ke badannya, bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari, karena kapan nurnya matahari menyentuh. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua, Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad, dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj selain Rasulullah. Angkato Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua, tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya, selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya dibelah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya, dari kuali lebih riolo. Nabi tak dibelah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pas syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zamzam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zamzam melo ipancaji wae pak murah, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya, bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari, karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur, karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nah, sebab angka hadisatna Nabi ta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Ya nang kataudena sewa da padan salan naliwat nasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki.
Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja taimanu de na batal jenne de mina wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada bersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci cara. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Tiga at-tazkiyah, paci ngati. Itu belas sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waraparang. Maka kalisiden ring almarhum ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuinat ngeram akan mengarah sendiri nasaba magai natuntum memako narek jare sidina atau macare pamanangi natemu patujui denule matuju. Kaya ro, yang pertama an-nadhafah, pakaiannya aja gaga cari panah. Ya natunan kata upan rika dah, ko patareka. Aja mu pakai ko dia mu pakai sempajang. Ya ko pakai sempajamu, lu ko pura ko sempajang. Setiap salah satu buka mau pakai kembali, tidak usah bayar dua pasang, tapi yakin betul bahwa pakaian itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada dua, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak balu-balu mak balu maka da siagal lina wajujutta nasa 150 sabu. Natawa nasa mako si ratu na nasa sisan naman tahu nasa tala ni palik mula padahal angka na nasaro. Ketika tungan itu diambil dari berbohong napayaju kemudian dipakai sholat akan nasa nabita dalam hadis siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham 9 dirham uang halal 1 dirham maka ketika dia pakai sholat tidak diterima denah kadang tapi makin nabita dia pajannah itu bah maka hanya upake pakaian ya kok hadiah cale tahi hindari cedek terparesares saya rokega paket sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang, ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang, yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang, tapi ingat ia kau pura ita pakai mas sempaja terludungi napa tataro ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang iludu ko to pura mas sempajang maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua jenne karena pakaian sholat adalah wudu narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan aga jawabannya sholat nak pasti diganggu tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne muna si boy paringerang ia na tu jenne de na luka ia na ronasa te jenne taluka nasaba ia ko ibisay 5 itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iyaro lepak lillah. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita. Magi ni sapuru uleh pikirannya. Magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati pakaian lahirang
ati, kemudian as-sakah agir waram parangi ia kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tatta imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotami kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis ya koto manre cicam ia rosel na makanange ia panacapu okodarai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akalal haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina itolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angka tahun asa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ia kuidi pada maka di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isi makgo ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku terlepas, pula darat na tawenola, lepang sepi di palapaka romana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di. Maka pay di lasena tay coba bawang, rambutan na tay bawang, capak lokana tay sopak bawang. Mak bagi nasi dosi tay alay dua. Iya. Angkat oci dinala tapi napalimbay isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulos sona patapuluan nina na pangaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau kau siap dampak-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kotolatuk. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona tay ko umray. Ya ko manre ki rewa ki pole mangumrah. Itolah mau bisa pajangi. Sia-sia mua ang kay ijama na rekode ni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun tak kurangin. Maka bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung wadi jajeng karena napa sekolah napa kapal susah, kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri dulu ada penuh masih pada sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, dia pernah masih na dio, lotu dan riolo, bahkan angka biolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh dia kagai punana. Tudan dulu kata berik meraja kata berik na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia toli itu wenang kamana ngoko masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita pak hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tuh nak atau penrang.
Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz amarak na 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak keluar atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pendidikan cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapat. Magina mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dewi Natama. Iya. Kama kalami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajako as-sidaqako. As-sempajako utama as-sidaqako nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir don. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak ke mana? Ke Madinah. Isuru mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye maginang kay suru ka mas sempaja ngukut. Agana sa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkoso lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kota kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkoso, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu dinilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat pasal dega gagunana langetak. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah.
Bukit Tursina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitallahmi onronna Nabi Isa Jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih ia kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari pesantren Nagurutta Kiai Julmuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Gurutta Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Gurutta Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh gua nganu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Gurutta diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Gurutta, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Gurutta Saada jelas, Gurutta Kiai Muin jelas, Gurutta Parepare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Taala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Gurutta yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah. Naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari Gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku yero mamulu emam meraja mancaji wali, berarti na puji pong Allah Taala si bana bitta yero mamulu emam meraja apa mancaji wali to pigo ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite emam meraja mamulu angka ga ulama na mancaji wali sapan napaka maka de ya ku makadaki de pagagay runtu kay kami tacur iya ga manasay si bawa de na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu salumpina na bitte ulama kita icumayero to pandreteriolo de na pada ustaz se makokoy ya ustaz se makokoy tuli hadesa hadesana nomor siko hadesana jamaah to lima kutana to kigi hadesana nomor siko hadesana kilo nomor hadesana pada kong katalo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan langi jolo pulikin ro sapinna aga mungi pagami sia kala sunana sia kapajena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nana itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisa ne pura ngasa dena jamai. Makare Gurutta si salamema tu tau matanre sikolana si bato matanre pahanna. Iya nakman tau riolo matanre pahanna madodo sikolana dena mega bicarana tapi tembus kong kanapau. Tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahanna na pangewangi manang anu angkai tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada.
Maka maki pendapat no stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacarama kak. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi pak disangan atau pandrita. Menyamatok kak matuk ke Sulimonri. Iya ku itanai kak ku malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru Taqi Guru Taqi Jadul Rahman Ambodali makan Allah mutanai ini. Dia makin iya. Makin aku pendapatmu, mantap sapi makan, lo mutanai. Alina makan, itanai mantap sapi, salah saya kaya. Iyo pokok menurut saya, decau itu tamas suruh gitu. Napai peresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Manrasa, iyo pokok iya. Pada kau pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Kau sambutan na palat tu, makan mana kau sambutate? Pak Bupati mau Pak Bupati namun terima lapor. Ya upalat tu, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmunah? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja. Tidak. Coba buka Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi ta Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa menre. Cuman kecumana makreto panrita degaga dalele panasai makadamaga modele na sampajan na nabi sebelum pole Nabi ta Mi'raj. Angka makada tatto mi bawa masompa pak makade wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto mi nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah taala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ro nasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngko gareja ito makelo aja tapasali mako mi matiro na pagurugangi iya nabita pitun rupa angkat tatong, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to lagi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu lagi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajangi, pitu lagi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah. Kada jero sampajange angka pakedona de na cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna. Ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Coba. Ya je ko enggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Paham ya? Tapi mesti ada ibadah de na lepakan lillah.
Dena itai mata, dena poloy angin, tapi atimi si batu si bawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian, tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si puluh-puluh ngite pada mas curita manang, tapi angka itu dari tengah, tapi atita ini si sumpung iloko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agana sanabita si jam itu dat tapak korotawe masarolat di inanya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ya kong kata utama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na mo si saburakas sampaja tajama detule dapi ipak kasiwin na itu tahu ya jalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang kata lo umrah tak surangan si karton na bawangi rewa. Isalip mi bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada komisi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat memeto isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki. Kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani. Tapi natengi lebih tamacio sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menre ilangit Nabi taloko langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilokolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi, magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada 2 orang. Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua Nabi Yahya. Ia 2 tahu maka lelem. Magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya itu dari ibu yang sudah menopause. 2 tahu maka lelem. Nabi Isa degambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ni jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak makreto pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu kan rite makada
Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihanna Nabi Isa. Napa tuo tau materi atas izin Allah. Yo pudi doktor tak napa mati tau tuo. Ya, sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre ilayase ni kasih naruntuk Nabi Idris. Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Degaga nabi kala siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kala siang malaikat, ni ka malaikat na kala siang. Apa malaikat na kala siang Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Na podangi, nasa mapat di ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapedi, nasa meka rasa ini, nasa ya mati ko tuh, nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupuang Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle uli itu tuh sakit-sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mite keadaan yang kusuruh anu ke neraka. Pertama ke neraka, meka lo mite maka pacalangnya ke neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik, penjagaan neraka. Tamai lalang, dia namita macamnya masuk nasa bahaya kue. Masuk nasa antara kalau suruga pale. Metok mite suruga jolo. Ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia nome masuk, kau nak memonro. Menyamas sekue. Maka dia malaikat dia cocok. Dena wat di monro tayo ko dena pole neraka. Nasawasa pole kiyo na si bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipa bainai oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena. Pure sidappe ibainena nasoro tuda tak kajanna aga nasang. Wala zikrullahu akbar. Lebih mopi nyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya aku mak lagi lah karena mali wangalina layase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil
ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometi jero kapang. Padi, ya kong katau pole umrah. Denang kan itanay makada. Kiro koko ngilaw masyara, magam pigaw, makadabi, aga na pole ang cere. Katau pole Malaysia, ang kagamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril. Kama iya ya. Dia tu si bawah komen. Agar nasa Nabi, Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliah nak ada Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Dia nulis salai onrona. Nasi dimipandina malaikat Jibril na papiran itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 dia nulis salai onrona. Yan ito nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jadi itu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngiru maka anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipung ala ta'ala. Yasi Nabi tanah pung ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia miwatun nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan, at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Agar nasa pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa Nabi ta, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae, dialog na Nabi ta si pong Allah Ta'ala. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sakta lepang aja tapi sambung itu kalau Rasul pahalana pada kotolo haji dan umrah 1 kali ketika itu dibaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu pada apalan ko si runtuki Nabi secara langsung itu kalau kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isa nokotu oku itu tahayya itu orang hakikinya. Makanya jangan disambung at-tahiyatul barakatuh salamun agak menalalungi. Nikmati itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napata jepuy. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah. Itu dia mas. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja na wahasir. Rampila di bahasa ronan. Cukup kita pahami syahadat. Ia naroyasa sempaya natarima na maka dapat terima siaga 50 no inabita katamu Nabi Ibrahim aku nak tenang Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabi tak denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitang mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Ia Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitang mi maka doko Bogor ko anu makoe makoa kanjane tulian ka di mana-mana ko tu makoa ka apa nge makoa ka apa tuli na bayangkan apa ya curitan nih yan atu nang kabiasa-biasa studi tiru
Elau sisa kimitai nasa wekan jatuh ngapaga. Ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan Nabi tak untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah memang itu kupole mitai si bawa ya curita si salah. Ia ko timpa rumah curita na sabak puray na langit. Tapi si bawa tau din ang kanabuti ya curita to limangang. Iya, makpato. Ia naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, ia naro tujuan. Lawi payok ka nabita ni tamanang keistimewaan langit, na tamanang irupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gang kulle ngatongang asam pajang lalo ko. Aja na din mo sampajang iko mak ko na saba. Iya mito nawat di ko salama. Pole nak mitay. Ni ka tamaranaka, iya mito tamaranaka. Pole nak mitay, aja lalo mo tamaranaka. Maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Magay tolini ngerang iwatun na ipita pacalang. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sapu nga lata la maka siko miro pa kuliah na cundek ke aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman tapapul bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan nito ji na adie ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarang ko Allah taala ali na matok patami ukwati tal na matumudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo tuto Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sampai puammu pada komunitai. Ya kau mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsis tawa. Tapi ya kau mulai menre'e okobano yawe yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menre la yasi maka bila Allah maka bila malalo la tu copon lagi akbar angka nita itu 5 baca pati kali mau pisilaga Allah dena melolat tu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka me aja meka bakal aja minta pada kau kaasuh masakan makan meka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapodangi punana maka dekatan semua aja nalaga kak salama ki mak ko mati itu ko mas sampaja ciaki naganggu setan aja tak ada meka mewai de tu lekalai iya taewasin kasi takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo pokok tapodangi po ngalatal tajagaiwi po paringerang tapat tatak nga kulalannatiku. Makanya kau kata bere 2 jari ipal lempu kemudian ipatadangi ni tandra ipasitandra si bawa dae na pailaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po. Itu aja. Naita ki roko, naita ki suju, naita ki bisi-bisi berbisi-bisi. Aja na to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang maruka na na liwat China. Dia nule husu maka ruka na na padahal namo dia na maruka dito na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka dah kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega pak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de to na wat dingi tolai mesti sempajang iya kau puasa ko den rulek jama wat di makam majapid dia dinilai dengan harta. Haji de tu le menre wat ditawi surok namanya badal haji saka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang de na cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalau no magalu na ya sampai jalur ka 27 ku cicak. Tidak bisa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Iya kau
televisi dia na batal puasana, tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan. Ia ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dia na batal hajinna, tapi ia mau sempajan monre tetap batal sempajan. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tetap itu gas tak ijamai. Dia cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watue matoroki aja naidi matoro watue. Ya ko angka tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro sampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara salah saya jama-jama ko napaka masampaja dia na sampajang. Pure mapel melu masari, pure masari memang lulu, pure malulu memang nasu, pure manasu memang pelenanare, pure pelenanare mah bisa penne. Pure mare mesi 50 sa, pure pulsa sa mesi 50 sa, pure 50 sa mesi lega ke purana. Makanya ia natanya ini papure jama-jama tadi ke purana. Ia sampajangnya ni jama selesai. Alai pamula waktu komeki malah baraka. Tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini. Degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mun pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masigi mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masigi mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masigi on roma baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpah ciki buruk lagi bolamu. Supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabelai bolata narek kota jami sampai sunnah yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid. Tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah. Magai denoko masigi bawa barakai. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki okko boleh. Magai boleh mega setan. Apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf Pak sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarekat agan pudangan. Enak. Ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat. Saya pernah dikasih tahu begitu. Ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga ga hawa-hawa malaikat. Maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat. Maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan na. Malaikat itu bisa dideteksi. Ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran na tu malaikat. Maka dah kapuh ya seto dia matepa ni kita belajar nak orang mana maka dia bisa tu nak kalau dia matepa tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor sip di komeko tanrewi ia kode magampalad da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tuka engka tu hawa malaikat put ye nang ka bola yon roy ia na to liuliu ko kamara na magampalad da ki matin ro engka tu hawa malaikat. Tapi ina to monro ko tutuli mak galeri cia matin romatai hawa setan ko tumega. Iya. Magai jawabannya begini. Ite garena. Ke gawat tu nama gampat tai matin ro nomor si dia ko masikiri. Mat komo macan ne bilang-bilangin tak din na bawa. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek ni pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang yang cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya ya ko subuh nang ka mapangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingit. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu ni cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada matin romatana. Padahal ya kok bola rondange makan dah si puluhan ni cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yaro. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na tumabela Pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat.
Ya kung ka masigi non rite mak berejama na tak dua sabmi. Ya kotat tongi mon risi sala tu hawa na si ba ko to layolo. Itulah hawa malaikat. Ya na ronasa to pan dapat tareka maka da mulle tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak. Itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan, Pak. Iya. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau dena macca tu macami masapadalle. Si sabi upakoli. Mega tu tau dena macca tu tapi macami masapadalle. Kagayasan napasipulong idalle na tapi dena bawal. Aja lalo tamate na rekode gagawak kapat tasalay. Aja tamate. Ni kami tarano nga bawangi degaga. Ulawang ipasilak po ya kumati benemunri mi mali. Manasa. Masak ya dia nak bayi nila kita kumati tuki lagi mi mak bayi ni palai ko tomate. Upo dami man ni. Maka dito matat tariolo. Wija murannuangan na buta ciwali ko. Taulengi murannuanga buta rapa. Magay. Aja nanana kalau purangi iri nang kay hadere ko. Tali gare aguruangan ni. Akasya gata siya reiki buru na tomatot ya matewi lalan na sitaw. Akasya gala masira kubur. Palimatan rekatalu ya banyak kedua. Idi lagi mapahang ya agama pas sempajang. Akadua mi law masira kubur. Sitaw maga pa anak ta di inapahang agama. Siya rei sapala. Asa kini ngarangi. Tuoki lagi na lupaiki. Lai kiri lo jupanda makulia. Ia minatalipo ko capu idina. Latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta. Denang kana pamago madisi-disi moki gatu makpuran di kemandre. Tidak pernah padahal tuoki apalagi ko tomate. Nawan mo iya Pak. Seandainya taisangi maga sijana nalupaiki tahu ko tomate na degaga bicara taudino tangkaliga. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mate idi arwanebe tariba ineta. Mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gana siulam pajak tari. Pasang status di Facebook. Bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan, tidak dirasa. Angka duda mak komeng, sabar ki say nasa magashi anyo. Iya natanya ini taruangan aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat. Iya tulino ad darah karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipulong iwarampalana kolino. Padai kong kapak darah aselek darat na dena tilau bolana o komi darat na nataro. Karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai. Tapi aja tatari o kolino pada kong kapak darah o komi darat na nataro tanah-tanah na dena parewa ilo bolana. Apa yang terjadi? Sapuripala melo iman rin na degaga. Iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangnya na degaga wakapak. Angka anak tama psikolog ko makapala acila kapai di na rekode gaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki mato ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabitta dena antar ko pada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya. Maka manang katau deni palete, angka kapet tau deni timbang amalan, angka kapet tau dena onai timbang, ni paresa, angka kapet tau dena antri ko pada mahsyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar, napai malala law pada mahsyar, nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya. Agar nasa Nabi tak? Siapa yang bersedekah? Tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi juga tidak tahu mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumbak denis sangi makadaniga na sumbang. Si bawa tau isumbangi de tunis sangi makadaniga sumbang. Iya na tu tahu nasa nabita napai malala law pada masyar ni jemput dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawa lo kuro antri biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren Nagurutta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai.
angka ga anak yatim mo ko tu, angka ga anak fakir miskin mo ko tu masih sekolah. Kada ye angka. Tade aja na tapodanga asan na. Aja to tapasi runtu ka taun na. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pawajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Di tunis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu anak masih sekolah. Si runtu ki isaliwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia narunasa nabita tahu masih sidakai denis sangi makadani gak nasidakai. Tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi aku napasi pulung enak ya tinggi napa nale ngampalo na so tinggi ibalender mau pa yato. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi dia beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalan da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribi isa, namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wat dingi bawa lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko to mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umur tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi. Yan royasan umur yang pendek tapi berkah. Nah sabak siulang itu tapi aku buka kita catatan amale 360 na tahun maka sibengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro taja na malampe supaya kung kakasalahan di na mitay paresa tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruh. Itu sholat sunnah isyarat di waktu suruh. Tapi dia na wadingi salay masigi iyaro. Pura masampaja subuh onroki masih kiri-sikiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian bukaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Ia ko 5 halaman anang ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay. Dena pusay bitu dalle. Dena pusay ka majamang. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujuy barakah na dalle. Makanya maka to pandete acuri manu de tu lele ja itanay ko dena masyang. Maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi yai di papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kala lari on roto na make general na denu le wajay make dena barakah batena masapadalle tatajang imenre na malaika enapaki joka make jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2, Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj. Selain Rasulullah. Angkato Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali diriolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih ia kau pasarea maka dan Nabi dibersihkan
hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak. Makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Sam-Sam melo ipancaji wae Pak Mura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nasabah angka hadisatna Nabi ta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Ya nang kataudena sewa da padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk salat periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan salat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne de mina wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafa, paci carepah. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makare gurut takalisiren ring almarhum. Ia komelo ko masampajang. Nama pacimu ia pae. Demu patuju na tuju paringeramu. Akan mengarah sendiri. Masa bagai natuntum memako. Tapi narek ko maparepe salah sidina. Atau macare pamanang ni namopek ko batemu patujui denule matuju. Kaya gayaro, yang pertama an-nadhafa, pakenge aja gaga carepana. Yan natunan ka tau panrita makada, ko patareka. Aja mu pakai pakaianmu ko demu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu, ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya,
Kalau ligairiha prosesnya. Pak baluk-baluk. Mak baluk maka dah siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Tawari tawe nasa mako siratu na. Nasa ide kagay saro. Si sanama de tawe nasa tala ni palik mula baluk. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayaliangan waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah sah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasang ni komeki pakai pakaian ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terparesares saya rokega paket sampai jata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempaja terludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiru pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki. Utanai, Pak Kiai, aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabannya, sholat nak pasti diganggu. Tapi ya komelo ko salama, tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya, palisa ijenne muna si boy paringerang. Ia na tu jenne de na luka. Ia na ronasa te jenne taluka. Nasaba ia ko ibisay lima, itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo, iya lepak lillah. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata, pak kita. Magi ni sapuru uleh pikirannya. Magi na do cilih parekalinga. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati pakaian lahiran ati kemudian as-sakah agayro waramparangni ia kodeni pasu sakka nanai niyandre namo akasiaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakana tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya koto manre cicang, ia rosel na makanange, ia panacapu okodarai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya kuidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak goro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikang ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di. Maka pay di lasena tay coba bawang. Rambutan na tay bawang.
capak lokana teh sopak bawang mak bagi nasi dosi teh yalai dua. Iya angkat oci dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Iya kotame oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Nah kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulos sona patapuluan nina na pangaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siap dampat-dampangan milawi kahalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabita ko tolattu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umrai. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau bisa pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ini pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri dulu ada penuh masih padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, de pernah masih na dio. Lotu dan riolo, bahkan angka diolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh de gagai punana. Tudan dulu kata berik meraja kata berik na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia toli itu wenang kamana ngoko masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita pak hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan. Karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz amarak na 7, 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak kelulan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandita diolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full. Maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi namam bana masjid dan dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bolaan aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bolaan aku surga. Dewi Natama. Iya. Kama kadami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan.
as-sempajako as-sidakako as-sempajako mutama as-sidakako ng kaunromo pag gato tu tau raji masampaja din kana sumbang yan tu tau matu tama pusa di sakrakir ron makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak ke mana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye maginang kay suro ka mas sempaja ngokoy. Agana sa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agana sama malaikat Jibril, ya Muhammad, di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agana sama malaikat Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkoso lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kota kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkoso, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat pasal lo dega gagunana lo langgeta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih ya kung ka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya apa? Tempat rekreasi. Agak bisa Pak, warung. Lo sidrap, palako. Cari, oh pesantren Nagurut Kiai Dulmuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai Haji As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang nganu, pas salamanya anakku. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kakak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian. Dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru tak. Karena jelas. Kayak Muhammad Tahir jelas. Guru tak Saada jelas. Guru tak Kemui jelas. Guru tak Parepare jelas. Jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, nanya ko bid'ah pusat, nanya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka tam ite gari Guru tak nama maulu mameraja macamnya letu Manado letu Malaysia maulu letu Kalimantan, tapi dia meninggal hilang di kuburannya, itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu mameraja mancaji wali berarti na puji pong Allah Ta'ala si bana bitta iya romam maulu mameraja apa mancaji wali topi go ini tabalik ni gare. Ya to si rotoli matya ngite mameraja mamaudu angka ulama na mancaji wali. Sapan napaka maka dia ko makadaki dia pagagay runtuk kay kami tacur. Iya ka manasay si bawa dia na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang. Na manasa saja itu he. Salumpe na nabite. Ulama kita icumayero to pandriteriolo de na pada ustaz se makokoy. Iya ustaz se makokoy tulihat desa hadisannya nomor siko hadisana nomor siko hadisana jamaatul limakutan ato kigi hadisana nomor siko hadisana kilu nomor hadisana pada kong katalo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan langi jolo kulikin rosapinna agam mungi pak gami sia kala sunana sia ka pajena andre bawan nih iya semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja na dito pamurus uyero. Kigi hadasan asamoga sisane pura ngasa dina jamay. Makare Guru ta si salame matutaw matanre si kolana si bato matanre pahanna. Iya na man tauriolo matanre pahanna madodo si kolana. Dena mega bicaranna tapi tembus kong kana pau. Tapi iya na monre matanre si kolana madodo pahanna napangewangi manang anu angkai tapi dia kana jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat no stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Takia Jadur Rahman Ambodale menyampaikan begini. Guru Takia Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacarama Kak. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disangan atau pandrita. Menyamatok Kak matuk ke Sulimonri. Iya ku itanai Kak ko malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru Taji pada Guru Takia Jadur Rahman Ambodale makan lalu mutanai. Dia makiro. Iya. Makin aku pendapatmu, mantasabi makana, lo muntanay, alina makana, itanay mantasabi, selesai kaya. Iyo pokok menurut saya, oh decau itu tama suruh gitu, napai paresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya, manrasa, iyo pokok iya. Pada kau Pak yang mewakili Pak Bupati, magampang, kau sambutan na palat tu, makan mana kau sambutan teh, Pak Bupati moki, Pak Bupati namun terima lapor, ya upalat tu, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko tolo butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopina, ya paki buah lo mau ceri aja nih. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul.
Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmunah? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa benre. Cuman kecumana maka itu kan rita degaga dalele panasai maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi Mi'raj. Angka maka datatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah taala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan ro nasa sampajang yan to ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngko gareja ito makelo aja tapasali mako mi matiro na pagurugan ni nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to lagi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu lagi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiyaro sampajangi, pitu lagi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunak. Kali yaro sampajange angka pakedona de na cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna. Ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Coba. Ya dia ko enggak tahu makanya sampajaku cica-cuku cica-cica na jadi to tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Paham ya? Tapi mesti ada ibadah de na lepakan lillah. De na itai mata. Dena polo angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si puluh-puluh ngite pada mas curita manang tapi angka kitu dari tengana tapi atita di si sumpung iloko pong Allah taala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agana sanabita si jamit tu dah tapakkuro tawe masarolat di inanya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ya kung kataw tama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah taala merasakan kehadiran Allah na tatti way matanna na mo si saburakas sampaja tajama detule dapi ipakkasiwen na itu tahu. Ya jalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri. Boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang katalo umrah tak surangan si karto na bawangi rewa. Isalip mi bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada ko masigi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat.
Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat memeto isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik. Tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani. Tapi natengi lebih temacio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menre ilangit Nabi taloko langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutta Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya temperang ilokolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandite, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi. Magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai, menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua, ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka lelem magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya, maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu pandrite makada itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa itu Nabi dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj selain Rasulullah. Angkat tuh Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung di-Mi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua, tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya, selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya.
Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zam-Zam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zam-Zam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zam-Zam melo ipancaji wae Pak Mura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang, Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga, tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nasaba angka hadisana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yanang kataudena sewada padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko nabitta. Berarti megay kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu, kita wudu. Membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne de mi na wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makrai gurut takalisiden ring almarhum. Ia komelo ko masampajang. Nama pacimu ia pae. Demu patuju na tuju paringeramu. Akan mengarah sendiri. Masa mamagai natuntum memako, tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manang ni namopek ko batemu patujui denule matuju. Kaya kaya ro, yang pertama an-nadhafa, pakenge aja gaga carepana. Yan natulang kataupan rita makada ko patareka aja mu pakai pakaimu ko demu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak baluk-baluk. Mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Tawari tawe nasa mako 100 na. Nasa ide kagay sarok. Si sanama de tawe nasa tala ni palit mula balu. Padahal ang kana nasarok.
ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayalianga waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan asana bitta dalam hadis sahih. Siapa yang memberi pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah sah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasang ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terperesares saya rokega pakai sampai jatah. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namanya baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempajang terludungi napa tataruh. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mengiru pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake koto melo mas sempajang, iludu koto pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki, utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawaban nak sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne muna si boy paringerang, iya na tu jenne de na luka, iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay 5 itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapur uleh pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati ya, pakaian lahirang ati, kemudian asakah agayro waram parangi iya kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya kotoman recicang, ia rosel na makanange, ia panacapu oko darai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya kuidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isin nama gorok. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikang ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di gigi. Maka paidi lasena teh coba bawang. Rambutan na teh yala bawang. Capak lokana teh sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh yalai 2. Iya. Angkat oci dinala tapi napalimbay isa na.
Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatangi ati kullulah min nabati min haramin pannaru oladen. Nah, kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau kau siap dampak-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kutolatu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya kau patah pulau sona, na 20 mi sona teko umrai. Ya kau mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau bisa pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ini pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun. Tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sama umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh na pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malap Pak. Idul Fitri Idul Adha pano masigi padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, de pernah masih na dio. Lot tudan diolo, bahkan angka diolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh de kagai punana. Udah dulu kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah detoli itu wenang kamana ngukum masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak kelulan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahan. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandita dialog cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu kayak bangun masjid okolino karena pengalat itu jalannya pala baru dia masjid gaga siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid angka bolaan aku surga itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak angka bolaan aku surga Dewi Natama. Iya. Kama kami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajak ko, as-sidaqah ko. As-sempajak ko utama, as-sidaqah ko nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir don. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah
diantar dengan kendaraan burak. Kemana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi tapu Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril, onrong agaye. Magi nang kay suro ka mas sempaja ngokoy. Agana sa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan, supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkoso lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kota kok kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkoso, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat pasal lo dega gagunana lo langeta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya apa? Tempat rekreasi. Agak apa? Warung. Lo sidrap, palako. Cari, oh pesantren Nagurutta Kiai Dulmuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai Haji As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang nganu, pas salamaknya anakku. Itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru tak, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Guru tak Saada jelas, Guru tak Kemui jelas, Guru tak Parepare jelas, jelas semua.
bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, nanya ko bid'ah pusat, nanya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari guru tak. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu emam meraja emam cajiwali. Berarti na puji po Allah Ta'ala si bana bita iya romam maulu emam meraja apa mancajiwali to pigaw ini. Tabalik ni gare. Ya to siro to limat yang ite emam meraja emam maulu angka ulama na mancajiwali. Sapan napaka maka dia ko makadaki dia pagagay runtuk kay kami tacur. Iya ka manasay si bawa dia na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang. Namanas saja itu he. Salumpina na bitte. Ulama kita icumayero to pandriteriolo. De na pada ustaz se makokoy. Iya ustaz se makokoy tuli hadesa. Hadisan niya. Nomor si ko hadisan. Nomor si ko hadisan. Jamaah to lima kutan na to. Kigi hadisan. Nomor siya ka hadisan. Kilo mo hadisan. Pada kong katalaw botinge. Lay palin na kasabla goreng. Nakutan lang ijolo. Pulikin ro sa pinna. Agam mo ngi pagami. Siya kalasunana. Siya kapagena. Andre bawan ni. Iya. Semua yang dirumuskan ulama, lakukan ini aja namanya kutana, kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Qur'an, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nana itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisane pudang asa dia najamay. Makanya guru tasi salame matu tau matanre sikola na sibat tau matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo sikolan. Dia na mega bicarana tapi tembus kong kanapau. Tapi iya nak monre matanre sikolan madodo pahanna. Na pangewangi manang anu angkat tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat stasiun sudah tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi pak disangan atau pandrita. Menyamatok kak matok ke Sulimonri. Iya ku itanai kak ku malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru taji pada guru tak Kiai Jadur Rahman Ambodali maka lo mutanai. Dia makiro. Iya. Makin aku pendapatmu. Mantasabi maka lo mutanai. Alina maka itanai mantasabi salah saya kak iya. Iyo pokok menurut saya. Oh decau itu tamas suruh gitu. Napai paresa berani berfatwa. Apa kau tahu dasarnya? Manrasa iyo pokok iya. Pada kau pak yang mewakili Pak Bupati. Magampang. Ko sambutan na palatto. Maka mana ko sambutan Pak Bupati moki, Pak Bupati namun rima lapor. Ya palatto mi selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko tolo butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nanya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah.
Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmumna? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi ta Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa benre. Cuman kecumana maka dito panrita degaga dalele panasay maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi ta Mi'raj. Angka maka datatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori pong Allah Ta'ala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ro nasa sampajang yan na to ampay umat na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngoko gareja ito makelo aja tapasali mako mi matiro na pagurugan ni nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itu, pitu to langi nola, pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 utu, 2 aje, pitu langi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah, nangiro sampajangi, pitu langi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah kada jero sampajange angka pakedona de na cocok ko paringarami apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna ya ko garaka ni bawa garak badang sanna coba ya je ko enggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja paham ya tapi mesti ada ibadah de na lepakan lillah de na itai mata dena polo angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulu-pulung itu pada mas cerita manang tapi angka itu dari tengah tapi atita di si sumpung iloko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agana sanabita si jammi tu da tapakkuro tawe masarolat bi inanya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ako kataw tama masigi nasapa aliri natututu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah natatti way matanna na mo si saburakas sampaja tajama detule dapi ipakkasibin na itu tahu. Ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri. Boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang kata lo merata suragang si karton bawang isalip pami bawang. Tapi kalbu tidak ada tahu kecuali Allah dengan hamba. Aja tak ada komisi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak. Tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid. Tapi tuli HP nami natungka, Facebook nami bawa tuli nasoro, men-share. Dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid. Kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat memeto isa. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam,
Maka keluarlah, kemudian dia naik ke satu batu, injakkan kaki, kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Teraka nih, tapi natengin yo, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, sekitaran Aqsa. Kemudian menrai langit, Nabi talak ke langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga. Jadi Eropa ngulutta Nabi Adam tahu boleh suruh maka kanja on dan perang ilokolino katinya, maka Rasulullah dengan dia. Maka itu pandita pati mancaji ayat biasa siara ini. Maka malah dak tu masogi bangker loko siar Nabi Adam dari surga ke bumi diturun lagi dia. Bupati paja mancaji bupati. Alah loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi loki bersilaturahmi. Tapi ya kau camak mancaji bupati aja mau tolong mitai menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka leleng. Magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka leleng. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indok na jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia kau sampajang tidak melewati jalur akal. Ia kau sampajang mau pakai namu angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kau kono sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu kan rite makada. Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau matewi atas izin Allah yo pudi doktor tak napa mati tau tuo ya sesa itu nak komanam. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre layase ni kasih naruntuk Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gaga nabi kalasiangi malaikat kecuali Nabi Idris. Nakalasya malaikat. Ni ka malaikat nakalasya. Apa malaikat nakalasya Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Napodangi. Nasa mapadi ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapadi. Nasa meka rasa ini. Nasa mati ko to. Nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lauko ko Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle oli itu tuh saking sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ku suruh anu ku neraka. Pertama ke neraka, meka lo mite maka pacalangnya ku neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik. Penjagaan neraka tamay lalang di na meta macane masu nasa bahaya ko masu nasa ngantara kalau suruga pala meto amite suruga jolo ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga sana letu suruga nasa ya deno me masuk ko na me mondo
manyamas sakwe maka di mereka ide na cocok de na wad di monro tayo ko na pole neraka nasawasa pole kiyo na si bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris, karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya laipa baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aganasan wala zikrullahu akbar lebih mau pinyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel, lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawara. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya kumak lagi lah karena mali wangalina layase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometije lo kapang. Pak di, ya kong kata upole umrah. Dia nang kanita na maka da kiro koko ngilaw masyara, magam pigaw, maka Nabi aga na pole cere. Kata upole Malaysia, angka gamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril kama iya ya. Dena tu si bawah komen agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliahku. Nah kata Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denules salai onron. Nasi di mipandina malaikat Jibril na papiran itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi kalau 150 denules salai onron. Yana tu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jangan tu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngiru makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipuang Allah Ta'ala. Yasi Nabi tanah puang Allah Ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia biwatuna malalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agana sepong Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sanabita, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Coba
Jadi ya tahayyae dialog na nabi tasibapong Allah Ta'ala. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sakta lepang aja tapi sambung. Itu qala Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah satu kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan ko si runtuki nabi ta secara langsung. Itu kalau Allah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tuh sampajangnya Pak Isan nokotu oku itu tahiyya itu ngang hakikinna. Makanya jangan disambung tahiyatul barakatuh salamun agak menelelungi. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajapui asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah, itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja nawahasir merampilah di bahasa dan cukup kita pahami syahadat. Iya naroyasa sempajang. Na terima nah, maka dapat terima siaga 50. No inabita katamu Nabi Ibrahim, aku nak tenang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi iya tujuan nama raja melo ipitang nabi tak denia curitang. Apa iya Nabi Musa ya curitang mi suruga, denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Iya Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitami maka doko Bogor okwa nu makue makwa kanjane tulian ke di mana-mana woko tu makwa ka apa nge makwa ka apa tulina bayangkan apa ya curitami yan tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimita nasa we kanja to ngapaga. Ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan Nabi tak untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah memang itu kupole mita si bawa ya curita si salah. Ia kubut timpa rumah curita na sabak purai nalangi. Tapi si bawa tahu dia nang kana buti ya curita tu limangang. Iya, maka tu ia naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, ia naro tujuanna. Lawi payokkan nabita ni tamanang keistimewaan langit, ni tamanang rupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gangkul yang ngatongang asam pajang lalo ko. Aja na din mo sampajang iko mak ko na sama. Iya mitu nawat di ko salama. Pole nak mitay. Ni kata maranaka, iya mitau tamaranaka. Pole nak mitay aja lalo mutamaranaka. Maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan ummati ummati ummati. Magai tolini ngerangi watun na ipita pacalang. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sepuang Allah Ta'ala maka lasiko miro pa kuliah na lacundek aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman tapapul bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan nito ci na adi ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarang puang Allah Ta'ala ali na matok patami ukotita na matok mudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo to Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya
Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sampai puangmu pada komunitas. Ya kau dia mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kau dia mulai menree Okobano Yahweh, yakin kayak CCTV, Allah melihat. Wallahu akrabu min hablil warid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jangan tamen rek la yasik makabila Allah. Makabila malalang. La tu copon lagi akbar. Angka ni itu 5 baca Fatihah kali mau pisilaga Allah. Dena melolat tu aja nah. Iya. Minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan mereka aja. Mereka bakal aja minta pada kong kaasuh masakan maka mereka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapodangi punana maka dekatania semua aja nalaga kak salama ki makku mati itu koto masampaja ciaki naganggu setan aja tak ada mereka mewai dia itu lekalai iya taewasin kasih takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo pokok tapodangi po ngalatal tajagaiwi po paringerang tapat tatak ngak kulalennatiku makanya kota kata bere 2 jari ipa lempu kemudian ipa tadangi ni tendra ipa si tendra si bawa dae napa ilau ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja naita ki roko, naita ki suju, naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi. Aja nana to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang. Marukan anak liwat China. Dia nule husu maka rukan anak padahal namo dia marukan itu na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega gapak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de to na wat dingi tolai mesti sempajang iya ko puasa ko den rulek jama wat di makka majapid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawe suruh namanya badal haji seka wat ditawe wajaran tapi ko sempajang de na cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalono magalu na ya sampai jaloro ka 27 ku cicam tidak bisa dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat iya ko masih dia batal puasana tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan iya ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dia na batal hajinna tapi ia mau sempajan monre tetap batal sempajan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tatta itu gasta ijamai. Tidak cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watwe matoroki. Aja naidi matoro iwatwe. Ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro isampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara salah saya jama-jama ko napaka masampajak din na sampajak. Pure mapel melu masari, pure masari memang lulu memang nasu memang pelinanare, pure pelinanare ma bisa panne. Pure mare mesi 50 sa, pure sa mesi malapisa sa, pure malapisa sa mesi dega kapurana. Makanya ya natanya ini papure jama-jama tadi kapurana. Ya sampajange ni jama selesai. Alai pamula waktu ko meki malah baraka. Tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini. Degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mun pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masige mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masige mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masih gion romak baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpah ciki buruk lagi bolamu, supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali
idi mabelai bolata narik kota jami sampai jasuna yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki, maka kerjakan di masjid. Tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah. Magai denok ko masigi bawa barakai. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji, tabawati rewa lo bolata. Angaji toki ko boleh. Magai boleh mega setan. Apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf, Pak, sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarekat agan podangan enak ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat. Saya pernah dikasih tahu begitu, ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga ga hawa-hawa malaikat, maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat. Maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat na sama gampang na. Malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran na tu malaikat. Maka daka ya seto dia matepa ni kita belajar nak orang mana maka lebih satu nak kalau dia matepa tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor sip di komekot tanrebi ia kode magampalad da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat aku ia nang ka bola yon roy ia na toliuliu ko kamara na magampalad da ki matin ro engka tu hawa malaikat. Tapi yana tomon ro ko tutuli mak galerek cia matin ro matai hawa setan ko tu mainga. Iya. Magai jawabannya begini. Ite garena. Ke gawattu na magampa tai matin ro nomor si dia ko masikiri. Mat komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang ya cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih di waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya ya ko subuh nang kama pangaji ni teko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyep pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapiwat tu na cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada matin rumah tanah. Padahal ya kok bola rondange makan dah si poluan ni na cakaru du. Magai karena degaga malaikat na jero. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na tumabela Pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat. Ya kong ka masigi non rite mak berejama na tak dosapmi ya kotat tungi mon risi sala tu hawa na si ba ko to layolo itulah hawa malaikat ya na ronasa to pandi tapat tareka maka da mulle tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Bapak. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macami masapadal si sabi upakodi mega tu tau de na macca tu tapi macami masapadal kegayasan napa si pulung idalle na tapi de na bawal aja lalo tamate na rekode gaga wakka pak tasalay aja tamate ni kami taranno nga bawangi de gaga ulawang ipasilap po ya kumati benemon remi mali manasah masak ya dia nak bayi nila kita kumati tuki lagi memang bayi ni palai ko tomate upo dami man maka dito matat tariolo wija murannuangan na buta ciwali ko tauleng murannuanga buta rapa magay aja nanana kalau purangi iri nang kay hadir ko tali gare agurungan akasya gata siya reiki buruk na tomatot ya matewi lalan na sitaw akasya gala masira kubur palimatan rekatalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masira kubur sitaw maga pa anak ta di inapahang agama siya rei sapara asang ini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi moki gatu makpuran di gamandre tidak pernah padahal tuoki apalagi ko tomate nawan mo iya Pak seandainya
taisangi maga sijana nalupai ki tahu to mate na degaga bicara taudino tangkalina. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mate idi arwanebe taribai neta, mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gena siulam pajak tari, pasang status di Facebook, bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan, tidak dirasa. Angka duda mak komeng, sabar ki say nasa magashi anyo. Iya natanya ini taruangan aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat. Iya tulino ada darah karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasi pulungi waram parana kolino. Padai kong kapak darah aselek darat nade na tilau bolana okkomi darat na nataro. Karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai. Tapi aja tatari okolino pada kong kapak darat okkomi darat na nataro tanah-tanan na dena parewa ilo bolana. Apa yang terjadi? Sapuri pala melo iman rina degaga. Iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangi na degaga wakapa. Angka anak tama psikolog ko makapala acila kapai di na reko degaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo kimato ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabita dena antar ko pada masyar deni timbang amalana denelo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya maka manang katau deni palete angka kapet tau deni timbang amalana angka kapet tau dena onai timbang ni paressa angka kapet tau dena antri ko pada masyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke masyar napai malala law pada masyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya agana sanabita, siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba denis sangi makadaniga na sumbang si bawa tau isumbangi de tunis sangi makadaniga sumbang. Iya na tu tahu nasa nabita napai malala law pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia pun Allah Ta'ala aja namu bawa lokoro antri, biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren Nagoruta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai, angka ga anak yatim ngoko tu, angka ga anak fakir miskin ngoko tu masih sekolah. Kada ye angka. Tabe aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pewajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Di tunis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu nanaknya masih sekolah. Si runtu ki isaliwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasan nabita. Tahu mas sidakai denis sangi makadani gak nasidakai. Tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai pa antari nasabak napai malalan di jemput. Tapi ako napasipulong na yating na panali ngampalo na soting ibalender mo pa yato. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalat da ijamah malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribi isa namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat wat dingi bawal lo boleh tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko to mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umuru tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umuru talalan na siulangi yan royasan umur yang pendek tapi berkah na sabak siulang itu tapi ako ibuka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro taja na malampe supaya kung kakasalahan di na mitay paresa tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruh. Itu sholat sunnah isra di waktu suruh. Tapi dia na wadingi salay masigi iyaro.
Pura mas sampai subuh, onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan, bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh, baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian, buka kaki, satu yang memimpin, baca 2,5 lembar, 5 halaman. Ya kalau 5 halaman, 6 ngulang, pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak, assalamualaikum salam, lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay, de na pusay bitu dalle, de na pusay jama-jama. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale, de tu nulle patujui barakah na dalle. Makanya maka tahu pada teh acuri manu de tu lele ja itanay ko de na masiang, maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata, tate 2 mobil kanyo ko pasay ka lari-lari. On roto na make gengra na de nulle wajay. Magay de nak barakah bate na masapadalle. Tatajang menre na malaika ena pakijoka. Magay jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angka tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj. Selain Rasulullah. Angkato Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya dibelah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya. Narekuali lebih riolo. Nabi tak dibelah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pasarea, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi we Sam-Sam melo ipancaji we Pak Mura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullah-nya. Nah,
Makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nasabang kahadisana nabitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yanang kataudena sewa da padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kanakananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne natolek jak taimanu dena batal jenne demi nawat dingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafa, paci carepah. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makanya guru takalisiren ring almarhum ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuju na tuju paringeram akan mengarah sendiri nasaba bagai na tuntum memako tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manangi namo pek ko batemu patuju denu le matuju. Kaya yaro, yang pertama an-nadhafa, pakaiannya aja gaga carepana. Ya natunan ka tau panrita makada, ko patareka. Aja mu pakai pakaianmu ko de mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu, ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak beluk-baluk. Mak balu maka siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako siratu na. Nasa ide kagay saro. Si sanama de tawe nasa tala ni palik mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, na payaliangan waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah sah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terparesares saya rokega pakai sampai jata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempaja teludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki. Utanay, Pak Kiai, aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia namanya gangguan. Aga jawaban na, sholat nak pasti diganggu. Tapi ya komelo ko salama, tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya,
palisa ijenne mo na si boy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay lima itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapuru uleh pikirannya, magi na do cilih parekalinga. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor telu ya rona ati ya. Pakaian lahiran ati kemudian as-sakah agero waramparangni. Ia kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis ya koto manre cicang iya rosel na makanange ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tertunda tama suruga 500 tahun itana gara-gara aga di palapa kurma. Ia kuhidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isin nama goro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk gigi. Maka payidi lasena teh coba bawang. Rambutan na teh bawang. Capak lokana teh sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh alai dua. Iya. Angkat oci dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotame oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pangaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siap dampak-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kotolatuk. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umrai. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itolah mau pisang pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ini pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri dulu ada penuh masih padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru.
Dia pernah masih na dio. Lotu dan riolo. Bahkan angka biolo yang kasujadana na punana. Angka sujadana masam pajasugo dia gagay punana. Tudan riolo kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia tolli itawe nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia pandita pahakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penerangnya. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz amarak na 7, 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak keluaran atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki deka tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriat kariolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi namam bana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakmam, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau engkau tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dia binatama. Iya. Kama kadami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajak ko, as-sidaqah ko. As-sempajak ko utama, as-sidaqah ko nang kaun romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir don. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak ke mana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye magi nang kay suro ka mas sempaja ngukut. Agana sa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid.
Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan, Mekilo Makassar, tanyakan memangi, oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kota kok kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat pasal lo dega gagunana lo langetak. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tursina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitallahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama nana Pak Bu upasangi ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya apa? Tempat rekreasi. Agak bisa apa? Warung. Lo sidrap, palako. Cari, oh pesantren Nagurutta Kiai Dumuin Yusuf Kalisidenre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai Haji As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang nganu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru tak, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Guru Tasada jelas, Guru Takemui jelas, Guru Pare-Pare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Taala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari Gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu emam meraja emam cajiwali berarti na puji po Allah Taala si bana bitta iya romam maulu emam meraja apa mancajiwali topi gao ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite emam meraja emam maulu angka gaulama na mancajiwali sapan napaka maka dia ko makadaki dia pagagay runtuk kay kami tacur iya ka manasay si bawa dia na manasa itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu salumpina na bitte ulama kita icumayero to pandriteriolo de na pada ustaz se makokoy ya ustaz se makokoy tuli hadesa hadesana nomor siko hadesana jamaah to lima kutan to kigi hadesana nomor siya hadesana kilumon hadesana pada kong katalaw botinge
Lai palinna ka sablak goreng, naku tanangi jolo, pulikin rosa pinna. Agam mungi Pak Gami, siya kala sunana, siya ka Pak Jena, Andre bawan nih. Iya. Semua yang dirumuskan ulama, lakukan ini. Aja namanya gatku tanah, kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nanti itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisanya pura ngasa dia najamai. Makanya guru tasi salame matu tau matanre sikola nasi matu matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo sikola. Dia na mega bicarana tapi tembus kong kana pau. Tapi iya nak monre matanre sikola madodo pahanna. Na pangewangi manang anu angkai tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat no stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqi Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqi Jadur Mui menyampaikan begini. Maka iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disangan atau pandrita. Menyamatok kak matuk ke Sulimonri. Iya ku itanai kak ku malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru taji pada guru ta Kiai Jabur Rahman Ambodali makan lalu mutanai. Dia makin iya. Makin aku pendapatmu. Mantap sapi makan lalu mutanai. Alina makan itanai mantap sapi salah saya kak iya. Iyo pokok menurut saya. Oh decau itu tama suruh gitu. Napai peresa berani berfatwa. Apa kau tahu dasarnya? Manrasa iyo pokok iya. Pada kau Pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Kau sambutan na palatto, maka mana kau sambutan teh? Pak Bupati moki, Pak Bupati namun terima lapor. Ya palatto mi selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mancaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmumna? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sempaja Maryam, mas sempaja Nabi Zakaria, mas sempaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sempaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sempajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah sebab mas sempaja memang inapa benre. Cuman kecumana maka itu pandrita degaga dalele panasai maka damaga modele na sempajan na Nabi sebelum pole Nabi Mi'raj. Angka maka datatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampaja ngukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto.
nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah Ta'ala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tato mi makilong ko gareja ito makilong aja tapasali mako mi matiro na pagurugang nabita pitun rupa angkat tato angkat roko angkat suju angkat tudang angkat itidang magi na pitu pitu to langi nola pitu to anggota suju 25 2 cid di ulu 2 uttu 2 aje pitu langi nola pitu to gara kasola pitu to rupan na malaikat masumpah nangiro sampajangi pitu langi melo nola maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya lettu isampajamu ila rafiqil yan na tunah kada jero sampajangi angka pakai dona de na cocok ko paringarami apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Nah coba ya dia kau nggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakor itu ternyata mas sampaja paham ya tapi mesti ada ibadah dena lepakan lillah dena itai mata dena polo angin tapi atimi si betu si bawa purna kenapa itu dalam hadis qudsi orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulung-pulung itu pada mas cerita manang, tapi angka itu dari tengah, tapi kita ini si sumpungin loko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak sanabita si jam itu dah tapak korotawe masarolat di ininya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ya kau nggak tahu tama masigi nasapa aliri na tutu imatanna. Na pangulo yatin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na musi saburakas sampajat tajama detule dapi ipak kasibin na yatu tahu ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana bukan surban yang dinilai bukan ya sarubang yang kadita 3 juta nang kata lo umrah tak sorangan si karto na bawangi rewa isalip pami bawa tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya aja tak ada masih tidak mungkin dia di pasar mungkin dia di sawah mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid kalbunya tidak terpaut dengan Allah tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa ini penting. Cuma ya masih barakah memeto isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki. Kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani. Tapi natengi lebih temacio sehingga batu itu tidak turun ke tanah. Tapi juga tidak naik sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menra ilangit Nabi taloko langit pertama, beresalam dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah Nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilokolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi. Magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker loko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mencaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mencaji bupati, aja mau tolong mitai, menrekmu itu. Nah, itu.
Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menra inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Ia dua tahu maka lelem. Magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macare paindo na jadi mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak makreto pada tepat hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, iya narona pakai tahu pandri temak kada. Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihanna Nabi Isa. Napa tuo tahu materi atas izin Allah. Yo pudi doktorota napa mati tahu tuh. Ya, sesa itu nak komanam. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre ilayase ni kasih naruntuk Nabi Idris. Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Degaga nabi kala siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kala siang malaikat, ni ka malaikat na kala siang. Apa malaikat na kala siang Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Na podangi, nasa mapadi ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapadi, nasa meka rasa ini, nasa ya mati ko tu. Nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupong Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle uli itu tuh saking sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mite keadaan yang kusuru anu ko neraka. Pertama kak neraka, meka lo mite maka pacalangnya ko neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamai lalang, dia namita macamnya masuk nasa bahaya ko. Masuk nasa antara kalau suruga pale. Meto mite suruga jolo. Ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia no me masuk ko na me mundur. Manyamas sakwe. Maka dia malaikat dia na cocok. Dia na wad di mundur tayo ko dia na pole neraka. Nasa wasa pole hiyo na si bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipa baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aga nasar wala zikrullahu akbar lebih mopi nyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Magai nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga.
Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situ kan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya aku mak lagi lah karena mali wangalina layase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji pak. Sebenarnya nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan nabi oleh-olehnya makometije lo kapang pak di ya kong katau pole umrah dia nang kan ditanai maka da kira kokong ngelo masyara maga mupigau maka nabi aga na pole cere katau pole Malaysia angka Camilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril kama iya ya. Dia tu si bawah komen agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika. Maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad gang kami pak kuliah nak ada Nabi tadi satukan semua kemampuanmu. Siratu ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Dia nulis salai onrona. Nasi dimipandina malaikat Jibril na papira itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 dia nulis salai onrona. Yana tu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jadi tu namanya kana salah pahami tahu nasa ngir makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipung ala ta'ala. Yasi Nabi tanapung ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia mi waktu nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Agana sa pong Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sa Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si pong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah itu sakta lepang aja tapi sambung. Itu kalau Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah satu kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan ko si runtuki Nabi ta secara langsung. Itu kalau Allah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isa nokotu. Oku itu tahiyya itu nggak hakikinya. Makanya jangan disambung at-tahiyyatul barakatuh salamun aga menalelungi. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajapui asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah.
Tapi aja nawahasir merampilah di bahasirun cukup kita pahami syahadat. Iya naroyasa sempaja natarima nah maka dapat terima siaga 50 no inabita katamu Nabi Ibrahim aku nak tenang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabita denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitam mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitam mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Ia Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa naya curitami maka doko Bogor oko anu makoe makoa kanjane tulian ke di mana-mana wako tu makoa ka apa makoa ka apa tulina bayangkan apa ia curitami yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimita nasa we kanja to ngapaga. Ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan Nabi tak untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah mematu itu kupulin mita si bawa ya curita, si salah. Ia kubut timpa rumah curita na sabak pura inalangi. Tapi si bawa tahu denang kana buti ya curita tu limangang. Iya, makwa tu ia naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, ia naro tujuan lawi payok nabita ni tamanang keistimewaan langit na tamanang rupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat rewa inabita nak gang kulle ngatogang asam pajal lalo ko aja na mo sampajang iko maku na sama iya mitu na wadi ko salama pole nak mitay ni kat tamaranaka iya mitau tamaranaka pole nak mitay aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjelang kematiannya selalu mengatakan ummati 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 magai tolini ngerangi watun na ipita pacalang. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sepuang ala ta'ala maka lasiko miro pa kuliah nala cundeke aja natak kada makanjak pamaga ade yang pati tajaman tapapulu bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan nito na adih ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarangi puang ala ta'ala ali na matok patami ko tital na matok mudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo to Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sampai puamu pada komunitai. Ya kau dia mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsis istawa. Tapi ya kau dia mulai menre'e Okobano Yahweh yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menrek la yasi maka bila Allah maka bila malalam la tu copon lagi akbar angka ni itu lima baca Fatihah kali mau bisilaga Allah dena melola tu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita pada kau makan meka mewah aja mereka aja minta pada kong kaasuk masakan maka mereka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo po kota podangi punana maka katania semua aja nalaga kak salama ki makko mati itu kota masampaja ciaki naganggu setan aja tak ada mereka mewai dia itu lekalai iya
taewasin kasi takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo pokok tapodang impong alatal tajagai wipo paringerang tapat tatak nga kulalan natiku makanya kota kata bere 2 jari ipalempu kemudian ipatadangi ni tendra ipasitendra si bawa dae na payilaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja. Naita ki roko, naita ki suju, naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi. Aja na to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang. Marukan anak liwat China. Dia nule husu emang karukan anak padahal namo dia marukan itu na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega gapak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de tona wat dingi tolai mesti sempajang iya ko puasa ko den rulek jama wat di makam japid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawi suruh namanya badal haji seka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang dena cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalau no magalu na ya sampai jalur roka 27 ku cicam. Tidak bisa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Iya ko isi dia na batal puasana tapi ya na sempajan na nonton televisi batal di sempajan. Iya ko melaksanakan ibadah haji nandre mak bicara dia na batal hajinna tapi ya mau sempajan mau tetap batal sempajan. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tatta itu gas tak ijamai. Tidak cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watwe matoroki aja nai di matoro watwe. Ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro sampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara selesai pijama-jama ko napaka masampajak di nana sampajak. Pure mapel melu masari, pure masari memang lulu, pure malulu memang nasu, pure manasu memang pelenanade, pure pelenanade mah bisa penne. Pure made mesi 50 sasa, pure sasa mesi 50 sasa, pure 50 sasa mesi dega ka purana. Makanya ya natanya ini papure jama-jama tadi ka purana. Ia sampajangnya ni jama selesai. Alai pamula waktu ko meki mala baraka. Tapi upasangi semua jamaah yang ada di sini. Dega gak tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mun pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka gak tahu pak, oki masigi mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masigi mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masih gion romak baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpah ciki burulangi bolamu, supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabelai bolata. Narik kota jami sampai sunnah yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah magai denoko masih bawa barakai kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki okko boleh magai boleh mega setan apalagi makokoe saya itu ketika ngaji tasawuf pak sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarikan agan podangan enak ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat saya pernah dikasih tahu gitu ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga ga hawa-hawa malaikat maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka daka ya seto dia matepa ini belajar nak orang mana maka dia bisa tu nak kerja dia matepa tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor sit di komeko tanrewi iya kode magampalad da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat
Ye nang kabola yon roy. Ye na to liuliu ko kamarae na magampalada ki matinro ang katuhaw-hawa malaikat. Tapi ye na to monro ko tutuli magalere cia matinro matay. Hawase tango ko tumega. Iya. Magay. Jawabannya begini. Ite garena. Kega waktu na magampat tay matinro. Nomor si dia ko masikiri. Komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampas si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ia ko menrek di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang yang cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu di waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya ya ko subuh nang ka mapangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bappi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis, angka pacarama magampala ada matin rumah tanah. Padahal ya kok bola rondange makanda si puluhan ni dina cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yaro. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja nato mabela pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya ditepakai sholat. Ya kongka masigi non rite mak berejama nata do sabmi. Ya kotat tongi mon risi sala tu hawa nasi baku tu layolo. Itulah hawa malaikat. Ya na ronasa to pandi tapat tarekae. Maka da mulai tu rasakan ni hawa na malaikat ku malalak. Itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Pak. Iya. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masapadal. Si sabi upakoli mega tu tau de na macca tu tapi macca mi masapadal. Kagayasan na pasipulong idalle na tapi de na bawal. Aja lalo tamate na rekode gaga wakka pak tasalay. Aja tamate. Ni kami taranno nga bawangi de gaga. Ulawang ipasilapo ya komate benemunri mi malay. Manasah. Masak ya de nak bay nila kay ta komate tuki lagi mi mak bay ni palay ko tomate. Upo dami man ni. Maka dito mata tariolo. Wija-wija muranno nga na buta ciwali ko. Tauleng ni muranno nga buta rapa. Magay aja nanana kalau purangi iri nang kay hadir ko tali gare aguro ngangi akasia gata sia reiki buru na tomatot ya mate wilalan nasi tahu akasia gala masyarakat buru palimatan rek katalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masyarakat buru si tahu maga pa anak ta de na pahang agama sia rei sapara asa kini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi-disi moki gatu makpurani gamandre tidak pernah padahal tuoki ya apalagi ko tomate nawa-nawa iya pak seandainya taisangi maga sijana na lupaiki tahu ko tomate na degaga bicara taulino tangkalina hari ini mungkin menangis besok tidak akan menangis. Mati ini arwanewe terlibai neta mungkin 2 hari 3 hari akan menangis gana siulam pajak teri pasang status di Facebook bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan tidak dirasa angka duda mak komeng sabar ki saya nasa makasih anyu ya natanya ini taruangan ngi aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat iya tulino ada darah karena akhirat berarti ya ko angka tahu pasipulong iwaran parana kolino padai kong kapak dara aselek darat na dena tilau bolana o komi darat na nataro karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat bukan di dunia makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai tapi aja tatari o kolino pada kong kapak dara o komi darat na nataro tanah-tanan na dena parewa ilo bolana apa yang terjadi sapuripala melo iman rina degaga iya na tu akali barakan na tau ngapasipulu warang parangi na degaga wakapa
angka anak ta masikola ko makapala acila kapai di na rekode gaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki mato ko suri monri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabitta dena antar yo kepada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya maka manang ka tau deni palete angka kapet tau deni timbang amalana angka kapet tau dena onai timbang ni paressa angka kapet tau dena antri ko pada mahsyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar napai malala law pada mahsyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya agana sanabita, siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba de nisangi makadaniga na sumbang si bawa tau isumbangi de to nisangi makadaniga sumbang iya na tu tahu nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawa lo koro antri, biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren Nagoruta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai. Angka ga anak yatim mo ko tu. Angka ga anak fakir miskin mo ko tu masikola. Kada ye angka. Tabi aja na tapudanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapudangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pawajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Ditulis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu nanaknya masih sekolah. Si runtuki isaliwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia narunasa nabita. Tahu masih sidakai denis sangi makadani gak nasidakai. Tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi aku napasi pulung enak ya tinggi napa nale ngampalo na so tinggi ibalender mau pa yato. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampal da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribi isay, namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wat dingi bawa lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko to mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umur tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi. Yan royasan umur yang pendek tapi berkah. Nasaba siulang itu tapi aku buka kita catatan amale 360 na tahun maka sibengi terhitung. Iyan na to nang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro taja na malampe supaya kung kakasalahan di namitay paresa tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruh. Itu sholat sunnah isyraq di waktu suruh. Tapi dena wadingi salai masih giyaro. Pura masampaya subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian buka ki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Ia ko 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay. Dena pusay dito dale. Dena pusay jama-jama. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujuy barakah na dale. Makanya maka to pandete acuri manu de tu lele ja itanay ko dena masyang. Maka reskinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kala lari. On roto na makai general na de nulle wajay. Magai dena barakah batena masapadale. Tatajang imenre na malaika napaki joka. Magai jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi
yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya isra, itu Nabi Muhammad dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak mi'raj selain Rasulullah. Angkato Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya, selain dia Isra, dia juga mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya dibelah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak dibelah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pas syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Sam-Sam melo ipancaji wae Pak Mura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nah, sebab angka hadisatna Nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yanang kataudena sewada padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu, kita wudu. Membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja taimanu, dia na batal jenne.
demi nawat dingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makanya gurut takal siden ring almarhum ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuju na 7 peringaram akan mengarah sendiri masa mamagai na tuntum memako tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manangi namo pek ko batemu patuju denu le matuju. Kaya gayaro yang pertama an-nadhafah pakaiannya aja gaga carepana. Ya natulang kata upan rita makada ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko de mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak balu-balu mak balu maka da siagal lina wajujuta nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako siratu na nasa ide kagay saro. Si sanama de tawe nasa tala ni pale mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayalianga waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang memberi pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasang ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terpares-pares saya rokega pakai sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempaja terludungi napa tataro. Ia natamo waktu uraki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabanna salat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne muna si boy paringerang ia na tu jenne de na luka ia na ronasa te jenne taluka nasaba ia ko ibisay 5 itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iyaro lepak lillah. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita. Magi ni sapuru ulwe pikirannya. Magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati pakaian lahirang ati kemudian as-sakah agayro waramparangni iya kodeni pasu sakka nanay niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat.
Nasiaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya koto manre cicang, ia rosel na makanange, ia panacapu oko darai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya ku hidup pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak gorok. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, daratna tawenola. Lepang sepi di palapa karomana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapa kurma yang dia pakai menusuk di diri. Maka payidi lasena tay coba bawang, rambutan na tay ala bawang, capak lokana tay sopak bawang, mak bagi nasi dosi tay alay dua. Iya, angkat oci dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Na kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu de toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siya dampa-dampangang milawi kahalalanna de toga na to si salah. Na sakarang itu nabita ko tolatto. Kemudian yang kedua, de toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umray. Ya ko manre ki rewa ki pole mangumrah. Itola mo bisang pajangi. Sia-sia mua ang kay ijama na rekode ni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah, sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malepak. Idul Fitri dulu ada apa no masih pada sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, dia pernah masih na dio, lo tu dan diolo, bahkan angka diolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh dia kagai punana. Udah dulu kata berik meraja kata berik na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah detoli itu wenang kamana ngoko masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7 5
angka guruna, sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir, matinron anak keluaran atau kita dapatkan pahalanya. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah, berangkat sekali, mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki deka tambahan. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek, kita tidak bisa melakukan ibadah full. Maka cari ibadah, sekali dikerjakan, bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi naman bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masigi okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masih karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dewi Natama. Iya. Maka kami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan. As-sempajak ko, as-sidakah ko. As-sempajak ko utama, as-sidakah ko nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir ron. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak kemana? Ke Madinah. Isuruh mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye magi nang kay suruh kak mas sempaja ngokoy. Agak nasa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasan nih. Setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai. Mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap. Atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan, Mekilo Makassar, tanyakan memangi, oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kotako kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu dinilai jihad. Jadi ajak nalok pasai darat pasal dega gagunana lalangta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Aga maknana Pak Bu, upasan nih, ia kongka kampung ilawi itamai.
Apa yang pertama kita cari? Cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh, para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari, oh pesantren Nagurutta Kiai Dumuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Gurutta Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Gurutta Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang anu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassut. Itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Gurutta diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Gurutta, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Gurutta Saada jelas, Gurutta Kiai Muin jelas, Gurutta Parepare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Taala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Gurutta yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin mencaji wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka. Tam ite gari Gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu emam meraja mancaji wali, berarti na puji pong Allah Taala si bana bitta iya romam maulu emam meraja apa mancaji wali tapi gawen ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite emam meraja mam maulu angka ga ulama na mancaji wali sapan napaka maka de iya ku makadaki de pagagay runtuk ke kami tacuri iya ga manasay si bawa de na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu salompe na nabite ulama kita icumayero to pandreteriolo de na pada ustaz semakokoy ya ustaz semakokoy tulihan desa hadisan niya nomor siko hadisan jamaah to lima kutan to kigi hadisan nomor siya hadisan kilo nomor hadisan pada kong katalaw botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan langi jolo kulikin ro sapinna agam mungi pagami siya kalasunana siya kapatjena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya tanah kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nanti itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisanya pula ngasa dia najamai. Makanya Gurutta si salame matu tau matanre si kolana si bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahan na madodo sikolana de na mega bicarana tapi tembus kong kanapau tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahan na pangewangi manang anu angkat tapi de kana jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak, ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat Ustaz Yusuf tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Gurutta Kiai Jadul Rahman Ambodale menyampaikan begini. Gurutta Kiai Jadul Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk
memahami secara dalam. Jadi upalete mi pak disangan atau pandita menyamatok kak matok ke surimonri iya ko itanai kak ko malaikat mana ko pendapatmu guru taji pada guru ta kia jabur rahman abo dale maka lo mutanai dia makiro iya makin aku pendapatmu manta sabi maka lo mutanai alina maka itanai manta sabi salah saya iya iyo mo ko menurut saya decau ite tama suruh gitu napai paresa berani berfatwa apa kau tahu dasarnya manrasa iyo po iya pada ko pa yang mewakili Pak Bupati, magampang. Ko sambutan na palatto. Maka naman ako sabutate, Pak Bupati moki, Pak Bupati namun rimang lapor. Ya palatto mi, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ya magampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan, kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmumna? Mata palak kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasiwek baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja. Tidak. Coba buka Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi ta Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa menre. Cuman kecumana maka itu pandrita degaga dalele panesai maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi ta Mi'raj. Angka maka datatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto mi nokko nila tatongan na rumah pangulo lori pong Allah taala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan ro nasa sampajang yan tu ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngoko gareja ito makelo aja tapasali makumi matiro na pagurugangi iya nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to langi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu langi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajangi, pitu langi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah. Kali jero sampajange angka pakedona dena cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri asanna. Ya ko garaka ni bawa garak badang asanna. Coba. Ya dia kong katau maka dia sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampajak. Paham ya? Tapi mesti ada ibadah. Dena lepakan lillah. Dena itai mata. Dena poloy angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah.
si pulung itu pada mas curita manang, tapi angka itu dari tengah, tapi atita ini si sumpung ilo kupong Allah Ta'ala, itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak nasa nabita si jam itu dah tapak korong tawe masarolat di ininya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ya kong kata utama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lawri pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na musi saburakas sampaja tajama detule dapi ipak kasibin na yatu tahu ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang kata lo umrah atas suragang si karto na bawangi rewa. Isalip pami bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada masih tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah, itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa, ini penting. Cuma ya masih barakat ni metu isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah, kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani, tapi natengi lebih temacio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menrai langit, Nabi talok langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah Nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutta Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilo kolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi, magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menrek Nabi di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada 2 orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Ia 2 tahu maka lelem magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. 2 tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macare paindokna ne jaji mopa. Angka ka makunrai paja di madara bulan pulangan nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak makreto pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya ko kono sampajangnya, maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu pandrite makada. Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau matewi atas izin Allah. Yo pudi doktor tak napa mati tau tuwe. Ya sesa itu nak komanang. Kemudian
Nabi Yahya, manajemen dakwah. Menre ilayase, ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara, karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah, Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre ilayase, ini kasih naruntuk. Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia berzikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gaga nabi kala siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kala siang malaikat, ni ka malaikat na kala siang. Apa malaikat na kala siang Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Na podangi nasa mapat di ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapedi, nasa meka rasa ini, nasa ya mati ko tuh. Nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupong Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle oli itu tuh saking sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ku suruh anu ku neraka. Pertama kak neraka, meka lo mite maka pacalangnya ku neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik, penjagaan neraka. Tamai lalar, dia namanya macamnya masuk nasa bahaya ku. Masuk nasa ngantara kalau suruga pale. Metok mite suruga jolo. Dibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia no me masuk ko na me monro. Manyamas sakwe. Maka dia malaikat dia na cocok. Dia nawat di monro tayo ko dia na pole neraka. Nasa wasa pole hiyo na si bawah. Maka Nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipak baini uko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda tak kajanna aga nasang wala zikrullahu akbar lebih mau pinyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Magai nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya aku mak lagi lah karena mali wangalin alayase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometi lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita na makada. Kenro kokong ilaw masyara, magam pigaw, makadami aga na pole cere. Katau pole Malaysia, angka Camilo.
Jadi toli oleh-oleh namin aku tenang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril kama iya ya. Dena tu si bawah komendan. Agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliahku. Nah kata Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Ada mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denul salai onrona. Nasid dimi panina malaikat Jibril na papira itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denul salai onrona. Yana tu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jangan tu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngir makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipuang ala ta'ala. Yasi Nabi tanah puang ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia miwattuna malalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agar nasa pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa Nabi ta, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si pong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sakta, lepang. Aja tak pasti sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah 1 kali. Ketika itu dibaca, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan nako si runtuki Nabi ta secara langsung. Itu kalau kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isa nokotu oku itu tahiyya itu ngang hakikinya. Makanya jangan disambung at-tahiyyatul barakatuh salamun agak menelelungi. Nikmati itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajapui asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja nawahasir. Merampila di bahasa Ronan. Cukup kita pahami syahadat. Iya naroyasa sempaja natarima na maka damat tarima siaga 50 no inabita katamu Nabi Ibrahim aku nak tenang Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabi tak denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitang mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba yawe monro. Ia Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitang mi maka doko Bogor ukwa nu makuwe makwa kanjane tulian ka di mana-mana wo ko tumakwa ka apa ngi makwa ka apa tulina bayangkan apa ya curitan nih yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimita nasa we kanja to ngapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka
dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan nabitta untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah memang itu ko pole mitay si bawa ya curita si salah. Ia ko timpa rumah curita na sabak puray na langi. Tapi si bawa tau din ang kanabuti ya curita to limangangam. Iya, makwato iya na ronabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, iya naro tujuan na. Lawi payok ka nabita ni tamanang keistimewaan langit, na tamanang irupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gangkul yang ngatongang asam pajang lalo ko. Aja na din mo sampajang iko maku na saba. Iya mitu nawat di ko salama. Pole nak mitay. Nigat tamaranaka, iya mitau tamaranaka. Pole nak mitay, aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan, ummati, ummati, ummati. Magai tolini ngerangi watun na ipita pacalang. Makanya Pak Koya sederhana. Asam pajang. Nanay sapuang Allah Ta'ala maka lasiko miro pa kuliah na lacundekke. Aja na takka na makanya pamaga ade yang pati tajaman. Tapapulu bawan ni sesuai kemampuan tak. Iya, tajaman. Nasaba ali na matoma katan nito ji na adih ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi makatan ni paringarang puang Allah Ta'ala ali na matok patami ukwatita na matok mudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo tuto Allah hu akbar bela pamalala layase aja na iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sampai puamu pada komunitai. Ya kode mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kode mulai menre'e okobano yawe yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja na tamen rek layasi maka bila Allah maka bila malalang la tu copon lagi akbar angka ni itu lima baca pati kali mau pisilaga Allah deh na melolat tu aja na iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka me aja meka aja minta pada kau kaasup masakan makan meka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapodangi punana maka dekatan semua aja nalaga kak salama ki mak ko mati itu ko mas sampaja ciaki naganggu setan aja tak ada meka mewai de tu lekalai iya taewasin kasi takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo pokok tapodangi po ngalatal tajagaiwi po paringerang tapat tatak nga kulalannatiku. Makanya kau kata bere dua jari ipal lempu kemudian ipatadangi ni tandra ipasi tandra si bawa dae na pailaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po. Itu aja. Naita ki roko, naita ki suju, naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi. Aja nana to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang maruka nana liwat China. Dia nule husu maka ruka nana padahal namo dia maruka itu na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka dah kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega pak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de to na wat dingi tolai mesti sempajang iya kau puasa ko den rulek jama wat di makka majapid dia dinilai dengan harta. Haji de tu le menre wat ditawi surok namanya badal haji sekka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang de na cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalono magalu na ya sampai jaloro ka 27 ku cicam. Tidak bisa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Ia kau masih dia na batal puasana tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan.
Ia ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara, dia na batal hajinna. Tapi ia mau sempajam monre tetap batal sempajam. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tetap itu gas tak ijamai. Dia cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watue matoroki. Aja naidi matoro iwatue. Ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange, maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro sampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara salah saya pijama-jama ko nampak mas sampajak dia na sampajak. Pure mapel melu masari, pure masari memalulu, pure malulu memanasu, pure manasu mempalenanare, pure palenanare mami sepane. Pure mande mesi 50 sasa, pure sasa mesi 50 sasa, pure 50 sasa mesi dega ke purana. Makanya ia natanya ini papure jama-jama tadi ke purana. Ia sampajangin ni jama selesai. Alai pamula waktu komeki malah baraka. Tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini. Degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mau pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masigi mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masigi mas sampaja sunnah imonrina loro. Ajak Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Ajak, magai ia masigi on roma baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Ajung paciki buruk lagi bolamu. Supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabelai bolata narik kota jami sampai sunnah yolona lorok boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid. Tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah. Makai denoko masigi bawa barakai. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki okko boleh. Makai boleh mega setan. Apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf Pak sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarikat agan pudangan. Enak. Ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat. Saya pernah dikasih tahu begitu. Ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga ga hawa-hawa malaikat. Maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat. Maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan na. Malaikat itu bisa dideteksi. Ya mutu datu dan nak di merasakan kehadiran na tu malaikat. Maka dah kapuh ya seto dia matepa ni kita belajar nak orang mana maka dia bisa tu nak kena dia matepa tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor si di komekot tanrewi ia kode magampalad da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat put ia nang kabola yon roy ia na toliuliu ko kamara na magampalad da ki matin ro engka tu hawa malaikat. Tapi yana tomon ro ko tutuli mak galere cia matin ro matai hawa setan ko tu mega. Iya. Magai jawabannya begini. Ite garena. Ke gawat tu nama gampa tai matin ro nomor si dia ko masikiri. Mat komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawa. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menre di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang yang cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih di waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya, ya ko subuh nang kama pangaji ni teko masige takada. Jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis, angka pacarama magampala ada matin romatana. Padahal ya kok bola rondange makan dah si poluan ni di cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yaro. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na mabela Pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat.
Ya kong ka masigi non rite mak berejama na tak dosapmi. Ya kotat tongi mon risi sala tu hawa na si bako to layolo. Itulah hawa malaikat. Ya na ronasa to pandita patarekae. Maka da mulle tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak. Itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan, Pak. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masa padal. Saya sabi upakoli. Mega tu tau de na macca tu, tapi macca mi masa padal. Kagayasan na pasipulong idalle na, tapi de na bawal. Aja lalo tamate na rekode gagawak kapat tasalay. Aja tamate. Ni kami taranno nga bawangi de gaga. Ulawang ipasilapo ya kumati benemonri mi mali. Manasah. Masa ya de nak bay nila kita kumati, tuki lagi mi mak bay ni palay ko tomate. Upo dami man ni. Maka dito matatariolo. Wija-wija murannuangan na buta ciwali ko. Taulengi murannuangan buta rapa ko. Magay, aja nanana talaw purangi, iri nang kay hadir ko tali gare agurongan ni. Akasya gata siya reiki buru na tomatot ya matewi lalan na sitaw. Akasya gala masira ko buru. Palimatan re katalu ya banyak kedua. Idi lagi mapahang ya ga mapasampajang. Akadua mi law masira ko buru sitaw maga pa anak ta de na pahang agama. Siya rei sapara. Tasang ini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi moki gatu makpurani gamandre tidak pernah padahal tuoki ya apalagi ko tomate nawan ya Pak seandainya taisangi maga sijana na lupaiki tawe ko tomate na degaga bicara taudino tangkalina hari ini mungkin menangis besok tidak akan menangis. Mati idi arwanebe terri baineta. Mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gena siulang pajak terri. Pasang status di Facebook. Bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan. Tidak dirasa. Angka duda mak komeng. Sabar ki say nasa makasih anyo. Iya natannya idi taruangan ya aleta bokong. Ad dunia masyaratul akhirat. Iya tulino adara-adara karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipulong iwaran palana kolino padai kong kapak dara aselek darat na dena tilau bolana o komi darat na nataro karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat bukan di dunia makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai tapi aja tatari o kolino pada kong kapak dara o komi darat na nataro tanah-tanan na dena parewa ilo bolana apa yang terjadi sapuri palai melo iman rina degaga iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangi na degaga wakapa angka anak ta masikola ko makapala acila kapai di na rekode gaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki matu ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabita dena antario ko pada masyar deni timbang amalana denelo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya maka manang katau deni palete angka gapet tau deni timbang amalana angka gapet tau dena onai timbang ni paressa angka gapet tau dena antri ko pada mahsyar. Ternyata ada hadis Nabi ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar napai malala law pada mahsyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya agana sanabita siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba denis sangi makadaniga na sumbang si bawa tau isumbang de tunis sangi makadaniga sumbang iya na tu tahu nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jemput dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawa lo Quran antri biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Teko carana magampang. Sapaki pesantren Nagurutta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai.
angka ga anak yatim ko tu, angka ga anak fakir miskin ko tu masih sekolah. Kada ye angka. Tabe aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajaran na siulang iya pawajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Ditulis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu anaknya masih sekolah. Si runtuk isa liwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasa nabita. Tahu mas sidakai denis sangi makadani gak nasidakai. Tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi ako napasipulong nga na yating nga na panali nga palo na soting ibalender mo pa ito. Akhiro kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalan da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribi isay, namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wat dingi bawal lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko to mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umur tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi. Yan royasan umur yang pendek tapi berkah. Nasaba siulang itu tapi aku buka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Iyan na to nang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro taja na malampe supaya kung kakasalahan di namitay paresa tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruh. Itu sholat sunnah isyraq di waktu suruh. Tapi dena wadingi salai masih giyaro. Pura masampaya subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian buka kaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Ia ko 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay. Dena pusay dito dale. Dena pusay jama-jama. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujuy barakah na dale. Makanya maka to pandete acuri manu de tu lele ja itanay ko dena masyang. Maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kala lari. On roto na makai genera na de nulle wajay. Makai dena barakah batena masapadale. Tatajang imenre na malaika ena pakijoka. Makai jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam tapi bisa. Jadi angka tuh Nabi Isra cuma dia tidak Mi'raj selain Rasulullah. Angka tuh Nabi ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra. Dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macene itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih ia kau pas syariat
maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Sam-Sam melo ipancaji wae Pak Mura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nah, sebab angka hadisatna Nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yanang kataudena sewa da padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk salat periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan salat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne de mi na wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafa, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makrai gurut takalisiden ring almarhum. Ia komelo ko masampajang. Nama pacimu ia pae. Demu patuju na tuju peringaram. Akan mengarah sendiri. Masa bagai natuntum memako. Tapi narek ko maparepa salah sidina. Atau macare pamanang ni namopek ko batemu patujui denule matuju. Kaya gayaro, yang pertama an-nadhafa, pakaiannya aja gaga carepana. Yan natulang kataupan rita makada, ko patareka. Aja mu pakai pakaianmu ko de mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu, ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha.
Ya ko haram li satiha bendanya, kalau li gairiha prosesnya. Pak balu-balu. Mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako siratu na. Nasa ide kagay saro. Si sanama de tawe nasa tala ni pale mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayalianga waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang memberi pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terparesares saya rokega pakai sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempaja terludungi napa tataro. Ia natamo waktu uraki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam salat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian salat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam salat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki. Utanai, Pak Kiai, aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawaban nak, salat nak pasti diganggu. Tapi ya komelo ko salama, tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya, palisa ijenne muna si boy paringerang. Ia na tu jenne de na luka. Ia na ronasa te jenne taluka. Nasaba ia ko ibisay 5 itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magina to makalimomo iya lepak lillah. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magina to makjulu mata pak kita. Magini sapuru ulwe pikirannya. Magina do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian, pacin nomor 3 ya rona ati ya. Pakaian, lahiran, ati, kemudian asakah, agayro, waram parangi. Ia kodeni pasu sakka na niyandre, namo akasyaga tabi saywarrae, napatanasu, kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya kotoman recicam, ia rosel na makanange, ia panacapu okodarai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolos sampaja. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis. Itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya ku hidup pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak goro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, daratna tawenola. Lepang sepi di palapa karomana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapa kurma yang dia pakai menusuk di. Maka payidi lasena teh coba bawa.
rambutan na tayo bawang, capak loka na tayo sopak bawang, mak bagi nasi dosi tayo alay dua. Iya, ang katochi dinala tapi napalimbay isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotamai oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Na kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulos sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu de toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siya dampa-dampangang milawi kahalalanna de toga na to si salah. Na sakarang itu nabita ko tolatto. Kemudian yang kedua, de toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umray. Ya ko manreki rewa ki pole mangumrah. Itola mo bisang pajangi. Sia-sia mua ang kay ijama na rekode ni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah, sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahami Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Idul Fitri dulu ada apa no masih pada sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, dia pernah masih na dio, lo tu dan dio lo, bahkan angka dio lo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh dia gagai punana. Tudan dulu kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia tolli itawe nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia pandita hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinron anak keluaran atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki deka tambahanna. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandita cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjid dan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dewi Natama. Iya. Kan
maka Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan. As-sempajak ko, as-sidakka ko. As-sempajak ko utama, as-sidakka ko ng kaunromo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir ron. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak. Kemana? Ke Madinah. Isuruh mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril, onrong agaye. Maginang kay suruh ka mas sempaja ngokoy. Agana sa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agana sama malaikat Jibril, ya Muhammad, di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agana sama mereka Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agama maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kotako kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu dinilai jihad. Jadi ajak nalok pasai darat pasal dega gagunana lalangta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih ya kung ka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari pesantren Nagurut Kiai Dulmuin Yusuf Kalisidendren. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang anu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kakak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal
Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti guru tak, karena jelas. Kayak cuma matahir jelas, guru tak sada jelas, guru tak kemui jelas, guru tak pare-pare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin mencaji wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka. Tam ite gari gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu emam meraja mancaji wali, berarti na puji pong Allah Ta'ala si bana bitta iya romam maulu emam meraja apa mancaji wali tapi gau ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite emam meraja mam maulu angka gaulama na mancaji wali sapan napaka maka de iya ku makadaki de pagagay runtuk kay kami tacuri iya ka manasay si bawa de na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makalilyang na manas saja itu salompe na nabite ulama kita icumayero to pandreteriolo de na pada ustaz semakokoy ya ustaz semakokoy tulihan desa hadisannya nomor siko hadisana jamaah to lima kutan ato kigi hadisana nomor siko hadisana kilo nomor hadisana pada kong katalo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan langi jolo kulikin ro sapinna agam mungi pak gami sia kala sunana sia ka pajena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nana itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisanya pura ngasa dia najamai. Makanya guru tasi salame matu tau matanre sikola nasi bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahan na madodo sikolana dena mega bicarana tapi tembus kong kanapau tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahan na pangewangi manang anu angkat tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di masjid raya ini luar biasa Pak, ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Itu ya tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disangan atau pandita. Menyamatok kak matuk ke surimonri. Iya ku itanai kak ku malaikat mana kau pendapatmu guru taji pada guru ta Kiai Jadur Rahman Ambodale maka lalu mutanai dia makiro iya makin aku pendapatmu mantasabi maka lalu mutanai alina maka itanai mantasabi selesai kak iya iyo mau menurut saya oh decau itu tamas suruh gitu napai paresa berani berfatwa apa kau tahu dasarnya manrasa iyo pokoknya iya pada kau Pak yang mewakili Pak Bupati magampang ko sambutan na palatto maka naman ako sabutate Pak Bupati moki Pak Bupati namun rin malapuro ya palatto mi selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa, tapi yang bisa menyampaikan menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu, tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang padahal itu toko-toko butingnya lengi jenang lengi papalayang telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nanya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu
Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, imam ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmunah? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi ke Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa mendre. Cuman kecumana maka itu panrita degaga dalele panasai maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi ta mameraja. Angka maka datatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah taala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ro nasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngko gareja ito makelo aja tapasali mako mi matiro na pagurugan ni nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to langi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu langi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajangi, pitu langi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah. Kada jero sampajange angka pakedona de na cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna. Ya ko garaka mi bawa garak badang sanna. Coba. Ya dia ko enggak tahu maka dia sampajaku cica cuku cica ce yang aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Tapi mesti ada ibadah de na lepakan ilillah. De na itai mata. Dena poloy angin tapi atimi sibat tu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulu-pulung itu pada macurita manang tapi angka itu dari tengana tapi atita di si sumpungin loko pong Allah taala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agana sanabita si jam itu dah tapakkoro tawe masarolat bi inanya masam paja sunnah si saburakan. Jadi ako nga tama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah taala merasakan kehadiran Allah na tatti way matanna na mo si saburakas sampaja tajama detule dapi ipak kasibin na itu tahu. Ya jalalo takadang kasiatulano lo matin roko aliri. Boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding salat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang katalo umrah tak suragang si karto na bawangi rewa. Isalip pami bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada masih tidak. Mungkin dia di pasar. Mungkin dia di sawah. Mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang. Mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share
Dia di dalam masjid, tapi kalbunya tidak di masjid. Kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid, tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakah memeto isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Tapi ya batu tarakani, tapi natengi lebih tamacio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa. Kemudian menrai langit, Nabi talak langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang kolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi. Magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menrek Nabi di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka lelem magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indok na jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu kan rite makada itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau matewi atas izin Allah yo pudi doktor tak napa mate tau tuo ya sesa itu nak komanam. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba menrek layase ni kasih naruntuk Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gaga nabi kalasiangi malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kalau siapa malaikat, ni kan malaikat nak kalau siap, apa malaikat nak kalau siap Nabi Idris, nomor di malakul maut, na podangi, na sama pedi ke kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa, na sama pedi, na sama meka rasa ini, na saya mati kutu, na saya yang penting patukat pemang, maka dia bisa ni angin lau kau Allah Taala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup ilalle oli itu saking sakitnya.
Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ku suruh anu ku neraka. Pertama ke neraka, meka lo mite maka pacalannya ku neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamai lalang, dia namita macamnya masuk nasa bahaya ku. Masuk nasa antara kalau suruga pale. Metok mite suruga jolo. Ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia no me masuk ko nak me monro. Manyamas sakwe. Maka dia malaikat dia na cocok. Dia na wad di monro tayo ko dia na pole neraka. Nasa wasa pole kiyo na si bawah. Maka Nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Lai pak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aganasan wala zikrullahu akbar lebih mau pinyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawara. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya kumak lagi lah karena mali wangalin alayase nali bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometije lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita nai makada. Kiro koko ngelaw masyara, magam pigau, makadami aga na pole ang cere. Katau pole Malaysia, ang kagamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril kama iya ya. Dena tu si bawah komen agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliah karena Nabi tadi satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denules salai onrona. Nasid di mipanina malaikat Jibril na papiran itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denules salai onrona. Yan ito nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jangan tu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngiru makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipuang Allah Ta'ala. Yasi Nabi tanah puang Allah Ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangnya itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan.
Ia miwattuna malalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agana sa Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sa Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si Bapong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sakta lepang. Nah, ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zamzam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zamzam melo ipancaji wae Pak Murah, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi di belah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nah, sebab angka hadisnya Nabi ta, la yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yan ang katawde na siya da padan na salan na liwat al lunasoy. Ya sakar ng ko na minta. Berarti may gaya kanakan na niya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne de mi na wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru.
Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makanya guru takalisiden ring almarhum, ia komelo ko masampajang, nama pacimu ia pae, demu patuju na 7 paringeramu. Akan mengarah sendiri masa mamagai natuntum memako, tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manang ni namopet ko batemu patujui denu 57. Kaya kaya ro, yang pertama an-nadhafah, pakaiannya aja gaga carepana. Ya natunan ka tau panrita makada ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko demu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak baluk-baluk mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu tawari tawe nasa mako 100 nasa ide kagay saro si sanama de tawe nasa tala ni pale mula balu padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong na payalianga waju-waju kemudian dipakai sholat akan nasa nabita dalam hadis sahih, siapa yang memberi pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasang ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terperes-peres saya rokega pakai sampai jatah. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namanya baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempajang terludungi napa tataruh. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mengiru pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki, utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawaban nak sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne muna si boy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay 5 itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to manjulu mata pak kita, magi ni sapur uleh pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati pakaian lahirang ati, kemudian as-sakah agayro waramparangni iya kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tatta imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis ya koto manre cicang iya rosel na makanange iya panacapu o kodarai
ketika sampai 40 hari 40 malam, maka benar kata Nabi, man aqalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kataw manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo nina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasan Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ia kuhidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak gorok. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di diri. Maka paidi lasena teh coba bawang. Rambutan na teh yala bawang. Capak lokana teh sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh yalai 2. Iya. Angkat oci dinala tapi napalimba isa. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatangi ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pengaruhi. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau kau siap dampak-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kutolatu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umrai. Ya ko manre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau bisa pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ini pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung wadi jajeng karena napa sekolah napa kapal susah, kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh na pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Idul Fitri Idul Adha pano masigi padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru de pernah masih na dio lot tudan riolo bahkan angka diolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh de kagai punana. Udah dulu kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah detoli itu wenang kamana ngukum masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak kelulan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah.
tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah, berangkat sekali, mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki deka tambahan. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek, kita tidak bisa melakukan ibadah full. Maka cari ibadah, sekali dikerjakan, bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pak bang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid angka bolaan aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bolaan aku surga. Dewi Natama. Iya. Kama kadami nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana, Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajako as-sidaqako. As-sempajako utama, as-sidaqako nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tahu matu utama pusat di sakrakir ron. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan bulak kemana? Ke Madinah. Isuruh mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong aga ye magi nang kay suruh kak mas sempaja ngukul agana sa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad, kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ngukul gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasan setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang, insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan nekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kotako kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok pasai darat pasal dega gagunana lengetak. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian onronna Nabi Isa Jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasan nih ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama para wali.
Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari pesantren Nagurutta Kiai Julmuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Gurutta Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra, ada makamnya Gurutta Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati, minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh gua nganu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya pas jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Gurutta diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Gurutta, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Gurutta Saada jelas, Gurutta Kiai Muin jelas, Gurutta Parepare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Taala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Gurutta yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin mencaji wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari Gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya Roma maulu emang meraja emang caji wali, berarti na puji pong Allah Taala si bana bitta ya Roma maulu emang meraja apa mancaji wali tapi gau ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite emang meraja emang maulu angka gau ulama na mancaji wali sapan napa ka maka dia ku maka daki dia pagagai runtuk ke kami tacur iya ga manasai si bawa dia na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu salompe na nabite ulama kita icumayero to pandriteriolo de na pada ustaz semakokoy ya ustaz semakokoy tulihat desa hadisannya nomor siko hadisana jamaah to lima kutan ato kigi hadisana nomor siko hadisana kilo nomor hadisana pada kong katalo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan langi jolo kulikin ro sapinna agam mungi Pak Gami sia kala sunana sia ka Pak Jena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya gatku tanah kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nana itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisane pura ngasa dena jamai. Makanya Gurutta si salame matu tau matanre si kolana si bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo si kolana. Dena mega bicarana tapi tembus kong kana pau. Tapi iya nak monre matanre si kolana madodo pahanna. Nak pangewangi manang anu angkat tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gagak cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Takia Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Takia Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak Disangan atau Pandrita. Menyamatok kak matok ke Sulimonri.
Iya ko itanay ka ko malaikat. Mana ko pendapatmu? Guru taji pada guru ta Kiai Jabir Rahman Abu Dalek maka lalu mutanay. Dia makiro. Iya. Makin ako pendapatmu, mantasabi maka lalu mutanay. Alina maka itanay mantasabi selesai ka iya. Iyo mo ko menurut saya, oh decaw itu tama suruh gitu. Napai paresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Manrasa iyo ko iya. Pada ko pa yang mewakili Pak Bupati, magampang. Ko sambutan na palatto. Maka mana ko sabutate, Pak Bupati mo Pak Bupati na mo rin magapuro. Ya palatto mi, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi papalayang. Telawar kopi makoto. Lengi maki buah kopi. Lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak. Bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah. Ya paki buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya. Karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati manam. Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmumna? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sempajan Maryam, mas sempajan Nabi Zakaria, mas sempajan Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sempajan ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sempajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah sebab mas sempajan memang inapa benre. Cuman kecumana makreto panrita degaga dalele panesai makadamaga modele na sempajan na Nabi sebelum pole Nabi Mi'raj. Angka maka tatto mibawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah taala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngoko gareja ito makelo aja tapasali makumi matiro na pagurugang iya nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to lagi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu lagi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajangi, pitu lagi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah. Kali jero sampajange angka pakedona dena cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna. Ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Coba. Ya je ko enggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Paham ya? Tapi mesti ada ibadah dena lepakan lillah. Dena itai mata. Dena poloy angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulu-pulu ngite pada mas cerita manang tapi angka itu dari tengah
tapi atitai di si sumpung iloko pong Allah Ta'ala, itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agana sanabita si jamit tu dat tapak korotawe masarolat di inanya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ako kataw tama masigi nasapa aliri natututu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah Ta'ala, merasakan kehadiran Allah, na tati way matanna na mo si saburakas sampaja tajama detule dapi ipak kasibin na itu tahu. Ya jalalo takkan kasiatulano lo matin rokoliri. Boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta, nang kata lo atas suragang si karto na bawangi rewa. Isalip pami bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada komisi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh, atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah. Daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka, Facebook nami bawa tuli nasoro men-share. Dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat ni metu isak. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik. Tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani. Tapi natengin lebih temacio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menre langit, Nabi talok langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutta Nabi Adam tahu pole surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilokolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi, magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada 2 orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Ia 2 tahu maka lelem magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. 2 tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya ko kono sampajangnya, maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu pandrite makada itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau matewi atas izin Allah. Yo pudi doktor tak napa mate tau tuo. Ya sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah.
Menre ilayase, ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara, karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah, Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre ilayase, ini kasih runtuk. Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia berzikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia kagak nabi kalau siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kalau siang malaikat, ni ke malaikat nak kalau siang. Apa malaikat nak kalau siang Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Na podangi, na sama padi ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapedi, nasa meka rasa ini, nasa mati ko tu, nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupong Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle uli itu tuh saking sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ku suruh anu ku neraka. Pertama ke neraka meka lo mite maka pacalangnya ku neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamai lalang dia namita macamnya masuk nasa bahaya ku. Masuk nasa antara kalau suruga pale. Meto mite suruga jolo. Ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia no me masuk ko na me mondro. Manyamas sakwe. Maka dia malaikat dia na cocok. Dia nawat di monro tayo ko na pole neraka. Nasawa sa polihiyon na si bawah. Maka Nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Lai pak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena. Pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aganasang wala zikrullahu akbar. Lebih mopi nyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel, lidahnya rusak. Nasabak pura moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Magai, nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya kumak lagi lah karena mali wangalin alayase nali bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad karena inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada Nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pala linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometije lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita na makada. Kiro koko ngilaw masyara, magam pigaw, makadami aga na pole ang cere. Katau pole Malaysia, ang kagamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya
ketika Nabi naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta izin malaikat Jibril kama iya ya. Dena tu si bawah komen agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliahku. Nah kata Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denules salai onronna. Nasid dimipannina malaikat Jibril na papira, itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi terlalu 150 denules salai onronna. Yana tu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Yana tu namanya kana salah pahami tahu. Nasa ngiru makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipuang Allah Ta'ala. Yasi Nabi tanah puang Allah Ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi iterima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia miwattuna malalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Agar nasa pong Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si pong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu sakta, lepang. Aja tak pasti sambung. Itu kalau Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah satu kali. Ketika itu dibaca, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan aku si runtuki Nabi ta secara langsung. Itu kalau Allah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isa nokotu. Oku itu tahiyya itu orang hakikinya. Makanya jangan disambung at-tahiyyatul barakatuh salamun sallallahu alaihi wasallam. Agak menelelungi. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajapui? Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja nawahasir. Merampilah di bahasirun. Cukup kita pahami syahadat. Ia naroyasa sempajak natarima nah maka dapat terima siaga 50 no inabita katamu Nabi Ibrahim aku nak tenang Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabi tak denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitang mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Ia Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitang mi maka do ko Bogor ko anu makoe makoa kanjane tulian ke di mana-mana ko tu makoa ka apa nge makoa ka apa tulina bayangkan apa ya curitan nih yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimita nasa we kanja to ngapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan Nabi tak untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah.
Si salah memang itu ko pole mitay si bawa ya curita. Si salah. Iya ko timpa rumah curita na sabak puray na langi. Tapi si bawa tau denang kana botti ya curita tu limangang. Iya, makwato. Iya naro nabita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, iya naro tujuanna. Lawi payokkan nabita ni tamanang keistimewaan langit, ni tamanang rupanna malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gang kulle ngatogang asam pajang lalo ko. Aja na din mo sampajang iko maku na sama. Iya mitu nawat di ko salama. Pole nak mitay. Ni kata maranaka, iya mitau tamaranaka. Pole nak mitay aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan ummati ummati ummati. Magai tolini ngerangi watun nai pita pacalan. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanai sepuang ala ta'ala maka lesiko miro pak kuliah nala cundeke aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman tapapul bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali nama to maka tanito cina adih ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarange puang ala ta'ala ali nama to patame ko tital nama to mudui jadi aja natamelo maka Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo to Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua, ada kalam yang sangat sederhana anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu aja dipakai sampai puangmu pada komunitai ya kau mulai iko banna yakin maka dana itaka ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kau mulai menree okobano yawe yakin kayak CCTV Allah melihat. Wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menrek lah yasik maka bila Allah maka bila malalang lah tu cepun lagi akbar angka nita itu 5 baca pati kali mau pisilaga Allah dena melolat tu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita pada kau makan meka aja minta pada kau kaasuh masakan makan meka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo po kota podangi punana maka dekatania semua aja nalaga kak salama ki makku mati itu kota masampaja ciaki naganggu setan aja tak ada meka mewai dia itu lekalai iya taewasin kasih takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo po kota podangi po ngalatal tajagaiwi po paringerangi tapat tatak ngak kulalennatiku makanya kota kata bere 2 jari ipa lempu kemudian ipa tadangi ni tendra ipa si tendra si bawa dae napa ilau ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja naita ki roko naita ki suju naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi aja nanato menre yase ya ko menre yase itu maka tamalalang marukan anak liwat China dia nule husu emang karukan anak padahal namo dia marukan itu na husu alasan itu kenapa karena memang tidak terkoneksi iya si jandi jolo saya simpelkan sedikit makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega gapak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de to nawat dingi tolai mesti sempajang iya kau puasa kau denrule jama wat di makam majapid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawi suruh namanya badal haji seka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang dena cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalo no magalu na ya sampai jaloro kedua petujuh ku cicam tidak bisa dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat iya ko sih dia batal puasanya tapi ya nas sempajan nonton televisi batal di sempajan iya ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dia batal hajinna tapi ya mau sempajan monre tetap batal sempajan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan kemudian
tak itu gas tak ijamai. Tidak cocok tahu apa jamaah. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watwe matoroki aja naidi matoro watwe. Ya ko angka tahu ya toro ko sampajange maka iya tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro sampajange me piasara na sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara selesai pijama-jama kun apakah mas sampaja di na sampajang. Pure mapel melu masari pure masari memang lulu pure malulu memang nasu pure manasu memang pelenanare pure pelenanare mah bisa penne pure mare mesima pulsa sa mesima lapisa sa pure malapisa sa mesima dega ka purana. Makanya ya natanya ini papure jama-jama tadi ka purana ya sampajangnya ni jama selesai alai pamula waktu ko meki mala baraka. Tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini dega ga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. Lai tagur okko nabita buyutakum maqabir. Sahabatku aja mun pancajiki buruk longi bolam bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka ka tahu pa oki masige mas sampaja sunna yolona loro okoti masige mas sampaja sunna imonrina loro aja Nabi tegur sahabatnya bawa pulang sebagian ke rumah aja. Magai ia masigi on roma baraka ni bolamu melu ilisari baraka sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang aja umpaciki buru lagi bolamu supaya rumahmu itu ada barakahnya aja mon ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabela bolata nare kota jami sampaja sunnah yolona loro ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah magai denokku masigi bawa barakai. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki okko boleh magai boleh mega setan apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf pak sempat tidak percaya salah satu mursyid kami itu di tarekat agak podangan enak ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat saya pernah dikasih tahu begitu. Ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga hawa-hawa malaikat maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat na sama gampang malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka daka puh ya seto dia matepa ni belajar na podam mana maka bisa tu nak kada dia matepa tapi rasai gare ke gawat tu nang ka malaikat nomor sit di komeko tanrewi iya kode magampalad da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat aku iya nang kabola yon roy iya na toliulio ko kamara na magampalad da ki matin ro engka tu hawa malaikat tapi iya na tomon ro ko tu lima galere cia matin ro matai hawa setan ko tu mega iya magai jawabannya begini ite garena ke gawat tu na magampat matin ro nomor si dia ko masikiri komo macan ne bilang-bilangin tak din bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampas si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang ya cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu di waktu subuh. Nah sebab malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang itu ketemu. Makanya ya ko subuh nang ka mapangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada matin romatana. Padahal ya kok bola rondange makanda si polwan ni dina cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yaro. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja atau mabela pak baru kita masuk di pintu masjid raya Pinrang ini kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat ya kong ka masigi non rite mak berejama na tak do sabmi ya kotat tongi mon risi sala tu hawa na si ba ko to layolo itulah hawa malaikat ya na ronasa to pan dapat tareka maka da mulle tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Pak. Kemudian
Ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau dena macca tu macami masapadalle. Si sabi upakoli mega tu tau dena macca tu tapi macami masapadalle. Kagayasan napasipulong idalle na tapi dena bawal. Aja lalo tamate na rekode gaga wakka pak tasalay. Aja tamate. Ni kami terandong nga bawangi degaga. Ulawang ipasilapo ya kumati benemunri mi mali. Manasa. Masak ya dia nak bayi ni lah kita kumati. Tuoki lagi mi mak bayi ni palai ko tomate. Upo dami man ni. Maka dito mata tariolo. Wija murannuangan na buta ciwali ko. Taulengi murannuangan buta rapa. Magay. Aja nanana kalau purangi iri nang kay hadir ko. Tali gare aguruangan ni. Akasia gata sia reiki buruk na tomatot ya mate wilalan nasi tahu. Akasia gala masyarakat buruk. Palimatan rek katalu ya banyak kedua. Idi lagi mapahang ya agama pas sempajang. Akadua mi law masyarakat buruk. Si tahu maga pa anak ta di na pahang agama. Sia rei sapala. Asa kini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina. Latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta. Denang kana pamago madisi moki gatu makpurani ke manre. Tidak pernah padahal tuoki apalagi ko tomate. Nawan mo iya pa. Seandainya taisangi maga sijana nalupaiki tahu ko tomate na degaga bicara taudino tangkalina. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mate idi arwanebe taribay neta. Mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gana siulam pajak tari. Pasang status di Facebook. Bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan. Tidak dirasa. Angka duda mak komeng. Sabar ki say nasa magashi anyo. Iya natanya ini taruangan aleta bokong. Ad dunia masyaratul akhirat. Iya tulino. Ad darah karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipulong iwaran parana korino. Padai kong kapak darah aselek darat na dena tilau bolana okkomi darat na nataro. Karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai. Tapi aja tatari okolino pada kong kapak darat okkomi darat na nataro tanah-tanan na dena parewa ilo bolana. Apa yang terjadi? Sapuri pala melo iman rina degaga. Iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangnya na degaga wakapa. Angka anak tama psikolog ko makapala acila kapai di na rekode gaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki mato ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabitta dena antar ko pada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya. Maka manang katau deni palete, angka kapet tau deni timbang amalan, angka kapet tau dena onai timbang, ni paresa, angka kapet tau dena antri ko pada mahsyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar, napai malala law pada mahsyar, nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya. Agar nasa Nabi tak? Siapa yang bersedekah? Tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba denis sangi makadaniga na sumbang. Si bawa tau isumbang de tunis sangi makadaniga sumbang. Iya na tu tahu nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia ko Allah Ta'ala aja na mo bawa lo Qur'an antri biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren Nagoruta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai. Angka ga anak yatim mo ko tu. Angka ga anak fakir miskin mo ko tu masikola. Kada ye angka. Tabi aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pawajaran.
Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Dia tulis sangi maka dan enggak bantu. Selesai mati itu anaknya masih sekolah. Si runtuki isaliwang, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasan nabita tahu masih sidakai dia sangi maka dan enggak nasidakai tahu isidakai dia sangi maka dan enggak sidakai. Dena ini pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi aku napasi pulung enak ya tinggi napa nale ngampalo na soting ibalender mau pa yato. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampal da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribya isa, namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wat dingi bawal lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umurut tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umurut talalan na siulangi. Yan royasan umur yang pendek tapi berkah. Nasabak siulang itu tapi aku ibuka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umurut aja na malampe supaya kung kakasalahan di na mitay paresa tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruk. Itu sholat sunnah isra di waktu suruk. Tapi dena wadingi salai masih iya. Pura masam paja subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian buka kaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Iya kok 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakat na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay. Dena pusai bitu dalle. Dena pusai jama-jama. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujui barakat na dalle. Makanya maka tu pada teh acuri manu de tu lele ja itanay ko dena masiang. Maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kala lari on roto na make genera na denu le wajay make dena baraka bate na masapadal le tatajang imenre na malaika ena pakijoka make jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2, Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angka tu Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj. Selain Rasulullah. Angkato nabi, ada juga nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra. Dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pasarea, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak
makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya, apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zam-Zam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zam-Zam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zam-Zam melo ipancaji wae Pak Bura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang, Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga, tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nasaba angka hadisana nabitta la yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Yanang kataudena sewada padan nasalan naliwa talunasoy. Ya sakar ngoko nabitta. Berarti mereka kena kenanya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne natolek jak taimanu dena batal jenne demi nawat dingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepah. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makre gurut takalisiden ring almarhum. Ia komelo ko masampajang. Nama pacimu ia pae. Demu patuju na tuju peringeram. Akan mengarah sendiri. Masa bagai natuntum memako. Tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manangi. Namopek ko batemu patuju. Denu le matuju. Kaya gayaro, yang pertama an-nadhafa, pakaiannya aja gaga carepana. Ya natunan kata upan rita makada, ko patareka. Aja mu pakai pakaianmu ko demu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu, ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak baluk-baluk. Mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako 100 na. Nasa ide kagay saro.
Si sana made tahu nasa tala ni palik mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayaliangan waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah sah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasang ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terperes-peres saya rokega pakai sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempajang terludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake koto melo mas sempajang, iludu koto pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki. Utanai, Pak Kiai, agak ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Agak jawabannya, sholat nak pasti diganggu. Tapi ya komelo ko salama, tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya, palisa ijenne mo na si boy paringerang. Yan na tu jenne de na luka. Yan na ronasa te jenne taluka. Nasaba iya ko ibisay 5, itu lahiriah. Takatnya minta tanganmu ini terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapur uleh pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian, pacin nomor telu ya rona ati ya. Pakaian lahirang ati, kemudian asakah agayro waram parangi. Ia kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga etana andrewe kotami kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya koto manre cicam, ia rosel na makanange, ia panacapu oko darai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman mania. Nang kataw manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo anina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ia kuidi pada maka di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isin nama gorok. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya darat na tawenola. Lepang sepi di palapa karomana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapa kurma yang dia pakai menusuk di gigi. Maka payidi lasena teh coba bawang. Rambutan na teh yala bawang. Capak lokana teh sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh yalai 2. Iya. Angkat oci dinala tapi napalembay isa na.
Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatangi ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Nah, kalele api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cedek tama maka solang patapulos sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siya dampa-dampangang milawi kahalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabita ko tolat tu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umray. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau pisang pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah, sama umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh na pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri Idul Adha pano masigi, padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, de pernah masih na dio, lot tudan riolo, bahkan angka biolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh de kagai punana. Tudan dulu kata berik meraja kata berik na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah detolli itaw nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita pahakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak kelulan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full. Maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid ukolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bolaan aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bolaan aku surga. Dia binatama. Iya. Kama kalami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajak ko, as-sidaqah ko. As-sempajak ko utama, as-sidaqah ko nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir don. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah
diantar dengan kendaraan burak. Kemana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril, onrong agaye, maginang kay sur. Agana sa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agana sama malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agana sama malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agama maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang, insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir selama melakukan perjalanan, supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajang ngasara. Ya otakku kecelakaan ya aku pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ke pasae darat pasal dega gagunana lengeta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah, tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah, karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah. Ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih, ya kung ke kampung ilawi itamay. Apa yang pertama kita cari? Cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari pesantren Nagurutta Kiai Julmuin Yusuf Kalisidenre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Gurutta Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Gurutta Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati, minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang nganu pas salamanya anakku, itu namanya tawassut, itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal alaihim. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Gurutta diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Gurutta, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Gurutta Saada jelas, Gurutta Kiai Muin jelas, Gurutta Parepare jelas, jelas semua
bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari guru tak. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu emam meraja emam caji wali. Berarti na puji pong Allah Ta'ala si bana bita iya romam maulu emam meraja apa mancaji wali to pigaw ini. Tabalik ni gare. Ya to siro to limat yang ite emam meraja emam maulu angka gaulama na mancaji wali. Sapan napaka maka dia ku makadaki dia pagagay runtuk kay kami tacuri. Iya ga manasay si bawa dia na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu salumpi na nabite ulama kita icumayero to pandriteriolo de na pada ustaz se makokoy ya ustaz se makokoy tulihan desa hadisan niya nomor siko hadisan jamaah to lima kutan to kigi hadisan nomor siya hadisan kilo nomor hadisan pada kong katalo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan langi jolo mulai kin rosapinna agam mungi pagami siya kalasunana siya kapajena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya tanah kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nanti itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisanya pura ngasa dia najamai. Makanya guru tasi salame matu tau matanre sikolana si bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahan na madodo sikolana dena mega bicarana tapi tembus kong kanapau tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahan na pangewangi manang anu angkai tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak, ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat Ustaz Yusuf tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya riya pacarama Kak. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disagan atau pandrita. Menyamatok Kak, matok ke Surimonri. Iya ku itanai Kak ko malaikat mana kau pendapatmu guru taji pada guru ta Ki Jadur Rahman Ambodale maka lalu mutanai dia makiro iya makin aku pendapatmu mantap sabi maka lalu mutanai alina maka itanai mantap sabi salah saya iya iyo mo menurut saya oh decau itu tama suruh gitu napai peresa berani berfatwa apa kau tahu dasarnya manrasa iyo pokok iya pada ko Pak yang mewakili Pak Bupati magampang ko sambutan na palat pala ko sambutan Pak Bupati moki Pak Bupati na monri malapor ya upalat tu mi selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa, tapi yang bisa menyampaikan menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu, tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang padahal itu toko-toko butingnya lengi jenang lengi papalayang telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nih. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah.
Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencajima ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmumna? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab, berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang nas sampajang sebelum Nabi ta Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa menre. Cuman kecumana maka itu pandrita degaga dalele panesai maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi ta Mi'raj. Angka maka tatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na ro mapangolo lori po Allah taala paringarana nappa mangilaw aga pangilawan na yan ro nasa sampajang yan tu ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngko gareja ito makelo aja tapasali mako mi matiro na pagurogangi iya nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to langi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cid di ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu langi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajangi, pitu langi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah. Kada jero sampajange angka pakedona de na cocok ko paringaram. Ngaram ni bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna. Ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Coba. Ya je ko enggak tahu maka dia sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Paham ya? Tapi mesti ada ibadah de na lepakan lillah. De na itai mata. Dena poloy angin tapi atimi si batu si bawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulu-pulung itu pada mas curita manang tapi angka itu dari tengana tapi atita di si sumpung iloko pong Allah taala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agana sanabita si jam itu dah tapakkuro tawe masarolat bi inanya mas sampaja sunnah sisa burakan. Jadi ako kata tama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah taala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na mo sisa burakas sampaja tajama detule dapi ipak kasibin na itu tahu. Ya jalalo takkan kesiatulano lo matin rokoliri. Boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang kata lo umrah tak suragang si karto na bawangi rewa. Isalip mi bawang. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada masih tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat ni metu isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki.
kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani, tapi natengi lebih temacio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menre langit, Nabi taloko langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demperangi lokolino, maka digembirakanlah hatinya. Maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi, magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai, menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua, ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka lelem magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya, maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu kan rite makada. Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau matewi atas izin Allah. Yo pudi doktor tak napa mati tau tuo. Ya sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre layase ni kasih naruntuk Nabi Idris, nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gaga nabi kalau siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kalau siang malaikat, ni kan malaikat nak kalau siang apa malaikat nak kalau siang Nabi Idris. Nomor di malakul maut. Na podangi, na sama pedi ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Na sama pedi, na sama meka rasa ini. Na saya mati ko tu. Na saya yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupong Allah Taala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle oli itu tuh sakit-sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mitai keadaannya ke suruh anu ke neraka. Pertama ke neraka, meka lo mitai maka pacalangnya ke neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamay lalang di namit tamacane masu nasa bahaya ko masu nasa ngantara kalau suruga pala meto amite suruga jolo ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga sana letu suruga nasa ya de no me masuk ko na me monro
manyamas sakwe maka di malaikat dia na cocok dia na wad di monro tayo ko dia na pole neraka nasawasa pole kiyo na si bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris, karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya laipak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda tak ke jannah aganasan wala zikrullahu akbar lebih mo pinyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nah sebab pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya aku mak lagi lah karena mali wangalin ala yase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometi lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita na maka da. Kinro ko kong ilaw masyara, magam pigaw, maka Nabi aga na pole cere. Katau pole Malaysia, angka gamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril kama iya ya. Dia tu si bawah komender. Agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliahku. Nah kata Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denul salai onron. Nasi di mipandina malaikat Jibril na papiran itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denul salai onron. Yan ito nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jangan tu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngir maka anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipu ala ta'ala. Yasi Nabi tanah pun ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangnya itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia miwatun nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agar nasa pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa Nabi ta, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba.
Jadi ya rotahayyae dialog na nabi tasibapong Allah Ta'ala. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sakta lepang aja tapi sambung. Itu kalau Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah satu kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan ko si runtuki nabi ta secara langsung. Itu kalau kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tuh sampajangnya Pak Isa nokotu oku itu tahayya itu ngang hakikinna. Makanya jangan disambung atahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam agak menelelungi. Nikmati itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajapui asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja nawahasir. Perampila di bahasa Ronan. Cukup kita pahami syahadat. Ia naroyasa sempaya. Natarima na. Maka dapat terima. Siaga 50. No inabita. Katamu Nabi Ibrahim. Aku tenang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah. Apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabita denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitang mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Ia nabita diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitami maka doko bogor ko anu makoe makoa kanjane tulian ke di mana-mana wo ko tu makoa ka apa nge makoa ka apa tulina bayangkan apa ya curitami yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimita nasa we kanja to ngapaga. Ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan nabita untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah memang itu ko pole mita si bawa ya curita si salah. Ia ko timpa rumah curita na sabak puray na langi. Tapi si bawa tau denang kana botti ya curita tu limangang. Iya, makwato ia naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, ia naro tujuan lawi payok nabita ni tamanang keistimewaan langit, na tamanang irupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gang kulle ngatongang asam pajang lalo ko. Aja na din mo sampajang iko maku na sama. Iya mitu nawat di ko salama. Pole nak mitay. Ni kata maranaka, iya mitau tamaranaka. Pole nak mitay aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan ummati ummati ummati. Magai tolini ngerangi watun na ipita pacalang. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sapuang Allah Ta'ala maka lasiko ni rupa kuliah na lacundek ke aja natak kada makanjak pamaga ade yang pati tajaman tapapul bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan ni tonci na adih ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarang puang Allah Ta'ala ali na matok patami ukwatital na matumudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo tuto Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya
Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sampai puammu pada komunitai. Ya kau dia mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kau dia mulai menree o kau banno yawe yakin kayak CCTV Allah melihat. Wallahu akrabu min hablil warid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menrek la yasik maka bila Allah. Maka bila malalang. La tu copon lagi akbar. Angka ni itu 5 baca Fatihah kali mau silaga Allah. Dia na melolat tu aja nah. Iya. Minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka me aja. Meka aja minta pada kau ka asuh. Masakan. Maka meka mewai wadingi pakalah tapi mak darah-darah ki. Yo pokok tapodangi punana maka dekatania semua aja nalaga kak salama ki. Mak mati itu kota masampaja ciaki naganggu setan. Aja tak ada meka mewai dia tu lekalai. Iya. Taewasin kasih takala nakala siki matu tatak kinaganggu. Yo pokok tapodangi puang alatal tajagaiwi puang paringerang tapat tatak ngak kulelenatiku. Makanya kota kata bere 2 jari ipal lempu kemudian ipatadangi ni tendra ipasi tendra si bawa dae napa hilau. Puang aja tapalepai ale tapuliri aleku puang. Itu aja. Naita ki roko, naita ki suju, naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi. Aja nana to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang maruka nana liwat China. Dia nule husu emang karuka nana padahal namo dia maruka itu na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka dah kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega pak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de tona wat dingi tolai mesti sempajang iya kau puasa kau den rulek jama wat di makam majapid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawi suruh namanya badal haji seka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang de na cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalono magalu na ya sampai jalur ke 27 ku cicam. Tidak bisa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Iya kau isi dia na batal puasanya. Tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan. Iya kau melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dia na batal hajinna. Tapi ia mau sempajan monre tetap batal sempajan. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tatta itu gas tak ijamai. Tidak cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watue matoroki aja naidi matoro iwatue. Ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro isampajange mepias sarak na sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara salah saya pijama-jama ko napaka masampajak di nana sampajak. Pure mapel melu masari, pure masari memalulu, pure malulu memanasu, pure manasu mempelenanare, pure pelenanare mabisa panne. Pure mare mesi mapulusa sa, pure pulusa sa mesi malapisa sa, pure malapisa sa mesi lega kapurana. Makanya ya natanya ini papure jama-jama tadi kapurana. Ya sampajange ni jama selesai. Alai pamula watu ko megi mala baraka. Tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini. Degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mu pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masigi mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masigi mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masih gion roma baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpaci jiki buruk lagi bolamu, supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro.
Makanya kecuali idi mabelai bolata narek kota jami sampai jasuna yolo na lorok ko boleh na pakilo terlambat ki, maka kerjakan di masjid. Tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah. Magai denok ko masigi bawa barakai. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji, tabawa tire walau bolata. Angaji toki okko boleh. Magai boleh mega setan. Apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf, Pak, sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarikat agan podangan. Enak. Ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat. Saya pernah dikasih tahu itu. Ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga ga hawa-hawa malaikat. Maka daka pada to aku nabi ya ni sama malaikat. Maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan. Malaikat itu bisa dideteksi. Ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat. Maka daka ya situ dia matepak ni belajar nak orang mana maka dia bisa tu nak kena dia matepak tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor si di komekot tanrewi ia kode magampal da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat ko ye nang ka bola yon roy ia na to liu-liu ko kamara na magampal da ki matin ro engka tu hawa malaikat. Tapi yana tomon ro ko tutuli mak galere cia matin ro matai hawa setan ko tu mega. Iya. Magai jawabannya begini. Ite garena. Ke gawat tu na magampa tai matin ro nomor si dia ko masikiri. Mat komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawa. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang yang cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih di waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya, ya ko subuh nang kama pangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis, angka pacarama magampala ada matin romatana. Padahal ya kok bola rondange makanda si polwan ni dina cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yaro. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na mabela Pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat. Ya kong ka masigi non rite mak berejama na tak dosapni ya kotat tungi mon risi sala tu hawa na si bako to layolo. Itulah hawa malaikat ya na ronasa to pandita pat tarekae maka da mulai tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Pak. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masapadal si sabi upakoli mega tu tau de na macca tu tapi macca mi masapadal kegayasan na pasipulong idalle na tapi de na bawal aja lalo tamate na rekode gaga wakka pa tasalay aja tamate ni kami taranno nga bawangi de gaga ulawang ipasilapo ya kumati benemonri mi mali manasah masak ya dia nak bayi ni lah kita kumati tuki lagi memang bayi ni palai ko tomate upo dami mani maka dito matat tariolo wija murannuangan na buta ciwali ko taulengi murannuangan buta rapa magay aja nanana talau purangi iri nang kay hadir ko tali gare agurongan akasya gata siya reiki buruk na tomatot ya mate wilalan na sitaw akasya gala masira kubur palimatan rek katalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masira kubur sitaw maga pa anak ta de na pahang agama siya rei sapara tasa kini ngarangi tuoki lagi na lupaiki laikiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi moki gatu makpurani gamandre tidak pernah padahal tuoki apalagi ko tomate nawan ya Pak seandainya
kaisangi maga si jana na lupai ki tahu ko tomate na degaga bicara taudino tangkalina. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mate ini arwanebe terlibai neta, mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gana siulam pajak teri, pasang status di Facebook, bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan, tidak dirasa. Angka duda mak komeng, sabar ki say nasa makashi anyo. Iya natanya ini taruangan ni aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat. Iya tulino ada darah karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipulung i waram parana kolino. Padai kong kapak darah aselek darat na dena tilau bolana o komi darat na nataro. Karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan di dunia. Makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai. Tapi aja tatari o kolino pada kong kapak darat o komi darat na nataro tanan-tanan na dena parewa ilo bolana. Apa yang terjadi? Sapuri pala melo iman rina degaga. Iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangi na degaga wakapak. Angka anak tamas sekolah ko makapala acila kapai di na rekodegaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki matu ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabita dena antar yo kepada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya maka manang katau deni palete angka gapet tau deni timbang amalana angka gapet tau dena onai timbang ni paresa angka gapet tau dena antri kepada masyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke masyar napai malala law pada masyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya agana sanabita, siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumbak denis sangi makadani gana sumbang si bawa tau isumbange de tunis sangi makadani ga sumbang. Iya na tu tahu nasa nabita napai malala law pada masyar ni jemput dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia kong Allah Ta'ala aja namu bawa lo Quran antri, biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren na Guruta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai. Angka ga anak yatim ko tu. Angka ga anak fakir miskin ko tu masih sekolah. Kadai angka. Tabe aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulam iya pewajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Di tunis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu anaknya masih sekolah. Si runtu ki isaliwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia narunasa nabita. Tahu mas sidakai denis sangi makadani gak nasidakai. Tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi ako napasipulong enak yating enak panali ngampalo na soting ibalender mo pa yato. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi dia beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalan da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribi isay namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat wading ibawa lo boleh tapi nilai pahalanya nasa nabita pada koto mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umur tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi yan naruyasang umur yang pendek tapi berkah na sabak siulang itu tapi ako ibuka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro tayo na malampe supaya kung kakasalahan di na mitay paresa tapi amala wading ipalapi-lapi. Kemudian ada juga satu salat yang disebut dengan salat sunnah suruh. Itu salat sunnah israk di waktu suruh. Tapi dena wading salay masigi iyaro.
Pura mas sampai subuh, onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan, bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh, baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian, bukaki, satu yang memimpin, baca 2,5 lembar, 5 halaman. Iya kok 5 halaman, 6 ngulang, pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak, assalamualaikum, lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay, de na pusay dito dale, de na pusay jama-jamang. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale, de tu nulle patujuy barakah na dale. Makanya maka to pandete acuri manui, de tu lele ja itanay ko de na masyang, maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata, tate 2 mobil kanyo ko pasay ka lari-lari. On roto na makai generan na de nulle wajay. Makai de na barakah bate na masapadale. Tatajang imenre na malaika ena paki joka. Makai jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angka tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj. Selain Rasulullah. Angkato Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya dibelah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali di Riolo. Nabi tak dibelah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pas syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zamzam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zamzam melo ipancaji wae Pak Murah dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan, ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullah-nya. Nah,
Makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang tidak bisa petik agak. Sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wiatim. Nasaba angka hadisana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Ya nang kataudena sewada padan nasallan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko nabitta. Berarti megay kana kananya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu, kita wudu. Membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja taimanu de na batal jenne demi na wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci warang-parang. Makanya gurut takalisiden ring almarhum. Ia komelo ko masampajang. Nama pacimu ia pae. Demu patuju na tuju paringeramu. Akan mengarah sendiri. Masa bagai natuntum memako, tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manangi namopet ko batemu patujui denu le matuju. Kaya gayaro, yang pertama an-nadhafa, pakenge aja gaga carepana. Ya natunan ka tau pandrita makada, ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko demu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu, ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat, buka. Mau sholat, pakai kembali. Tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha, bendanya. Kalau li ghairiha, prosesnya. Pak baluk-baluk. Mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako 100 na. Nasa ide kagay saro. Si sana made tawe nasa tala ni pale mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayaliang waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabitta dalam hadis sahih. Siapa yang memberi pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terparesares saya rokega pakai sampai jata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempajang terludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang. Iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki, utanai Pak Kiai, aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabannya, sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya,
palisa ijenne mo na si boy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay lima itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapuru uleh pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor telu ya rona ati ya. Pakaian lahirang ati kemudian asakah agayro waram parangi. Iya kode ni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarae napatanasu kode na susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotami kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya koto manre cicang, iya rosel na makanange, iya panacapu oko darai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo anina itolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya kuidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isin nama gorok. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya darat na tawenola. Lepang sepi di palapa karomana tawena silikang ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapa kurma yang dia pakai menusuk di maka pay di lase na tayo coba bawang, rambutan na tayo bawang, capak loka na tayo sopak bawang, mak bagi nasi dosi tayo alay dua. Iya, ang katochi dinala tapi napalimbay isa na. Ini penting saya wasiatkan. Iya kotami oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Nai kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cede tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pangaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siap dampak-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kotolatuk. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umrai. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itolah mau bisa pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali, 5 kali dalam 1 tahun. Tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sama umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri Idul Adha penuh masih padahal sampai sunnah.
Makai angka mak baju baru. Dia pernah masih na dio. Lotu dan riolo. Bahkan angka biolo angka sujadana na punana. Angka sujadana masam pejas subuh dia gagai punana. Tudan riolo kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia toli itawe nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia tu pandita pahakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tu nak atau penerang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengnya anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz amarak na 7, 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak Quran atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki deka tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pendidikan dialog cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tau angkai bangun masjid okolino karena pengalat jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakmam, degaga jamaah, degaga pengurus degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nak sampajak. Iya, namun dia nak sampajak. Angka bola aku surga. Dia bina tamah. Iya. Kama kadami nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana, Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajako as-sidaqako as-sempajako utama as-sidaqako nang kaon romo. Pak gato tu tau raji mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tau matu utama pusat di sakrakir ron. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak kemana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye magi nang kay suro ka mas sempaja ngukul. Agana sa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Isuro mas sempaja ngukul Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasanya kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid.
Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan, Mekilo Makassar, tanyakan memangi, oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kota kok kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat lo darat pasal lo dega gagunana lo langeta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tursina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitallahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama nana Pak Bu upasang nih ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari pesantren Nagurutta Kiai Jumuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh gua nganu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru tak, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Guru Tasada jelas, Guru Takemui jelas, Guru Tapare-pare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Taala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin mencaji wali. Nama kedako itu bidah, naya ko bidah pusat, naya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari Gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya rumah maulu emang meraja emang caji wali berarti na puji pun Allah Taala si bana bita ya rumah maulu emang meraja apa mancaji wali tapi gau ini tabalik nih gare ya to siratul limat yang itu emang meraja emang maulu angka gau ulama na mancaji wali sapan napa ka maka dia ku maka daki dia pagagai runtuk ke kami tacuri iya ga manasai si bawa dia na manasa itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang nama nas saja itu salompena na bitte ulama kita icumayero to pandreteriolo de na pada ustaz semakokoe ya ustaz semakokoe tulihat desa hadisannya nomor siku hadisana jamaah tu lima kutana to kigi hadisana nomor siku hadisana kilo nomor hadisana pada kong kata lo botinge
Lai palinna ka sabla goreng naku tanangi jolo kulikin rosa pinna aga mungi pak gami sia kala sunana sia ka pak jena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya gatku tanah kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai aja nana itu pemurus iya loh kiki hadasan asamoga sisanya pura ngasa dia najamai makanya guru tasi salame matu tau matanre sikola nasi bato matanre pahanna iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo sikolana dia na mega bicarana tapi tembus kong kana pau tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahanna na pangewangi manang anu angkat tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak, ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat no stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqiyah Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacarama Kak. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disakan atau pandrita. Menyamatok Kak, matok ke Surimonri. Iya ku itanai Kak, ku malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru Taji pada guru Taqiyah Jadur Rahman Ambodali makan Allah mutanai. Dia makin iya. Makin aku pendapatmu, mantap sabi makan lo mutanai. Alina makan itanai mantap sabi salah saya kaya. Iyo mau menurut saya, oh decau itu tamas suruh gitu. Napai peresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Manrasa iyo pokoknya. Pada kau Pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Kau sambutan apa letu? Makan mana kau sambutan teh? Pak Bupati mau Pak Bupati namun terima lapor. Ya upalat tuh nih selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau cari aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati manang. Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmunah. Mata palak kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja. Tidak. Coba buka Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang nas sampajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah sebab mas sampaja memang inapa menre. Cuman kecumana maka itu pandrita degaga dalele panesai maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi Mi'raj. Angka maka datatto mibawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti harus sampajan na tatto.
nokko nila tatungan na rumah pangulo lori pong Allah Ta'ala peringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa kung mas sampajangi tato mi makilong ko gareja ito makilong aja tapasali makumimatiro na pagurugang iya nabita pitun rupa angkat tatong angkat rokok angkat suju angkat tudang angkat itidang magi na pitu pitu to langi nola pitu to anggota suju 25 2 cidi ulu 2 uttu 2 aje pitu langi nola pitu to gara kasola pitu to rupan na malaikat masumpah nangiro sampajangi pitu langi melo nola maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil a'la yan na tunah kalejero sampajangi angka pakedona dena cocok ko paringarami apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna ya ko garaka ni bawa garak badang sanna coba ya dia kau nggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakur itu ternyata mas sampaja paham ya tapi mesti ada ibadah dena lepakan lillah dena itai mata dena polo angin tapi atimi si betu si bawa purna kenapa itu dalam hadis qudsi orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulung-pulung itu pada mas cerita manang, tapi angka itu dari tengana, tapi atita ini si sumpung iloko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak sanabita si jam itu dah tapak korotawe masarolat di ininya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ya kau kata utama masigi enasapa aliri na tutu imatanna na pangulo yatin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na musi saburakas sampajat tajama detule dapi ipak kasibin na yatu tahu ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana bukan surban yang dinilai bukan ya sarubang yang kadita 3 juta nang kata lo umrah tak suragangi si karto na bawangi rewa isalip pami bawang tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya aja tak ada kau masih tidak mungkin dia di pasar mungkin dia di sawah mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid kalbunya tidak terpaut dengan Allah tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa ini penting. Cuma ya masih barakat ni metu isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik. Tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu tarakani. Tapi natengi lebih tamacio sehingga batu itu tidak turun ke tanah. Tapi juga tidak naik sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menrai langit Nabi taloko langit pertama, beresalam dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah Nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu pole surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilo kolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarai, magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker loko siarahi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan maka siarahi dia. Bupati paja mencaji bupati aja lalu tamabela loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mencaji bupati aja mau tolong mitai menrekmu itu. Nah, itu.
Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Ia dua tahu maka leleng. Magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka leleng. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu kan rite makada. Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga dokter mulai dapi kelebihanna Nabi Isa. Napa tuo tahu materi atas izin Allah. Yo pudi dokter tak napa mati tahu tuh. Ya, sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre ilayase ni kasih naruntuk Nabi Idris. Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Degaga nabi kala siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kala siang malaikat, ni ka malaikat na kala siang. Apa malaikat na kala siang Nabi Idris. Nomor si di malakul maut. Na podangi, nasa mapat di ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapedi, nasa meka rasa ini, nasa mati ko tuh. Nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupong Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle oli itu tuh sakit-sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ke suruh anu ke neraka. Pertama ke neraka meka lo mite maka pacalangnya ke neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamai lalang dia namita macamnya masuk nasa bahaya kot. Masuk nasa antara kalau suruga pale. Metok mite suruga jolo. Ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia no me masuk kodak me monro. Menyamas sakwe. Maka dia malaikat dia cocok. Dia nawat di monro tayo ko dia na pole neraka. Nasawasa pole hiyo na si bawah. Maka Nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena. Pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aganasan wala zikrullahu akbar. Lebih mau pinjaman aku masih kiri kalau ripuang enaknya aku sidappe kak bayineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nah sebab pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Magai, nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga.
Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal Pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya aku mak lagi lah karena mali bangalin ala yase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometije lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita na maka da kenro kokong ilaw masyara, magam pigaw, maka Nabi aga na pole ang cere. Katau pole Malaysia, ang kagamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta izin malaikat Jibril kama iya ya. Dia tu si bawah komen. Agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliahku. Nah kata Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denul salai onron. Nasid di mipandina malaikat Jibril na papira itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denul salai onron. Yan ito nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jangan tu namanya karena salah paham tahu. Nasa ngir maka anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipu ala ta'ala. Yasi Nabi tanah pu ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangnya itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia miwatun nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agar nasa pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa Nabi ta, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si pong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sakta, lepang. Aja tapi sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah 1 kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan ko si runtuki Nabi ta secara langsung. Itu kalau. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isa nokotu oku itu tahiyya itu ngang hakikinnya. Makanya jangan disambung at-tahiyatul barakatuh salamun aga menalelungi. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napata jepuy asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah
Tapi aja nawahas ya, perampila di bahasa ronan. Cukup kita pahami syahadat. Iya naroyasa sempaja. Natarima na, maka dapat terima. Siaga 50. No inabita, katamu Nabi Ibrahim. Aku nak tenang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah. Apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi iya tujuan nama raja melo ipitang nabi tak denia curitang. Apa iya Nabi Musa ya curitam mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitam mi neraka. Nasaba yawe monro. Iya Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitam mi maka doko Bogor ko anu makoe makoa kanjane tulian ka di mana-mana ko tu makoa ka apa nge makoa ka apa tulina bayangkan apa ya curitan nih yan tunang kabiasa-biasa studi tiru elaw sisa kinitay nasa we kanja to ngapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan Nabi tak untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah memang itu ko pole mitay si bawa ya curita si salah. Ia ko timpa rumah curita na sabak puray na langi. Tapi si bawa tau din ang kanabuti ya curita to limangangam. Iya, makwato yan na ron nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, yan na ron tujuan. Lawi payok ka nabita ni tamanang keistimewaan langit, na itamanang irupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabita nak gang kulya ngatongang asam pajang lalo ko. Aja na din mo asam pajang iko mak ko na sama. Iya mito nawat di ko salama. Pole nak mitay. Ni kat tamaranaka, iya mito tamaranaka. Pole nak mitay, aja lalo mo tamaranaka. Maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Magay tolini ngerangi watun na ipita pacalan. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sapu nga lata maka lasiko miro pa kuliah na lacundek aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman tapapulubawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan ni tonci na adie ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi makatan ni paringarang po nga Allah taala ali na matok patami ukwatital na matumudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo tuto Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sumpay puammu pada komunitai. Ya kode mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsy istawa. Tapi ya kode mulai menree kokobano yawe yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menrek la yasi maka bela Allah maka bela malalo la tu copon lagi akbar angka ni teto lima baca pati kali mau pisilaga Allah dena melolat tu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka me aja minta pada kau kaasuh masakkan makan meka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapodangi punana maka katania semua aja nalaga kak salama ki mak ko mati itu ko mas sampaja ciaki naganggu setan aja tak ada meka mewai dia itu lekalai iya
tayo wasin kasi takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo po kota podang po ngalatal tajagai po paringarang tapat tatak nga kulalan natiku makanya kota kata bere 2 jari ipalempu kemudian ipatadangi ni tandra ipasitandra si bawa dae na payilaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja naita ki roko, naita ki suju, naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi. Aja na to menre yase. Ya ko menre yase itu makai tamalalang. Maruka na liwat China. Dia nule husu maka ruka na padahal namo dia na maruka dito na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega gapak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de tona wat dingi tolai mesti sempajang iya ko puasa ko den rulek jama wat di makka majapid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawi suruh namanya badal haji saka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang de na cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalono magalu na ya sampai jaloro ke 27 ku cicam tidak bisa dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat iya ko masih dia na batal puasana tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan iya ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dia na batal hajinna tapi ia mau sempajan monre tetap batal sempajan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tatta itu gasta ijamai. Dia cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni wattue matoroki. Aja naidi matoro wattue. Ya ko angkat ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro isampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara selesai pijama-jama ko napaka masampajak di nana sampajak. Pure mapel melu masari, pure masari memang lulu, pure malulu memang nasu, pure manasu memang pelinanade, pure pelinanade mah bisa penne. Pure mande mesi 50 sasa, pure sasa mesi 50 sasa, pure 50 sasa mesi dega ke purana. Makanya ia natanya ini papure jama-jama tadi ke purana. Ia sampajang ini jama selesai. Alai pamula waktu ko meki malah baraka. Tapi upasangi semua jamaah yang ada di sini. Dega gak tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mun pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masigi mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masigi mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masih gion romak baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpah ciki buru lagi bolamu, supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabelai bolata. Narik kota jami sampai sunnah yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah magai denokku masih gi bawa barakai kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki okko boleh magai boleh mega setan apalagi makokoe saya itu ketika ngaji tasawuf pak sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarekat agan podangan enak ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat saya pernah dikasih tahu begitu ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga hawa-hawa malaikat maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat na sama gampang malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka daka puh ya seto dia mah tepat ni belajar nak podang mana maka dia bisa tu nak kada dia mah tepat tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor sit di komeko tanrewi ia kode magampal lada imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat aku
Yenang kabola yon roy. Yan ato liuliu ko kamarae na magampalada ki matinro ang katuhaw-hawa malaikat. Tapi yan ato monro ko tutuli magalere siya matinro matay. Hawaseta ko tumayga. Iya. Magay, jawabannya begini. Ite garena. Kaya waktu na magampat tayo matinro. Nomor si dia ko masikiri. Komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampas si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek ni pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahangnya cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih di waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya, ya ko subuh nang kama pangaji ni teko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis, angka pacarama magampala ada matin rumah tanah. Padahal ya kok bola rondange makanda si puluhan ni dina cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yaro. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja nato mabela pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya ditepakai sholat. Ya kongka masigi non rite mak berejama na tak dosapni. Ya kotat tongi mon risi salah tu hawa na si baku tu layolo. Itulah hawa malaikat. Ya na ronasa to pan ditapat tarekae. Maka da mulai tu rasakan ni hawa na malaikat ko malalak. Itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan, Pak. Iya. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masapadal. Saya sabi upakoli. Mega tu tau de na macca tu tapi macca mi masapadal. Kegayasam na pasipulong idalle na tapi de na bawal. Aja lalo tamate na rekode gaga wakka pak tasalay. Aja tamate. Ni kami taranno nga bawangi de gaga. Ulawang ipasilapo ya kumate bene monremi malay. Manasa. Masak ya de na bay nila kay ta kumate tuki lagi may makbay ni palay ko tomate. Upo dami man ni. Maka dito matat tariolo. Wija-wija muranno nga na buta ciwali ko. Tauleng ni muranno nga buta rapa. Magay aja nanana kalau purangi iri nang kay hadir ko tali gare aguro ngangi akasya gata siya reiki buru na tomatot ya matewi lalan na sitaw akasya gala masira ko buru palimatan re katalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masira ko buru sitaw maga pa anak ta di inapahang agama siya rei sapara tasa kini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi-disi moki gatu makpurani gamandre tidak pernah padahal tuoki ya apalagi ko tomate nawan ya pak seandainya taisangi maga sijana na lupaiki tahu ko tomate na degaga bicara taulino tangkalina hari ini mungkin menangis besok tidak akan menangis. Mati idi arwanebe tari baineta mungkin 2 hari 3 hari akan menangis gana siulam pajak tari pasang status di Facebook bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan tidak dirasa angka duda mak komeng sabar ki say na semakashi anyo ya natanya idi tarongang aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat iya tulino ada darah karena akhirat berarti ya ko angka tahu pasipulong iwaran parana korino padai kong kapak dara aselek darat na dena tilaw bolana o komi darat na nataro karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat bukan di dunia makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai tapi aja tatari o kolino pada kong kapak dara o komi darat na nataro tanah-tanan na dena parewa ilaw bolana apa yang terjadi sapuripala melo imanri na degaga iyan tau mapasipulu warang parangi na degaga wakapa angka anak tama psikolog ko makapala acila kapay di na rekode gaga
tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jaluk kimatu kusuri monri untuk memberikan syafaat, karena Al-Quran bisa memberi syafaat. Penutup angkat taunasan nabita dena antar yo kepada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya, maka manang katau deni palete angka kapet tau deni timbang amalana, angka kapet tau dena onai timbang ni paresa, angka kapet tau dena antri kepada masyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke masyar, napai malala lo pada masyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya, agak nasa Nabi tak? Siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba de nisangi makadaniga na sumbang, si bawa tau isumbangi de to nisangi makadaniga sumbang, iya na tu tahu nasa nabita napai malala lau pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawa lo koro antri, biarkan dia tenang di tempat ini. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren Nagoruta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai. Angka ga anak yatim mo ko tu. Angka ga anak fakir miskin mo ko tu masikola. Kada ye angka. Tabe aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pewajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Dia tulis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu nanaknya masih sekolah. Si runtuki isaliwang, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasa nabita tahu masih sidakai dia sangi makadani gak nasidakai, tahu isidakai dia sangi makadani gak sidakai. Dena ini pa antari nasabak napai malalan dijemput. Tapi aku napasi pulung enak ya tinggi napa nale ngampalo na soting ibalender mau pa yato. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi dia beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalan da ijamah malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribiya isay. Namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wat dingi bawa lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada koto mas sampaja sunnah 12 tahun etana. Ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan, siaga umur tak angka na 10 2 kali 30, berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi. Yan naruyasang umur yang pendek tapi berkah. Nasabak siulang itu, tapi aku buka kita catatan amal 360 na tahun maka sibengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro taja na malampe, supaya kung kakasalahan di na mitay paresa, tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruh. Itu sholat sunnah israk di waktu suruh. Tapi dia na wadingi salay masigi iyaro. Pura masampaya subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian, bukaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Ia ko 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay. Dena pusay bitu dalle. Dena pusay jama-jamang. Tapi ya ko mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujuy barakah na dalle. Makanya maka to pandete acuri manue. De tu lele ja itanay ko dena masyang. Maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kala lari. On roto na makay genera na denu le wajay. Magay dena barakah batena masapadale. Tatajang imenre na malaika enapaki joka. Magay jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan.
Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj. Selain Rasulullah. Angkat Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung di-Mi'rajkan, tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Sam-Sam melo ipancaji wae Pak Murah, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi di belah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nasaba angka hadisana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali. Yanang kataudena sewada padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kanakan na niya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu, kita wudu. Membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura kimak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne de mi na wadingi masampaja nasaba anajisikan.
Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci warang-parang. Makanya guru takalisiden reng almarhum ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuju na 7 peringeram akan mengarah sendiri masa mamagai na tuntum memako tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manang ni namo pet ko batemu patuju denu le matuju. Kaya kaya ro yang pertama an-nadhafah pakaiannya aja gaga carepana. Ya natunan ka tau panrita makada ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko de mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak baluk-baluk. Mak balu maka da siagal lina wajujuta nasa 150 sabu. Tawari tawe nasa mako 100 na. Nasa ide kagay saro. Sisan na made tawe nasa tala ni pale mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayalianga waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang memberi pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Dena kada nabita, dena asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terparesares saya rokega pakai sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namanya baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempajang teludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiru pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawaban nak salat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne mo na si boy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na rona sa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay 5 itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iyaro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapur uleh pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati pakaian lahirang ati, kemudian as-sakah agayro waram parangi iya kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tatta imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam.
Menurut penelitian medis, ia koto manre cicang, ia rosel nama kanange, ia pada capu oko darai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo anina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ia kuhidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak goro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikan misi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di diri. Maka paidi lasena tei coba bawang. Rambutan na tei ala bawang. Capak lokana tei sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh alai dua. Iya. Angkat oci dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatani ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cedek tama maka solang patapulo sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siap dampak-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kotolatu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona teko umrai. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau bisa pajami. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ini pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung wadi jajeng karena napa sekolah napa kapal susah, kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri dulu ada penuh masih pada sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, dia pernah masih na dio, lotu dan riolo, bahkan angka diolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh dia kagai punana. Tudan dulu kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia toli itu wenang kamana ngoko masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia pandita pak hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tuh nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul,
terus mengalir. Matindro anak kelulan atau kita dapatkan pahalanya. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah, berangkat sekali, mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahan. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek, kita tidak bisa melakukan ibadah full. Maka cari ibadah, sekali dikerjakan, bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi naman bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakbang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dewi Natama. Iya. Maka kami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajako as-sidaqako. As-sempajako utama as-sidaqako nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tahu matu utama pusat di sakrakir don. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak ke mana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye magi nang kay suro ka mas sempaja ngokoi. Agana sa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai. Mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap. Atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan, Mekilo Makassar, tanyakan memangi, oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kau takut kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu dinilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat pasal lo dega gagunana lo langenta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali.
Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari, oh pesantren Nagurutta Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendren. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai Haji As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang anu, pas salamaknya anakku. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru tak, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Guru Tasada jelas, Guru Kiai Muin jelas, Guru Pare-Pare jelas, jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Taala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin mencaji wali. Nama kedako itu bid'ah. Naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka. Tam ite gari Guru tak. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku yero maulu emam meraja emam caji wali berarti na puji pong Allah Taala si bana bitta yero maulu emam meraja apa mancaji wali tapi go ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite emam meraja mam maulu angka ga ulama na mancaji wali sapan napaka maka de ya ku makadaki de pagagay runtuk ke gamit acuri iya ga manasay si bawa de na manasa itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu he salumpe na nabite ulama kita icumayero to pandriteriolo de na pada ustaz semakokoy ya ustaz semakokoy tulihat desa hadisannya nomor siko hadisana jamaah tu lima kutan ato kigi hadisana nomor siko hadisana kilo nomor hadisana pada kong katalo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan lagi jolo kulikin rosapina agam mungi pak gami sia kala sunana sia ka pajena andre bawan nih. Iya, semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya tanah kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nanti itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisanya pudang asa dia najamai. Makanya Guru tasi salame matu tau matanre sikolana si bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matan repahan nama dodo sikolan dena mega bicarana tapi tembus kong kana pau tapi iya nak mon re matan re sikolan nama dodo pahana na pangewangi manang anu angkat tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak, ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat Ustaz Yusuf tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Mui menyampaikan begini. Magai. Iya riya pacarama Kak. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disangan atau pandrita. Menyamatok Kak matuk ke Sulimonri.
Iya ko itanay ka ko malaikat. Mana ko pendapatmu? Guru taji pada guru ta Kiai Jabur Rahman Abo Dalek makan lalu tanai. Dia makiro. Iya. Makin aku pendapatmu. Mantap sapi makan lalu tanai. Alina makan itanay mantap sapi salah saya iya. Iyo pokok menurut saya, oh decau itu tama suruh gitu. Napai peresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Menrasa iyo pokok iya. Pada kau pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Kau sambutan na palatto, maka mana kau sambutan teh? Pak Bupati mau Pak Bupati namun terima lapor. Ya palatto mi selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya paki buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mancaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmumna? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi ta Mi'raj. Nah sebab mas sampaja memang inapa benre. Cuman kecumana makreto panrita degaga dalele panasai makadamaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi ta Mi'raj. Angka maka tatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah taala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa ko masampajangi tatto mi makelo ngoko gareja ito makelo aja tapasali makumi matiro na pagurungan ni nabita pitun rupa angkat tato, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to lagi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu lagi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajangi, pitu lagi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil. Yan na tunah. Kali jero sampajange angka pakedona de na cocok ko paringarami. Apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna. Ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna. Ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Coba. Ya dia ko enggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampaja. Paham ya? Tapi mesti ada ibadah. De na lepakan lillah. De na itai mata. Dena polo angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi. Orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah.
Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si puluh-puluh kita pada macurita manang, tapi angka itu dari tengah, tapi kita ini si sumpung ilo kupong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak nasa nabita si jam itu dah tapak korong tawe masarolat di ininya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi aku kata utama masigi nasapa aliri na tutu imatanna na panguloy atin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na musi saburakas sampaja tajama detule dapi ipak kasibin na itu tahu ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang kadita 3 juta. Nang kata lo umrah tak surangan si karton na bawangi rewa. Isalip pami bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada komisi tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat memeto isak. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik. Tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakani. Tapi natengi lebih temacio sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menre langit Nabi talok langit pertama, beresalam dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilokolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siarewi. Magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker loko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai. Menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada 2 orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Ia 2 tahu maka lelem. Magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. 2 tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indok na jajian mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya, maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu pandrite makada. Itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau mate atas izin Allah. Yo pudi doktor tak napa mate tau tuo.
Sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre ilayase ni kasih naruntuk Nabi Idris. Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia berzikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gaga nabi kala siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kala siang malaikat, ni ka malaikat na kala siang. Apa malaikat na kala siang Nabi Idris. Nomor si di malakul maut. Na podangi, nasa mapat di ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nasa mapedi, nasa meka rasa ini, nasa mati ko tuh, nasa yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko kupuang Allah Ta'ala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle uli itu tuh saking sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mite keadaan yang kusuruh anu ke neraka. Pertama ke neraka, meka lo mite maka pacalangnya ke neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik, penjagaan neraka. Tamai lalar, dia namita macamnya masuk nasa bahaya kuat. Masuk nasa antara kalau suruga pale. Metok mite suruga jolo. Dibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia nome masuk, kau nak memonro. Menyamas sekue. Maka dia malaikat dia cocok. Dia nawat di monro tayo ko dia na pole neraka. Nasawasa pole hiyo na si bawah. Maka Nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipa baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena. Pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aganasang wala zikrullahu akbar. Lebih mau pinjaman aku masih kiri kalau ripuang enaknya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel, lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya aku mak lagi lah karena mali wangalina layase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometi jero kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita na maka da. Kiro ko kong ilaw masyara, magam pigaw, maka Nabi aga na pole cere. Katau pole Malaysia,
angka gamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril kama iya ya. Dena tu si bawah komen agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliah nak ada Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denul salai onrona. Nasi dimipandina malaikat Jibril na papiran itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denul salai onrona. Yana tu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Yana tu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngiru makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipung ala ta'ala. Yasi Nabi tanapung ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia mi waktu nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agar nasa pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa Nabi ta, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si pong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sakta, lepang. Aja tapi sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah satu kali ketika itu dibaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu pada apalan ko si runtuki nabi ta secara langsung itu kalau. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isa nakotu oku itu tahiyya itu ngang hakikinya. Makanya jangan disambung at-tahiyyatul barakatuh salamun agak menelalungi. Nikmati itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajapui asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah, itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja nawahasir rampila di bahasirun cukup kita pahami syahadat. Ia naroyasa sempajak natarima na maka dapat terima siaga 50 no inabita katamu Nabi Ibrahim aku nak tenang Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah, apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabi tak denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitam mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitam mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Ia Nabi tak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitam mi maka doko Bogor ukwa nu makuwe makwa kanjane tulian ke di mana-mana wako tu makwa ka apa nge makwa ka apa tulina bayangkan apa ya curitan nih yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimita nasa we kanja to ngapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, semua siksaan yang ada di dalam neraka
dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan nabitta untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salame matu itu ko pole mita si bawa ya curita si salah. Ia ko timpa rumah curita na sabak pura inalangi. Tapi si bawa tau denang kana botti ya curita tu limangang. Iya, makwato ia naro nabitta Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, iya naro tujuan lawi payok na bitta ni tamanang keistimewaan langit, na tamanang rupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat. Rewa inabitta nak gang kulle ngatogang asam pajang lalo ko. Aja na mo sampajang iko mak ko na sama. Iya mitu na wadi ko salama. Pole nak mitay. Ni gat tamaranaka, iya mitau tamaranaka. Pole nak mitay aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjalankan kematiannya selalu mengatakan ummati ummati ummati. Magai tolini ngerangi watun na ipita pacalan. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sapu nga lata la makala siko miro pa kuliah na cundeke aja natak kada makanjak pamaga ade yang pati tajaman tapapul bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan nito ji na adie ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi makatan ni paringarang ko Allah taala ali na matok patami ko tital na matok mudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo tuto Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sumpay puammu pada komunitai. Ya kau mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsis tawa. Tapi ya kau mulai menree o kobano yawe yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menrek la yasi maka bela Allah maka bela malalang la tu copon lagi akbar angka ni itu 5 baca Fatihah kali mau pisilaga Allah dena melolat tu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka mewah aja, meka bakal aja minta pada kau kaasuk masakan makan meka mewah wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapodangi punana maka dekatan semua aja nalaga kak salama ki mak ko mati itu kau mas sampaja ciaki naganggu setan aja tak ada meka mewah dia itu lekalai iya taewasin kasi takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo pokok tapodangi po ngalatal tajagaiwi po paringerang tapat tatak nga kulalan natiku. Makanya kau kata bere 2 jari ipal lempu kemudian ipatadangi ni tendra ipasitendra si bawa dae na pailaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po. Itu aja. Naita ki roko, naita ki suju, naita ki bisi-bisi berbisi-bisi aja na to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang marukan anak liwat China. Dia nule husu emang karukan anak padahal namo dia marukan itu na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega pak kasio wad dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de to na wad dingi tolai mesti sempajang iya ko puasa ko den rulek jama wad di makam japid dia dinilai dengan harta. Haji de tule menre wad ditawi surok namanya badal haji seka wad ditawi wajaran tapi ko sempajang de na cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalo no magalu na ya masam pajaloro kedua petuju ku cicam. Tidak bisa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Ia ko isi dia na batal puasana tapi ia na sampajan na nonton televisi batal di sampajan.
Ia ko melaksanakan ibadah haji nandre mak bicara, dena batal hajinna. Tapi ia mau sempajam monre tetap batal sempajam. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tetap itu gas tak ijamai. Tidak cocok tahu pajamah. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni wattue matoroki aja naidi matoro wattue. Ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoro sampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara salah sepi jama-jama ku napa ka masampajang di nana sampajang. Pure mapel melu masari mema lulu mema nasu mema pelenanare pura pelenanare ma bisa penne. Pure mare mesi 50 sasa pura sasa mesi malapisa sa pura malapisa sa mesi dega ka purana. Makanya ia natanya ini papure jama-jama tadi ka purana. Ia sampajangnya ni jama selesai. Alai pamula waktu komeki malah baraka. Tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini. Degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mun pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajam munokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masigi mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masigi mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masigi on roma baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpaciki buruk lagi bolamu. Supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabelai bolata narek kota jami sampai sunnah yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid. Tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah. Magai denoko masigi bawa barakai. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawati rewa lo bolata angaji toki okko boleh. Magai boleh mega setan. Apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf, Pak, sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarikat agan pudangan. Enak. Ion ronge desi semenaga kasa di hawa-hawa malaikat. Saya pernah dikasih tahu begitu. Ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga hawa-hawa malaikat. Maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat. Maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat na sama gampang nak. Malaikat itu bisa dideteksi. Ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat. Maka dah puh ya seto dia mata tepat ni kita belajar nak orang mana maka dia bisa tu nak kerja dia mata tepat tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor sip di komeko tanrewi ia kode magampal lada imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat put ye nang ka bola yon roy ia na to liu-liu ko kamara na magampal lada ki matin ro angka tu hawa malaikat. Tapi ina to monro ko tutuli mak galeri cia matin romatai hawa setan ko tumega. Iya. Magai jawabannya begini. Ite garena. Ke gawat tu na magampa tay matinro nomor si dia ko masikiri. Mat komo macan ne bilang-bilangin tak din na bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek ni pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang yang cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu di waktu subuh. Nah sebab malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang itu ketemu. Makanya ya ko subuh nang ka mapangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada matin romatana. Padahal ya kok bola rondange makanda si polwan ni dina cakaru du. Magai karena degaga malaikat na ya. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na tumabela Pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat.
Ya kong ka masigi non rite mak berejama na do sabmi ya kotat tongi mon risi sala tu hawa na si ba ko to layolo itulah hawa malaikat ya na ronasa to pandita pattareka maka da mulle tu rasa kang hawa na malaikat ko malalak itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Pak. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masapadalle si sabi upakoli mega tu tau de na macca tu tapi macca mi masapadalle kegayasam na pasipulong idalle na tapi de na bawal aja lalo tamate na rekode gaga wakka patasalay aja ni kami taranno nga bawangi de gaga ulawang ipasilak po ya kumati benemunri mi malay manasah masak ya din nakbay nila kay ta kumati tuki lagi may makbay niya palay ko tumati upo dami man maka dito matataryolo wija murannuangan na buta ciwali ko taulengi murannuanga buta rapa magay aja na nanana talaw purangi idi nang kay hadere ko tali gare aguruangan akasya gata siya reiki buru na tomatot ya matewi lalan na sitaw akasya gala masira kubur palimatan rekatalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masira kubur sitaw maga pa anak ta di inapahang agama siya ray sapala tasa kini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lay kiri lo jupanda makulia iya minatalipo ko capu idina latu kirimangi ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi-disi moki gatu makpurani ke manre tidak pernah padahal tuoki apalagi ko tomate nawan mo iya pa seandainya taisangi maga sijana nalupaiki tawe ko tomate na degaga bicara taudino tangkaliga hari ini mungkin menangis besok tidak akan menangis mate idi arwanebe taribay neta mungkin 2 hari 3 hari akan menangis ganna siulam pajak tari pasang status di Facebook bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan tidak dirasa angka duda mak komeng sabar ki say nasa makasih anyo ya natanya ini taruangan aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat iya tulino ada darah karena akhirat berarti ya ko angka tahu pasipulong iwarampalan na kolino padai kong kapak darah aselek darat na dena tilaw bolana o komi darat na nataro karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat bukan di dunia makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai tapi aja tatari o kolino pada kong kapak darah o komi darat na nataro tanat-tanan na dena parewa ilaw bolana apa yang terjadi sapuri pala melo iman rin na degaga iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangnya na degaga wakapa angka anak tama psikolog ko makapala acila kapay di na rekode gaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki mato ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat penutup angka taunasan nabita dena antar ko pada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim saya dulu ndak percaya maka manang katau deni palete angka kapet tau deni timbang amalana angka kapet tau dena onai timbang ni paresa angka kapet tau dena antri ko pada mahsyar ternyata ada hadis nabi ada umatku yang tidak sampai ke mahsyar napai malala law pada mahsyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la itu hadis nabi siapa itu sahabat bertanya agar nasa nabi tak siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi jadi ya kong katau mas sumbak denis sangi makadaniga na sumbang si bawa tau isumbangi de tunis sangi makadaniga sumbang iya na tu tahu nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawi lo kuro antri biarkan dia tenang di tempat ini itu hadis sahih peko carana magampang sapaki pesantren Nagoruta ada pesantren di sini tatalipogi tarik Pak Kiai
angka ga anak yatim ngoko tu, angka ga anak fakir miskin ngoko tu masih sekolah. Kada ye angka. Tade aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pewajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Di tonis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu nanaknya masih sekolah. Si runtuk isa liwang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia naronasan na bitta tahu mas sidakai denis sangi makadani gana sidakai tahu isidakai denis sangi makadani gana sidakai. Denai pa antari nasaba napay malalan dijemput. Tapi ako napasi pulong na yating na panali ngampalo na soting ibalender mo pa ito. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji, tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta, jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalan da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribiya isa, namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat. Wat dingi bawal lo boleh, tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko mas sempaja sunnah 12 tahun etan ya dampangi 50 tahun etan. Jadi nunga selama 1 bulan siaga umur tak angka na 12 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi. Yan royasan umur yang pendek tapi berkah. Nasaba siulam itu tapi ako ibuka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maboncho umuro taja na malampe. Supaya kung kakasalahan, di na mitay paresa. Tapi amala, wadingi palapi-lapi. Kemudian, ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruk. Itu sholat sunnah isyarat di waktu suruk. Tapi di na wadingi salay masiki iyar. Pura masampaya subuh, onroki masih kiri-sikiri. Saya bisa sampaikan, bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh, baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian, kaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Ia ko 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum assalamualaikum lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah na tu. Ya ko angka tahu ya panasa padale ko pita itanay. De na pusay dito dale. De na pusay jama-jama. Tapi ako mapatamo pinasa padale de tu nulle patujui barakah na dale. Makanya maka to pandete aciori manu de tu lele ja itanay ko de na masiang maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kala lari. On roto na make gengran na de nulle wajay. Magay de na barakah bate na masapadale. Tatajang imenre na malaika ena pakijoka. Magay jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angka tu Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj selain Rasulullah. Angka tu Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih ia kau pasarea maka dan Nabi dibersihkan
hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak. Makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Sam-Sam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Sam-Sam melo ipancaji wae Pak Mura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nasabang kahadisan na nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Yan ang katawde na sewa da padan nasalan naliwat alunasoy. Ya sakar ng ko nabitta. Berarti may gaya kanakan nanya. Pertama, sebelum masuk sholat periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu kita wudu, membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu, cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura kimak jenne na tolek jat tay manu de na batal jenne demi na wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafa, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makare gurut takalisiden reng almarhum. Ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuju na tuju paringeramu. Akan mengarah sendiri masa bagai na tuntum memako tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manangi namo pek ko batemu patuju denu lemah tuju. Kegayaro yang pertama an-nadhafa pakenge aja gaga carepana. Yan natunan ka taupan rita makada ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko de mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya,
Kalau ligairiha prosesnya. Pak balu-balu. Mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako siratu na. Nasa ide kagay saro. Si sanama de tawe nasa tala ni palik mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayaliangan waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terperes saya rokega paket sampai jata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7. Ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempaja terludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiru pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang. Iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam salat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian salat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam salat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki. Utanai, Pak Kiai, aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabannya, salat nak pasti diganggu. Tapi ya komelo ko salama, tidak terlalu terganggu. Satu kuncinya, palisa ijenne mo nasiboy paringerang. Ia na tu jenne de na luka. Ia na ronasa te jenne taluka. Nasaba ia ko ibisay lima, itu lahiriah. Tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah. Minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo, iya lepak lillah. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata, pak kita. Magi ni sapuru ulwe pikirannya. Magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah salat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian, pacin nomor 3 ya rona ati ya. Pakaian lahiran ati kemudian asakah agayro waram parangi. Ia kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya koto manre cicang, ia rosel na makanange, ia panacapu okodarai. Ketika sampai 40 hari 40 malam, maka benar kata Nabi, man akalal haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman maniya. Nang kataw manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tertunda tama suruga 500 tahun ngitan gara-gara aga di palapa kurma. Dia kuhidi pada maka ada di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak goro. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya, darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di diri. Maka paidi lasena tei coba bawang. Rambutan na tei bawang.
capak lokana teh sopak bawang mak bagi nasi dosi teh yalai dua. Iya, angkat oci dinala tapi napalimba isa na. Ini penting saya wasiatkan. Ia kotami oko watakalewe napatangi ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Na kalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cedek tama maka solang patapulos sona patapuluan nina na pangaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siya dampa-dampangang milawi kahalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabita ko tolatu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umray. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau bisa pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurangin. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng karena napa sekolah, napa kapal susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamat. Mega tahu deh pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri dulu ada apa no masih gih, padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, dia pernah masih na dio, lo tu dan diolo, bahkan angka biolo angka sujadana na punana. Angka sujadana mas sampai subuh dia gagai punana. Tudan dulu kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia toli itu wenang kamana ngoko masih. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia pandita hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan. Karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penrang. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz marak na 7, 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak kelulan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamat. Tidak, tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandita dialog cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full. Maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pakmam, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid, angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nasab pajak. Iya, namun dia nasab pajak. Angka bola aku surga. Dewi natama. Iya. Kama kalami Nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana. Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan.
as-sempajak ko, as-sidakka ko. As-sempajak ko mutama, as-sidakka ko ng kaunromo. Pak gato tu tau raji mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tu tau matu tama pusat di sakrakir ron. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak. Kemana? Ke Madinah. Isuruh mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye magi nang kay suruh ka mas sempaja ngokoy. Agana sa Jibril, di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ke Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu Pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kau takut kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok pasai darat pasal dega gagunana lalangta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tur Sina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu, upasang nih ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya apa? Tempat rekreasi. Agak bisa apa? Warung. Lo sidrap, palako. Cari, pesantren Nagurutta Kiai Dulmuin Yusuf Kalisidendren. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra. Ada makamnya Guru Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang anu pas salamanya anakku, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kakak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian. Dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Saya petuk gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti guru tak. Karena jelas. Kayak cuma matahir jelas. Guru tak sada jelas. Guru tak kemui jelas. Guru tak pare-pare jelas. Jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasarona jamaah anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, nanya ko bid'ah pusat, nanya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka tam ite gari gurutta nama maulu mameraja macamnya letu Manado letu Malaysia maulu letu Kalimantan, tapi dia meninggal hilang di kuburannya, itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu mameraja mancaji wali berarti na puji pong Allah Ta'ala si bana bitta iya romam maulu mameraja apa mancaji wali tapi gao ini tabalik ni gare ya to siro to limat yang ite mameraja mamaudu angka ga ulama na mancaji wali sapan napaka maka de ya ko makadaki de pagagay runtuk kay gamit acuri iya ga manasay si bawa de na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manasa itu he salumpina na bitte ulama kita icumayero to pandriteriolo de na pada ustaz se makokoy iya ustaz se makokoy tulihat desa hadisannya nomor siapa hadisana nomor siapa hadisana jamaah tu lima kutan atau kiri hadisana nomor siapa hadisana kiri nomor hadisana pada kau kata lo botingnya lagi paling naga sabla goreng nak kutan lagi jolo boleh kira sapinna agak mungkin pak gami siapa sunana siapa pak jena Andre bawan nih iya semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nana itu pemurus iya loh. Kiki hadasan asamoga sisane pura ngasa dina jamai. Makare guru ta si salame matu tau matanre sikolana si bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo sikolana. Dena mega bicaranna tapi tembus kong kana pau. Tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahanna. Na pangewangi manang anu angkat tapi dia kana jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gagaya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka kamaki pendapat stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Takiya Jadur Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Takiya Jadur Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disangan atau pandrita. Menyamat kak mato ke Sulimonri. Iya ku itanai kak ko malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru Taji pada guru Takiya Jadur Rahman Ambodali maka lalu mutanai. Dia makiro. Iya. Makin aku pendapatmu, mantap sabi makana, lo mutanai, alina makana, itanai mantap sabi, salah saya kaya. Iyo mau menurut saya, oh decau itu tamas suruh gitu. Napai peresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Manrasa, iyo pokoknya. Pada kau Pak yang mewakili Pak Bupati, kau sambutan apa letu? Makan mana kau sambutan teh? Pak Bupati mau Pak Bupati namun terima lapor. Ya upaletu nih, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopina, ya paki buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul.
Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati mana? Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmunah? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya. Tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja. Tidak. Coba buka Al-Quran. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato mas sampajang ukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti kami mana sampajang. Maryam salat di dalam mihrab. Berarti mas sampajang Maryam, mas sampajang Nabi Zakaria, mas sampajang Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampajang ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi ta Mi'raj. Nah, sebab mas sampajang memang inapa mendre. Cuman kecumana maka dia tahu panrita degaga dalele panasai maka damaga modele na sampajan na nabi sebelum pole nabi tama meraja angka maka da tatto mi bawa masompa pa maka wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto mas sampajan ukiralan na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah Ta'ala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay uman na Nabi Isa ko mas sampajangi tato mi makilo ngoko gareja ito makilo aja tapasali makumi matiro na pagurungan iya nabita pitun rupa angkat tato angkat roko angkat suju angkat tudang angkat itidal magi na pitu pitu to lagi nola pitu to anggota suju 25 2 cidi ulu 2 uttu 2 aja pitu lagi nola pitu to gara kasola pitu to rupan na malaikat masumpah nangiro sampajangi pitu lagi melo nola maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya lettu isampajamu ila rafiqil a'la. Yan na tunah kada jero sampajangi angka pakai dona de na cocok ko paringarami apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna ya ko garaka ni bawa garak badang sanna. Coba ya dia kau nggak tahu makanya sampajak ku cica cuku cica cengan aja gitu tapakor itu ternyata mas sampajak paham ya tapi mesti ada ibadah dena lepakan lillah dena itai mata dena polo angin tapi atimi sibattu sibawa purna. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si puluh-puluh kita pada mas cerita manang, tapi angka itu dari tengah, tapi kita ini si sumpung iloko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak sanabita si jam itu dah tapak korotawe masarolat di inanya mas sampaja sunnah sisa burakan. Jadi ya kau nggak tahu tama masigi nasapa aliri, na tutu imatanna. Na pangulo yatin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na musi saburakas sampaja tajama detule dapi ipak kasiwin na yatu tahu ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana bukan surban yang dinilai bukan ya sarubang yang kadita 3 juta nang kata lo umrah tak sorangan si karton na bawangi rewa isalip mi bawa tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya aja tak ada masih tidak mungkin dia di pasar mungkin dia di sawah mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid kalbunya tidak terpaut dengan Allah tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat.
Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat memeto isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki, kemudian naik. Tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut. Kau cukup di bumi. Tapi ya batu itu tarakka nih. Tapi nanti lebih temacio, sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menrai langit, Nabi talak langit pertama, beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah Nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutta Nabi Adam tahu pole surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilo kolino. Maka digembirakanlah hatinya, maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita, ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa, lalu ko siaraili. Magai malak dak tu masahara atinna. Tahu sogi bangker lo ko siaraili. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia. Bupati paja mancaji bupati, aja lalu tamabela, loki bersilaturahmi. Tahu sogi paja sogi, loki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak mancaji bupati, aja mau tolong mitai, menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua, ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka lelem magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya, itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka lelem. Nabi Isa de gambona. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jajian mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tapa hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai na mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya ko kono sampajangnya, maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu pandrite makada itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau materi atas izin Allah. Yo pudi doktor tak napa mati tau tuo. Ya sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba. Menre layase ni kasih naruntuk Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya, hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Degaga nabi kala siang malaikat kecuali Nabi Idris. Nah kalau siapa malaikat, ni kan malaikat nak kalau siapa? Apa malaikat nak kalau siapa Nabi Idris? Nomor di malakul maut. Nah podangi, nah sama pedi ke kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Nah sama pedi, nah sama meka rasa ini, nah saya mati kutu. Nah saya yang penting patukat memang. Maka dia bisa ni angin lauko kupong Allah Taala. Nabi Idris minta, ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut. Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup ilalle oli itu tuh sakit-sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta
Pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ku suruh anu ku neraka. Pertama kak neraka meka lo mite maka pacalangnya ku neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik penjagaan neraka. Tamai lalang. Dia namita macamnya masuk nasa bahaya pun. Masuk nasa ngantara kalau suruga pale. Metok mite suruga jolo. Ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga. Sana letu suruga nasa ya dia no me masuk ko nak me monro. Manyamas sakwe. Maka dia malaikat dia na cocok. Dia na wad di monro tayo ko dia na pole neraka. Nasa wasa pole hiyo na si bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Laipak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aga nasang wala zikrullahu akbar lebih mau pinyaman aku masih kiri kalau ripuang enanya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel. Lidahnya rusak. Nasabak pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situngan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya kumak lagi lah karena mali wangalin ala yase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pale linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometije lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita na maka da kenro kokong ilaw masyara, magam pigaw, maka Nabi aga na pole cere. Katau pole Malaysia, angka gamilok. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril. Kama iya ya. Dia tu si bawah komen. Agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril. Dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliah nak ada Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denul salai onrona. Nasid di mipandina malaikat Jibril na papira itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denul salai onrona. Yana tu nakada Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jangan tu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngir makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipung ala ta'ala. Yasi Nabi tanah pung ala ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia mi waktu nama lalan Nabi tani dampingi.
Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agana sa pong Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sa nabita, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sakta, lepang. Aja tapi sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah satu kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan ko si runtuki nabi ta secara langsung. Itu kalau. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tu sampajangnya Pak Isan nakotu. Oku itu tahiyya itu ngang hakikinnya. Makanya jangan disambung at-tahiyyatu barakatuh salamun agak menelalungi. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napata jepuy asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja wahasir. Merampila di bahasa Ronan. Cukup kita pahami syahadat. Iya naroyasa sempaja. Natarima na. Maka dapat terima. Siaga 50. No inabita. Katamu Nabi Ibrahim. Aku nak tenang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat. Tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah. Apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan. Bukan menceritakan. Coba kata. Jadi iya tujuan nama raja melo ipitang nabita denia curitang. Apa iya Nabi Musa ya curitang mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Iya nabita diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitang mi maka doko Bogor ko anu makoe makoa kanjane tulian ka di mana-mana ko tu makoa ka apa nge makoa ka apa tuli na bayangkan apa ya curitan nih yan atunang kabiasa-yasa studi tiru elaw sisa kinitay nasa we kanja to ngapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga naitamanan nabita untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah si salame matu itu ko pole mitay si bawa ya curita si sala iya ko timpa rumah curita na sabak puray na langi tapi si bawa tau din ang kanabuti ya curita to limangangam iya makwato iya naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya naro tujuanna lawi payok ka nabita ni tamanang keistimewaan langit ni tamanang irupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat rewa inabita nak gangkulle ngatongang asam pajang lalo ko aja na din mo sampajang iko maku na saba iya mitu nawat di ko salama pole nak mitay ni kat tamaranaka iya mitaw tamaranaka pole nak mitay aja lalo mo tamaranaka maka Nabi menjalan kematiannya selalu mengatakan ummati 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 magay tolini ngerangi watun na ipita pacalang. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sapuang Allah Ta'ala maka lasiko miro pa kuliah na lacundeke aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman tapapulubawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan nito na adi
ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarangnya puang Allah taala ali nama tok patame ukwati tal nama tok mudui jadi aja na tamelo makan Allahu akbar aja na tilawin alena patamangi kamu tuh Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sampai puamu pada komunitai. Ya kau dia mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsis tawa. Tapi ya kau dia mulai menre'e okobano yawe yakin kayak CCTV Allah melihat. Wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Aja nata menrek la yasi maka bela Allah. Maka bela malalang. La tu copon lagi akbar. Angka nita itu 5 baca Fatihah kali mau pisilaga Allah. Dena melolat tu aja nah. Iya. Minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita. Pada kau makan meka me aja. Meka aja minta pada kau ka asup. Masakan maka meka mewai wadingi pakalah tapi mak darah ki yo pokok tapodangi punana maka katania semua aja nalaga kak salama ki makku mati itu kota masampaja ciaki naganggu setan aja tak ada meka mewai dia itu lekalai iya taewasin kasih takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo pokok tapodangi puang alatal tajagai wipo peringerang tapat tatak ngak kulalennatiku makanya kota kata bere 2 jari ipa lempu kemudian ipa tadangi ni tendra ipa si tendra si bawa dae napa ilau ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja naita ki roko naita ki suju naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi aja nanato menre yase ya ko menre yase itu maka tamalalang maruka nana eliwa China dia nule husu maka ruka nana padahal namo dia maruka itu na husu alasan itu kenapa karena memang tidak terkoneksi iya si jandi jolo saya simpelkan sedikit makanya maka dah kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega pak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agak tamai de tona wat dingi tolai mesti sempajang iya kau puasa kau den rulek jama wat di makam majapid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawi suruh namanya badal haji seka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang dena cocok kene wad dingi manya mangipoda balakai maka dalono magalu na ya sampai jaloro ka 27 ku cicam tidak bisa dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat iya ko si dena batal puasana tapi ya na sempajan na nonton televisi batal di sempajan iya ko melaksanakan ibadah haji nanre mak bicara dena batal hajinna tapi ya mau sempajan monre tetap batal sempajan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan kemudian tata itu gas tak ijamai tidak cocok tahu pajama makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watwe matoroki aja naidi matoro iwatwe ya ko angka tahu ya toro ko sampajange maka iya tu tahu tepat waktu sholat tapi ya ko sampajange alena matoro isampajange me piasara na sampajaloro apalagi makun raya ko makara salah saya pijama-jama ko napaka masampajak dina nasampajak pure mapel melu masari memang lulu memang nasu memang pelenanare ma bisa penne pure mare mesi 50 sasa pure sasa mesi malapisa sasa pure malapisa sasa mesi dega ke purana makanya ya natanya ini papure jama-jama tadi ke purana ya sampajange ni jama selesai alai pamula watu ko meki mala baraka tapi upasan nih semua jamaah yang ada di sini degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid la itagur okko nabita buyutakum maqabir sahabatku aja mu pancajiki buruk longi bolam bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah maka kata upa oki masige mas sampaja sunna yolona loro okoti masige mas sampaja sunna imonrina loro aja
Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja magai ia masih gion romak baraka ni bolamu melu ilisari baraka sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang ajung paciji buru lagi bolamu supaya rumahmu itu ada barakahnya aja mon ribangi matinro makanya kecuali ini mabelai bolata narek kota jami sampaja sunnah yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah magai denokku masih bawa barakah. Kemudian jangan hanya di masjid mengaji, tabawati rewalau bolata, angaji toki okko boleh. Magai boleh mega setan. Apalagi makokoe. Saya itu ketika ngaji tasawuf, Pak, sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarikat agan podangan. Enak. Ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat. Saya pernah dikasih tahu begitu. Ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga ga hawa-hawa malaikat maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka daka puh ya seto dia matepa ni belajar na podam mana maka dia bisa tu nak kada dia matepa tapi rasai gale ke gawat tu nang ka malaikat nomor si di komekot tanrewi ia kode magampalad da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat ko ia nang kabola yon roy ia na toliulio ko kamara na magampalad da ki matin ro engka tu hawa malaikat tapi ia na tomon ro ko tu lima galere cia matin ro matai hawa setan ko tu mega iya magai jawabannya begini ite garena ke gawat tu na magampatai matin ro nomor si dia ko masikiri komo macan ne bilang-bilangin tak din na bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, ia ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makko manibate tahang ya cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih di waktu subuh nasabak malaikat penjaga malam malaikat penjaga siang itu ketemu makanya ya ko subuh nang ka mapangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bappi tay woto masyep pina pesat dingin itu kenapa karena itu resonansi malaikat kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala da matin rumah tanah padahal ya ko kuy bola rondange makanda si poluan ni dina cakaru du magai karena degaga malaikat na yaro makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja nato mabela Pak baru kita masuk di pintu masjid raya Pinrang ini kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu itu adalah hawa malaikat karena seringnya dipakai sholat ya kongka masigi non rite mak berejama nata do sabmi ya kotat tongi mon risi sala tu hawa nasi baku to layolo itulah hawa malaikat ya na ronasa to pan dapat tarekae maka da mulai tu rasakan hawa na malaikat ko malalak itu jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan Pak. Iya. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau de na macca tu macca mi masapadal. Sisapi upakoli. Mega tu tau de na macca tu tapi macca mi masapadal. Kegayasam napasi pulung idalle na tapi de na bawal. Aja lalo tamate na rekode gagawak kapat tasalay aja tamate ni kami taranno nga bawangi degaga ulawang ipasilapo ya kumati benemunri mi malay manasah masak ya di nak bay nila kay ta kumati tuki lagi mi makbay ni palay ko tomate upo dami man maka dito matat tariolo wija muranno nga na buta ciwali ko tauleng ni muranno nga buta rapa magai aja nana talau purangi iri nang kay hadir ko tali gare aguro ngangi akasia gata sia reiki buru na tomatot ya mate wilalan nasi tahu akasia gala masyarakat buru palimatan rek katalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masyarakat buru si tahu maga pa anak ta di na pahang agama
siarai sapara. Asa kini ngarangi tuo ki lagi na lupai ki lai kiri lo jupanda makulia ia mina talipo ko capu idina. Latu kirimannya ma SMS angka dikirimatta. Denang kana pamago madisi-disi moki gatu makpurani ke manre. Tidak pernah padahal tuo ki apalagi ko tomate. Nawa-nawa iya Pak. Seandainya taisangi maga sijana na lupai ki tahu ko tomate na degaga bicara taulino tangkalina. Hari ini mungkin menangis, besok tidak akan menangis. Mati ini arwanewe terlibai neta, mungkin 2 hari 3 hari akan menangis. Gana siulam pajak teri, pasang status di Facebook, bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan, tidak dirasa. Angka duda mak komeng, sabar ki saya nasa makasih anyu. Ia natanya ini taruangan ngi aleta bokong. Dunia masyaratul akhirat iya tulino adara-dara karena akhirat berarti ya ko angka tahu pasi pulung waram parana kolino padai kong kapak dara aselek darat na dena tilau bolana okkomi darat na nataro karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat bukan di dunia makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai tapi aja tatari okolino pada kong kapak darat okkomi darat na nataro tanah-tanah na dena parewa ilo bolana apa yang terjadi sapuri pala melo iman rina degaga iya na tu akali barakanna tau ngapasipulu warang parangi na degaga wakapa angka anak tama psikolog ko makapala acila kapai di na reko degaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jallo ki mato ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabita dena antar yoko pada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng sirat al mustaqim saya dulu ndak percaya maka manang katau deni palete angka kapet tau deni timbang amalana angka kapet tau dena onai timbang ni paresa angka kapet tau dena antri yoko pada masyar ternyata ada hadis nabi ada umatku yang tidak sampai ke masyar napai malala law pada masar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya agana sanabita siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi jadi ya kong katau mas sumba denis sangi makadani gana sumbang si bawa tau isumbange de tunis sangi makadani gana sumbang iya na tahu nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jemput dibawa ke ila rafiqil a'la maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawa lo kuro antri biarkan dia tenang di tempat ini itu hadis sahih teko carana magampang sapaki pesantren na Guruta ada pesantren di sini tatalipogi tarik pak kiai angka ga anak yatim mo ko tu angka ga anak fakir miskin mo ko tu masikola kada ye angka tade aja na tapudanga asanna aja to tapasi runtu ka taunna milau tulutok ka aja tapudangi makarya bantu siaga pak kamajana siulang iya pewajaran kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya ditulis sangi makadani gak bantu selesai mati itu nanaknya masih sekolah si runtu ki isaliwang kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah ia narunasa nabita tahu masidakai denis sangi makadani gak nasidakai tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai denai pa antari nasabak napai malalan dijemput tapi aku napasi pulung enak ya tinggi napa nale ngampalo na so tinggi ibalender mau pa yato akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini angka 2 sempaja Pak sebenarnya tadi beliau minta jadi saya tambah 5 menit ini tabe angka sempaja tu magampal da ijamah malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribi isay namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat wat dingi bawa lo boleh tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko to mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umur tak angkat na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angkat na umur talalan na siulangi yan naruyasan umur yang pendek tapi berkah nasabak siulang itu tapi aku buka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung
Iya na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maponcho umuro taja na malampe supaya kung kakasalahan di na mitay paresa tapi amala wading ipalapi-lapi. Kemudian ada juga satu salat yang disebut dengan salat sunnah suruh. Itu salat sunnah isyraq di waktu suruh. Tapi di na wading salai masih giyaro. Pura mas sampai subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah salat subuh baca 2,5 lembar Al-Qur'an. Sampai kalau tidak ada pengajian buka kaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman. Iya kok 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz. Berarti akadua temak korata si tahu. Itu program bisa menunggu waktu suruh. Tapi mega tahu Pak assalamualaikum salam lupa memang dimasuk. Iya, padahal angka barakah tuh. Ya kok angka tahu ya panasap padale ko pita itanay. Dena pusay bitu dalle. Dena pusay jama-jama. Tapi ya kok mapatamo pinasa padale. De tu nulle patujui barakah na dalle. Makanya maka to pandete acuri manue. De tu lele ja itanay ko dena masyang. Maka rezekinya betul-betul dicukupkan. Tapi ya ini papasata tate dua mobil kanyo ko pasay kala dilari. On roto na make genera na de nulle wajay. Magay dena barakah batena masapadale. Tatajang imenre na malaika ena pakijoka. Magay jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam tapi bisa. Jadi angka tuh Nabi Isra cuma dia tidak Mi'raj selain Rasulullah. Angka tuh Nabi ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia tidak Isra. Dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Sina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macene itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya dibelah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak dibelah dadanya. Perkataan ulama fikih ia kau syariat maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zam-Zam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zam-Zam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zam-Zam melo ipancaji wae pak murah dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari
matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat, bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu, pacingi wi atim. Nasabang kahadisana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Yan ang katawdena sa iwada padan nasalan naliwat al lunasoy. Ya sakar ngoko nabitta. Berarti may gaya kanakan nanya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu, kita wudu. Membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne na tolek ja tay manu de na batal jenne de mi na wadingi masampaja nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Makare gurut takalisiden ring almarhum. Ia komelo ko masampajang, nama pacimu ia pae, demu patuju na tuju paringeramu. Akan mengarah sendiri. Masa mamagai natuntum memako, tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manang ni namopek ko batemu patujui denu lema tujuh. Kaya kaya ro, yang pertama an-nadhafah, pakaiannya aja gaga carepana. Yan natulang ka tau panrita makada ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko demu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat, buka. Mau sholat, pakai kembali. Tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha, bendanya. Kalau li ghairiha, prosesnya. Pak beluk-baluk. Mak balu maka da siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako siratu na nasa ide kagay saro. Si sanama de tawe nasa tala ni pale mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayaliang waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabitta dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabitta, denah asah, tapi makin nabitta deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kok hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terperes saya rokega pakai sampai jatah. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega baju sempajang. Tapi ingat, ia ko pura ita pakai mas sempaja teludungi napa tataro. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mangiro pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang. Iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu.
narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum masam pajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabannya sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. Satu kuncinya palisa ijenne mo na si boy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay lima itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapuru ulwe pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor telu ya rona ati ya, pakaian lahiran ati, kemudian asakah agero waram parangi iya kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasyaga etana andrewe kotami kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis ya koto manre cicang iya rosel na makanange iya panacapu okodarai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman maniya. Nang kata manre andre hara sitimpu patapulo sona patapulo wanina ditolak pak doangan na lolosan pajak. Magani saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahun nasa Nabi tak tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya kuidi pada maka di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya? Lawi manre daging diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isinna mak gorok. Ada daging yang terselip. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas. Pulang ke rumahnya darat na tawenola. Lepang sepi di palapaka romana tawena silikan ngisi. Gara-gara dia tertunda masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di palapaka rumah yang dia pakai menusuk di. Maka paidi lasena teh coba bawang. Rambutan na teh bawang. Capak lokana teh sopak bawang. Mak bagi nasi dosi teh yalai dua. Iya. Angkat oci dinala tapi napalembay isa na. Ini penting saya wasiatkan. Iya kotami oko watakalewe napatangi ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Kalele api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anu cedek tama maka solang patapulos sona patapuluan nina na pengaruh. Makanya jamaah sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu. Aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siap dampat-dampangan milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabi tak kotolatu. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umrai. Ya ko manre ki rewa ki pole mangumrah. Itulah mau bisa pajangi. Sia-sia mua angkai ijama na rekode ini pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun tak kurangin. Maka bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung wadi jajeng karena napa sekolah napa kapala susah
kenapa tidak itu kau bantu? Nah, sama umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu dena pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malep Pak. Idul Fitri Idul Adha pano masigi padahal sampai sunnah. Maka ile angka mak baju baru, de pernah masih na dio. Lot tu dan riolo, bahkan angka biolo angka sujadana na punana. Angka sujadana masam paja subuh de gagai punana. Tu dan riolo kata beret meraja kata beret na Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia tolli itawe nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka itu pandita hakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tahu nak atau penrangnya. Iya. Bu, 38 juta atau 35 juta. Ia lengnya anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfiz amarak na 7, 5 angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak Quran atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000, tidak mungkin bertambah. Mateki dekat tambahannya. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandita dialog cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tahu angkai bangun masjid okolino karena pengalat surga itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pak bang, degaga jamaah, degaga pengurus, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau enggak tahu angka sumbangan aku masjid karena membangun masjid angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namun dia nak sampajak. Iya, namun dia nak sampajak. Angka bola aku surga. Dia bina tamah. Iya. Kama kadami nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana, Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan as-sempajako as-sidaqako. As-sempajako utama as-sidaqako nang kaon romo. Pak gato tu tahu rajin mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia nak tahu matu utama pusat di sakrakir ron. Makanya banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar dengan kendaraan burak kemana? Ke Madinah. Isuro mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onrong agaye magi nang kay suro ka mas sempaja ngokon. Agana sa Jibril di sini adalah Madinah Muhammad. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Sinai melanjutkan perjalanan. Isuro mas sempaja ngoko Gunung Sinai. Selesai salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agak nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tur Sina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa. Justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Baru bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Agak nasa malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, upasang setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasanya kata itu pak motor santai,
mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyakan memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajalor, oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kau takut kecelakaan ya kau pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat lo darat pasal lo dega gagunana lo langeta. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tursina tempat bersejarah, ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama nana Pak Bu upasang nih ya kongka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali. Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya gisapa tempat rekreasi. Agak pisapa warung. Lo sidrap palako. Cari pesantren Nagurutta Kiai Julmuin Yusuf Kalisidendre. Di sana ada makamnya. Datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Malateo. Ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra, ada makamnya Guru Kiai Haji As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya. Oh buang nganu pas salamaknya anakku, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Maka dan kagak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Guru tak diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Guru tak, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Guru tak Saada jelas, Guru tak Kiai Mu'i jelas, Guru tak Parepare jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Guru tak yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusat, naya to pusat tamaranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamaranaka. Tam ite gari Guru tak. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya. Itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya ku iya romam maulu emam meraja emam caji wali, berarti na puji pun Allah Ta'ala si bana bita iya romam maulu emam meraja apa mancaji wali tapi gau ini tabalik nih gare ya to siro to limat yang itu emam meraja emam maulu angka gau ulama na mancaji wali sapan napaka maka dia ku maka daki dia pagagai runtuk ke kami tacur iya ga manasai si bawa dia na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makaliliang na manas saja itu
Salumpina na bitte ulama kita icumairo to pandriteriolo de na pada ustaz semakokoe ya ustaz semakokoe tuli hadis hadisana nomor siko hadisana jamaah to lima kutana to kigi hadisana nomor siko hadisana kili nomor hadisana pada kong kata lo botinge lay palinna ka sabla goreng nakutan lagi jolo kulikin ro sapinna agam mungi pak gami sia kala sunana sia ka pajena andre bawan nih iya. Semua yang dirumuskan ulama, lakukan ini aja namanya kutana, kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran, jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai. Aja nana itu pemburu iya loh. Kiki hadasan asamoga sisane pura ngasa dena jamai. Makare guru tasi salame matu tau matanre sikolana si bato matanre pahanna. Iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo sikolana. Dena mega bicaranna tapi tembus kong kana pau. Tapi iya nak monre matanre sikolana madodo pahanna. Na pangewangi manang anu angkai tapi dia kena jama. Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gak ya cara maku Pak, pendapatku tidak ada. Maka maki pendapat stasiun tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Rahman Ambodali menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Mui menyampaikan begini. Magai. Iya ruya pacara maka. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi pak disangan atau pandrita. Menyamatok kak matok ke Sulimonri. Iya ku itanai kak ku malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru taji pada guru Taqi Jadul Rahman Ambodali maka lalu mutanai. Dia makiro. Iya. Makin aku pendapatmu, mantasabi makana, lo mutanai. Alina makana, itanai mantasabi, selesai kak iya. Iyo pokok menurut saya, oh decau itu tama suruh gitu. Napai paresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Manrasa, iyo pokok iya. Pada kau pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Kau sambutan na palat tu, makan mana kau sambutate? Pak Bupati mau Pak Bupati namun terima lapor. Ya upalat tu, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya. Lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi palena kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi nah, ya lo pakai buah lo mau ceri aja nih ya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa ke mana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mancaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati manang. Maka kira-kira kau ka iman atau mati makmunah? Mata pala kajena. Iya. Semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tu sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja tidak. Coba buka Al-Qur'an. Anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampaja ngukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sampaja. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sampaja Maryam, mas sampaja Nabi Zakaria, mas sampaja Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sampaja ketika dia di Bukit Tursina. Berarti angka memang nas sampajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah, sebab mas sampaja memang inapa menre. Cuman kecumana maka itu pandrita degaga dalele panesai maka damaga modele na sampajan na Nabi sebelum pole Nabi tamam meraja.
angka maka tatto mi bawa masompa pak maka wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukilala na mihrab na berarti ro sampajan na tatto nokko nila tatongan na rumah pangulo lori po Allah Ta'ala paringarana napa mangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay umma na Nabi Isa kung masampajangi tatto mi makilong ko gareja ito makilong aja tapasali makumimatiro na pagurugang nabitta pitun rupa angkat tatto angkat roko angkat suju angkat tudang angkat itidal magi na pitu pitu to langi nola pitu to anggota suju 25 2 cid di ulu 2 uttu 2 aje pitu langi nola pitu to gara kasola pitu to rupan na malaikat masumpah nangiro sampajangi pitu langi melo nola maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya lettu isampajamu ila rafiqil a'la yan na tunah kada jero sampajangi angka pakedona de na cocok ko paringarami apa yan na paringarami bawa tapakkuro ya sanna ya ko baca ni bawa sikiri ya sanna ya ko garaka mi bawa garak badang sanna coba ya dia kau nggak tahu makanya sampajaku cica cuku cica cengan aja gitu tapakkuro itu ternyata mas sampajak paham ya tapi mesti ada ibadah dena lepakan lillah dena itai mata dena polo angin tapi atimi si betu si bawa purna kenapa itu dalam hadis qudsi orang-orang yang paling dirindukan oleh Allah adalah orang yang duduk di keramaian tapi kalbunya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Si pulung-pulung itu pada mas cerita mana, tapi angka itu dari tengah, tapi kita ini si sumpungin loko pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Agak sana bita si jam itu dah tapakkuro tawe masarolat di ininya mas sampaja sunnah si saburakan. Jadi ya kau nggak tahu tama masigi sapa aliri na tutu imatanna na pangulo yatin na lori pong Allah Ta'ala merasakan kehadiran Allah na tati way matanna na musi saburakas sampajat tajama detule dapi ipak kasibin na itu tahu ya jajalalo takadang kasiatulano lo matin rokoliri boleh jadi dia lebih tinggi ibadahnya di hadapan Allah dibanding sholat yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian upasang hati-hati melihat orang yang sederhana. Bukan surban yang dinilai, bukan. Ya sarubang yang nang kadita 3 juta. Nang kata lo umrah tak surangan si karto na bawangi rewa. Isalip mi bawa. Tapi kalbu tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Aja tak ada kau masih tidak. Mungkin dia di pasar, mungkin dia di sawah, mungkin dia di ketinggian bangunan sementara jadi tukang, mungkin dia jadi buruh atau dia mendorong-dorong gerobak, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah daripada orang yang duduk di dalam masjid tapi tuli HP nami natungka Facebook nami bawa tuli nasoro men-share dia di dalam masjid tapi kalbunya tidak di masjid, kalbunya tidak terpaut dengan Allah. Tapi ada orang tidak di dalam masjid tapi kalbunya dekat dengan Allah. Itulah orang yang dipandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan menilai orang dengan hal biasa. Ini penting. Cuma ya masih barakat ni metu isakna. Kemudian setelah Nabi selesai sholat menjadi imam, maka keluarlah. Kemudian dia naik ke satu batu, menginjakkan kaki. Kemudian naik, tapi batu ini ikut. Tapi Nabi tegur, jangan ikut, kau cukup di bumi. Tapi ya batu ya tarakani. Tapi natengi lebih tamacio sehingga batu itu tidak turun ke tanah, tapi juga tidak naik sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu bukti ilmiah bahwa peristiwa Isra Mi'raj masih meninggalkan nafatilah sejarah. Dan itu ada di pelataran Masjidil Aqsa, di sekitaran Aqsa. Kemudian menra ilangit Nabi taloko langit pertama. Beresalam, dibukakanlah pintu. Siapa yang menjawab? Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam. Saya ketika ngaji hikmah, ulama hikmah membahasakan begini. Nah, itu Nabi Adam adalah Nabi yang pernah di surga baru jatuh ke bumi. Jadi ya pangulutan Nabi Adam tahu boleh surga, maka kanja onronna. Tapi ya demparang ilokolino. Maka digembirakanlah hatinya. Maka Rasulullah silaturahmi dengan dia. Maka itu pandita. Ya ko angka bupati mancaji rakyat biasa lalu ko siarewi magay malak dak tu masahara atinna tau sogi bangkar lo ko siarewi. Bagaimana Nabi Adam dari surga ke bumi diturunkan, maka siarahi dia bupati paja mancaji bupati aja lalu tamabela loki bersilat
Tahu sogi paja sogi, lauki bersilaturahmi. Tapi ya ko camak manca ji bupati, aja mau talom mitai. Menrekmu itu. Nah, itu. Kemudian apa yang diambil pelajaran dari Nabi Adam? Nabi Adam adalah menguasai kosakata ilmu alam. Semua benda dia bisa ketahui namanya. Dan disitulah Rasulullah belajar ilmu alam. Menre inabita di langit kedua. Ini karena runtuh. Di langit kedua ada dua orang Nabi yang sangat muda. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Iya dua tahu maka leleng. Magai semua di luar akal manusia. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya itu dari ibu yang sudah menopause. Dua tahu maka leleng. Nabi Isa de gambokna. Nabi Yahya paja di macarepa indokna ne jaji mopa. Angka kamakun rai paja di madara bulan pulangan Nabi mana mopa. Itulah Nabi Yahya dilahirkan. Agama anak maka itu pada tepat hikmah. Ia ko sampajang tidak melewati jalur akal. Ia ko sampajang mau pakai mau angkat tengah mana tahu dia nagaga tahu bisa bantu kok. Ya kok kono sampajangnya maka yang mustahil menurut manusia tidak mustahil bagi Allah. Nah, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Nah, ia narona pakai tahu kan rite makada itai kelebihanna Nabi Isa. Aga kelebihanna Nabi Isa kedokteran ahli. Dega aga doktor mulai dapi kelebihan Nabi Isa napa tuo tau matewi atas izin Allah yo pudi doktor tak napa mati tau tuo ya sesa itu nak komanang. Kemudian Nabi Yahya manajemen dakwah. Menre ilayase ketemu dengan siapa? Nabi Yusuf di langit ketiga. Siapa Nabi Yusuf? Pengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Manajemen ekonomi syariah Rasulullah belajar sama Nabi Yusuf. Coba menrek layase ni kasih runtuh Nabi Idris, Nabi yang memperkenalkan tulisan pertama dan ahli arsitektur. Siapa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang bisa mengalahkan cara mengingatnya sehingga sirnya terbuka, rahasianya hijab dibuka ketika dia bersikir. Maka dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Saking dekatnya Nabi Idris sehingga bisa minta sesuatu kepada Allah bolak-balik. Dia gaga nabi kalasiangi malaikat kecuali Nabi Idris. Nak kalasian malaikat, ni kan malaikat nak kalasian. Apa malaikat nak kalasian Nabi Idris? Nomor di malakul maut. Na podangi, na sama pedi ka kotomate. Bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa? Na sama pedi, na sama meka rasa ini. Na saya mati ko tu. Na saya yang penting patuka pemang. Maka dia bisa angin lau ko po Allah Taala. Nabi Idris minta, "Ya Rob, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa dicabut." Ketika dicabut, itulah yang bicarakan berberitahu Rasulullah seperti ditusuk pedang bersamaan. Pada hidup, ilalle uli itu tuh saking sakitnya. Kemudian pas setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris minta, pertama kak suruga meka lo mite keadaannya ku suruh anu ku neraka. Pertama ke neraka, meka lo mite maka pacalannya ku neraka. Diantarlah ke neraka, diminta izinkan sama malaikat Malik. Penjagaan neraka tamai lalang dia namita macamnya masuk nasa bahaya kot masuk nasa antara kalau suruga pale metok mite suruga jolo ibawa lo suruga dan diizinkan masuk ke dalam surga sana letu suruga nasa ya dia nome masuk kodak memonro menyamas sakwe maka dia mereka dia cocok dia nawat di monro tay ko dia napole neraka nasa wasa pole hiyo nasi bawah. Maka nabi yang diberi kesempatan tinggal di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Karena dia dekat dengan Allah. Saya lihat dalam risalah apakah istimewaannya. Lai pak baini oko ambona pas malam pertama pengantin baru sidappe ibainena pure sidappe ibainena nasoro tuda takkajanna aga nasang wala zikrullahu akbar lebih mopi nyaman aku masih kiri kalau ripuangena ya aku sidappe kak baineku. Itu Nabi Idris. Angka kata upen ramakor. Kemudian naik ke langit berikutnya. Siapa? Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Juru bicara Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya cadel, lidahnya rusak. Nah sebab pure moro ngawarah. Makanya tidak terlalu jelas. Makanya itu dia baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi siapa juru bicaranya? Siapa pengawalnya? Orang hebat. Itu Harun. Musa juga yang meminta supaya dia diangkat jadi nabi. Maka diangkatlah Nabi Harun. Ini adalah orang hebat. Kenapa? Dia yang mendampingi Nabi Musa. Tapi langit ke-6 napai si runtuk Nabi Musa.
Nabi Musa itu ketika ketemu Rasulullah tersenyum kemudian menangis. Maka nasan inilah Nabi yang mengalahkan jumlah umatku masuk ke dalam surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu agak kesal pak. Situ kan nama kere-kere karena Nabi Musa itu senior. Maka nama iya tapa mali bawa tapa ya kumak lagi lah karena mali wangalin alayase nadi bang. Itu kan kesal itu. Nabi Muhammad kada inilah memang yang disalawati. Naik ke langit ke-7 ternyata ada Nabi di situ yang sandar di Baitul Ma'mur tiang. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang ahli retorika sekaligus ahli filsafat. Maka dia tahu acata guru Nabi ta ilmu alam, profesor ilmu alam, profesor kedokteran, profesor di bidang manajemen, profesor di bidang ekonomi syariah, profesor arsitektur, kemudian profesor di bidang filsafat, profesor dalam manajemen dakwah. Nabi mempelajari semua di 7 tingkatan langit. Maka ketika dia membangun Madinah, itu bisa menyatukan masyarakat karena sudah belajar keahlian pada nabi-nabi yang memiliki keahlian khusus. Jadi itu merajae tania sampaja sitongan na pokokna. Aga pala linuriyahu min ayatina. Ini yang banyak orang tidak kaji Pak. Sebenarnya Nabi itu dipanggil ketika ditanya, memang yang ditanyakan Nabi oleh-olehnya. Makometije lo kapang. Pak di, ya kong katau pole umrah. Dia nang kanita nai makada. Kiro kokong ilaw masyara, magam pigaw, makadami aga na pole ang cere. Katau pole Malaysia, ang kagamilo. Jadi toli oleh-oleh namin aku tanang. Makanya ketika Nabi naik ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim, minta isim malaikat Jibril. Kama iya ya. Dena tu si bawah komen rek. Agar nasa Nabi Jibril, mulai dari Makkah kau mendampingi aku sampai ke langit ini, saya mohon kepadamu jangan tinggalkan. Aja musalaika, maka dia malaikat Jibril, dena ulai Muhammad, gang kami pak kuliahku. Nah kata Nabi tadi, satukan semua kemampuanmu. Siratu, ada yang mengatakan 350 sayapnya malaikat Jibril dia satukan, dia kibaskan. Denules salai onron. Nasi dimipandina malaikat Jibril na papira itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Tapi 350 denules salai onron. Yan itu nakala Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi engkau bisa mengalahkan dia karena engkau masih di atasnya malaikat Jibril. Jadi itu namanya karena salah pahami tahu. Nasa ngiru makana anta nurun fauka nurin. Dia kaitkan dengan surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Nasa yasi ipung Allah Ta'ala. Yasi Nabi tanah pung Allah Ta'ala. Itu karena dia paham. Yang dimaksud Imam Ja'far ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 Jibril tidak bisa naik. Maka ketahui tisang maka dia sampayangi itarima degagat dampingi. Tidak ada pendampingan. Ia waktu nama lalan Nabi tani dampingi. Ketika dia naik ke Sidratil Muntaha, kemudian di alam mustawa, disitulah Nabi mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agana sa Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sa Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Jadi ya rotahayyae dialog na Nabi ta si Bapong Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sakta, lepang. Aja tapi si sambung. Itu kolor Rasul. Pahalana pada kotolo haji dan umrah 1 kali. Ketika itu dibaca. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada apalan aku si runtuki Nabi ta secara langsung. Itu kalau kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Dia tuh sampajangnya Pak Isa nokotu. Oku itu tahiyya itu orang hakikinya. Makanya jangan disambung at-tahiyyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Agak menelelungi. Nikmati itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tajappuy? Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ulama itu mengangkat
Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia masukkan ke kanan. Itu dengan 7 latifah. Tapi aja wahasir. Perampila di bahasa Rondan. Cukup kita pahami syahadat. Ia naroyasa sempajang. Natarima na. Maka dapat terima. Siaga 50. No inabita. Katamu Nabi Ibrahim. Aku tenang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang engkau lihat, tidak. Padahal Allah memanggil Rasulullah. Apa tujuannya dipanggil? Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Coba kata. Jadi ia tujuan nama raja melo ipitang nabita denia curitang. Apa ia Nabi Musa ya curitang mi suruga denang kana tama suruga. Ia curitang mi neraka. Nasaba Yahweh monro. Ia nabita diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tujuan nama raja itu diperlihatkan. Jadi pada kong ke kepala desa nanya curitami maka do ko Bogor ko anu makuwe makwa kanjane tulian ke di mana-mana ko tu makwa ka apa nge makwa ka apa tulina bayangkan apa ya curitami yana tunang kabiasa-biasa studi tiru elau sisa kimitai nasa we kanja to ngapaga ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Semua siksaan yang ada di dalam neraka dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lapisan-lapisan sungai yang ada di dalam surga, naitamanan nabita untuk pakai seiatinna dalam mengemban amanah agama Allah. Si salah memang itu ko pole mitay si bawa ya curita. Si salah. Ia ko timpa rumah curita na sabak puray na langi. Tapi si bawa tau denang kanabuti ya curita tu limangangam. Iya, makwa ia naro nabita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, ia naro tujuan lawi payokkan nabita ni tamanang keistimewaan langit na tamanang rupan na malaikat bersilaturahmi dengan seluruh malaikat rewa inabita nak gang kulle ngatongang asam pajang lalo ko aja na din mo sampajang iko maku na sama iya mitu nawat di ko salama pole nak mitay ni kata maranaka iya mitau tamaranaka pole nak mitay aja lalu mutamaranaka. Maka Nabi menjelang kematiannya selalu mengatakan ummati 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 magai tolini ngerangi watun na ipita pacalan. Makanya Pak Koya sederhana asam pajang nanay sepuang ala ta'ala maka lasiko miropa kuliah na lacundeke aja natak kada makanja pamaga ade yang pati tajaman tapapulu bawan ni sesuai kemampuan tak iya tajaman nasaba ali na matoma katan nito ci na adie ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika natanedi maka tani paringarange puang ala ta'ala ali na matok patami ko tital na matok mudui jadi aja na tamelo maka Allahu akbar aja na tilawin ale na patamangi kapo to Allah ku akbar bela pamalala layase aja na iya. Makanya di dalam tarekat itu dijarkan dua. Ada kalam yang sangat sederhana. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Sumpay puangmu pada komunitai. Ya kau dia mulai iko banna yakin maka dana itaka. Ketika meyakin melihat Allah berarti itulah yang naik. Kenapa? Wallahu alal arsis tawa. Tapi ya kau dia mulai menree Okobano Yahweh yakin kayak CCTV Allah melihat wallahu akrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada aja nata menrek la yasi maka bila Allah maka bila malalang la tu cepun lagi akbar angka nita itu 5 baca pati kali mau pisilaga Allah dena melola tu aja nah iya minta supaya dia yang menjaga di dalam kalbu kita pada kau makan meka mewah aja mereka bakal aja minta pada kong kaasuh masakan maka mereka mewai wadingi pakalah tapi mak darah-darah ki yo po kota podangi punana maka dakatan niya semua aja nalaga kak salama ki makko mati itu kota masampaja ciaki naganggu setan aja tak ada mereka mewai dia itu lekalai iya
taewasin kasi takala nakala siki matu tatak kinaganggu yo po kota podangin po ngalatal tajagaiwi po paringerang tapat tatak nga kulalan natiku makanya kota kata bere 2 jari ipalempu kemudian ipatadangi ni tendra ipasitendra si bawa dae na payilaw ipong aja tapalepai ale tapuliri aleku po itu aja. Naita ki roko, naita ki suju, naita ki mak bisi-bisi berbisi-bisi. Aja nana to menre yase. Ya ko menre yase itu maka tamalalang. Marukan anak liwat China. Dia nule husu emang karukan anak padahal namo dia marukan itu na husu. Alasan itu. Kenapa? Karena memang tidak terkoneksi. Iya, si jandi. Jolo-jolo. Saya simpelkan sedikit. Makanya maka kau nak sempajang tapi tisang ibu pak dega gapak kasio wat dingi campuru ko sempajang bicara dega agat tamai de tona wat dingi tolai mesti sempajang iya ko puasa ko den rulek jama wat di makam japid dia dinilai dengan harta haji de tule menre wat ditawi suruh namanya badal haji seka wat ditawi wajaran tapi ko sempajang dena cocok kene wad di ngimanya mangipoda balakai maka dalo no magalu na ya sampai jaloro kedua petujuh ku cicam tidak bisa dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat iya ko isi dia batal puasana tapi ia na sempajan na nonton televisi batal di sempajan iya ko melaksanakan ibadah haji nandre mak bicara dia na batal hajinna tapi ia mau sempajan monre tetap batal sempajan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian tatta itu gas tak ijamai. Tidak cocok tahu pajama. Makanya namo maga sibuk tak usahakan tatorokan ni watue matoroki aja naidi matoroi watue. Ya ko angkat tahu ya toro ko sampajange maka ia tu tahu tepat waktu sholat. Tapi ya ko sampajange alena matoroi sampajange mepias sarana sampajaloro. Apalagi makun raya ko makara salah saya pijama-jama ko napaka masam pajak di nana sampajak. Pure mapel melu masari, pure masari memang lulu memang nasu, pure manasu memang pelenanare, pure pelenanare mami sepane. Pure mare mesi 50 sa, pure pulusa sa mesi 50 sa, pure 50 sa mesi lega kapurana. Makanya ia natanya ini papure jama-jama tadi kapurana. Ia sampajange ni jama selesai. Alai pamula waktu ko meki malah baraka. Tapi upasangi semua jamaah yang ada di sini. Degaga tahu itagur okko nabita kecuali orang yang semua sholatnya di masjid. La itagur okko nabita. Buyutakum maqabir. Sahabatku, aja mun pancajiki buruk longi bolam. Bawe rewa sampajamu nokoro mujama sesa. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Maka kata upa, oki masige mas sampaja sunnah yolona loro, okoti masige mas sampaja sunnah imonrina loro. Aja Nabi tegur sahabatnya, bawa pulang sebagian ke rumah. Aja, magai ia masih gion romak baraka ni, bolamu melu ilisari baraka. Sampaja perlu tapi sampaja sunnah bawa pulang. Aja umpaci jiki buruk lagi bolamu, supaya rumahmu itu ada barakahnya. Aja mau ribangi matinro. Makanya kecuali ini mabelai bolata. Narik kota jami sampai sunnah yolona lorok ko boleh napa kilo terlambat ki maka kerjakan di masjid tapi sesudah duhur bawa pulang ke rumah magai denokku masih gi bawa barakah kemudian jangan hanya di masjid mengaji tabawa tire walau bolata angaji toki okko boleh magai boleh mega setan apalagi makokoe saya itu ketika ngaji tasawuf pak sempat tidak percaya. Salah satu mursyid kami itu ditarekat agan podangan enak ion ronge desi semenaga gasa di hawa-hawa malaikat saya pernah dikasih tahu begitu ada tempat itu kita masukin ion ronge nak desi semenaga hawa-hawa malaikat maka daka pada to aku nabi ya bisa malaikat maka daka agan nai tandrai ko hawa malaikat nasa magampan malaikat itu bisa dideteksi ya mutu datu dan nak wat dimurasakan kehadiran natu malaikat maka daka puh ya seto dia mah tepat ni belajar nak orang mana maka dia bisa tu nak kena dia mah tepat tapi rasai gare ke gawat tu nang ka malaikat nomor sit di komeko tanrewi ia kode magampalat da imatamu matin romatan gampang imatamu situ tukang engka tu hawa malaikat aku
Yenang kabola yon roy. Iya na to liuliu ko kamarae na magampalada ki matinro ang katu hawa-hawa malaikat. Tapi iya na to monro ko tutuli magalere cia matinro matai hawa setan ko tumaiga. Iya. Magay jawabannya begini. Ite garena. Kega waktu na magampa tay matinro nomor si dia ko masikiri. Mat komo macan ne bilang-bilangin na tak din na bawah. Kenapa? Karena malaikat itu bersap-sap ketika ada orang berzikir. Yang kedua, iya ko mengaji bi. Napai dua lampa si garu-garu ni barisi enita. Cakarudui. Kenapa? Itu resonansi malaikat. Yang ketiga, kapan? Ketika hari Jumat, khatib naik di atas mimbar. Ya ko menrek di pakatoba ko mimbarai. Malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk bersap-sap. Makku menibati tahang yang cakarudui. Tapi tetap susah. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu di waktu subuh. Nasabak malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itu ketemu. Makanya ya ko subuh nang ka mapangaji ni te ko masige takada jolo uli-uli cinampa bapi tay woto masyap pinapesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kayak kapi waktu na cakaru du tahu ketika ada majelis angka pacarama magampala ada matin rumah tanah. Padahal ya kok bola rondange makanda si puluhan ni na cakaru du. Magai karena degaga malaikat na yero. Makanya rumah yang ditempati dengan sejuk aja na tumabela pak. Baru kita masuk di pintu Masjid Raya Pinrang ini, kita sudah rasakan ada hawa sejuk yang tembus ke kalbu. Itu adalah hawa malaikat karena seringnya ditepakai sholat. Ya kongka masigi non rite mak berejama na tak dua sabmi. Ya kotat tongi mon risi salah tu hawa nasi baku tu layolo. Itulah hawa malaikat. Ya na ronasa to pan dapat tarekae. Maka da mulai tu rasakan ni hawa na malaikat ku malalak. Itu. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu bisa diilmiahkan, Pak. Iya. Kemudian ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kunci aja dengan begini. Upasang mega tu tau dena macca tu macami masapadalle. Si sabi upakodi mega tu tau dena macca tu tapi macami masapadalle. Kegayasam napasipulong idalle na tapi dena bawal. Aja lalo tamate na rekode gaga wakka pak tasalay. Aja tamate. Ni kami taranno nga bawangi de gaga. Ulawang ipasilapo ya kumate benemunri mi mali. Manasah. Masak ya de nak bay nila kay ta kumate tuki lagi mi makbay ni palay ko tomate. Upo dami man ni. Maka dito matat tariolo. Wija-wija murannuangan na buta ciwali ko. Tauleng ni murannuanga buta rapa. Magay aja nana kalau purangi iri nang kay hadir ko tali gare agurungan ni akasya gata siya reiki buru na tomatot ya matewi lalan na sitaw akasya gala masira ko buru palimatan re katalu ya banyak kedua idi lagi mapahang ya agama pas sempajang akadua mi law masira ko buru sitaw maga pa anak ta di na pahang agama siya rei sapala tasa kini ngarangi tuoki lagi na lupaiki lai kiri lo jupanda makulia ia minatalipo ko capu idina latu kirimangi ma SMS angka dikirimatta denang kana pamago madisi-disi moki gatu makpurani ke manre tidak pernah padahal tuoki ya apalagi ko tomate nawan mo iya pak seandainya taisangi maga sijana na lupaiki tahu ko tomate na degaga bicara taudino tangkaliga hari ini mungkin menangis besok tidak akan menangis. Mati idi arwanebe tari baineta mungkin 2 hari 3 hari akan menangis gana siulam pajak tari pasang status di Facebook bapaknya sudah 1 bulan meninggalkan tidak dirasa angka duda mak komeng sabar ki say na semakasih anyo ya natanya idi tarongang aleta bokong ad dunia masyaratul akhirat iya tulino ada darah karena akhirat. Berarti ya ko angka tahu pasipulong iwaran palana korino padai kong kapak dara aselek darat na dena tilau bolana o komi darat na nataro karena dunia sesungguhnya adalah alam akhirat bukan di dunia makanya kong kapoleta kolino macaki angka takiringan nang kata dupai tapi aja tatari o kolino pada kong kapak dara o komi darat na nataro tanah-tanah na dena parewa ilo bolana apa yang terjadi sapuri pala melo iman rina degaga iya na tu akali barakan na tau mapasipulu warang parangnya na degaga wakapa
angka anak tama psikolog ko makapala acila kapai di na rekode gaga tatanggu salasi dinna untuk tewaiwi masikola supaya angkat jalok kimato ko surimonri untuk memberikan syafaat karena Al-Quran bisa memberi syafaat. Penutup angka taunasan nabita dena antar ko pada masyar deni timbang amalana dene lo nolai leteng siratal mustaqim. Saya dulu ndak percaya maka manang katau deni palete angka kapet tau deni timbang amalana angka kapet tau dena onai timbang ni paressa angka kapet tau dena antri ko pada masyar. Ternyata ada hadis Nabi, ada umatku yang tidak sampai ke masyar napai malala law pada masyar nai jampu aku malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis Nabi. Siapa itu? Sahabat bertanya agar nasa Nabi tak siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi ya kong katau mas sumba denis sangi makadaniga na sumbang si bawa tau isumbangi de tunis sangi makadaniga sumbang iya na tu tahu nasa nabinta napai malala law pada masyar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dia kong Allah Ta'ala aja na mubawi lo Quran antri. Itu hadis sahih. Peko carana magampang. Sapaki pesantren Nagoruta. Ada pesantren di sini. Tatalipogi. Tabi Pak Kiai. Angka ga anak yatim mo ko tu. Angka ga anak fakir miskin mo ko tu masikola. Kada ye angka. Tabi aja na tapodanga asanna. Aja to tapasi runtu ka taunna. Milau tulutok ka aja tapodangi makarya bantu. Siaga pak kamajana siulang iya pewajaran. Kita tidak pernah melihat orangnya dan tidak tahu siapa namanya. Di tunis sangi makadani gak bantu. Selesai mati itu nanaknya masih sekolah. Si runtuki isaliwang kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya ketika dia sekolah. Ia narunasa nabita tahu masih sidakai denis sangi makadani gak nasidakai tahu isidakai denis sangi makadani gak sidakai. Denai wi pa antari nasabak napai malalan di jemput. Tapi aku napasi pulung enak ya tinggi napa nale ngampalo na soting ibalender mo pa yato. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada permintaan Pak Haji tapi ini waktu mestinya jam 11 itu saya harus start ke Makassar karena pesawat jam 4 subuh. Begini, angka 2 sempaja Pak, sebenarnya tadi beliau minta jadi saya tambah 5 menit ini. Tabe angka sempaja tu magampalat da ijamah. Malomo aga sempaja sunnah palawangan na mga ribya isa namanya sholat sunnah awabin 6 rakaat wat dingi bawal lo boleh tapi nilai pahalanya nasa nabita pada ko mas sempaja sunnah 12 tahun etana ya dampangi dosa 50 tahun etana. Jadi ya kota jamai mananunga selama 1 bulan siaga umur tak angka na 10 2 kali 30 berarti 360 na tahun angka na umur talalan na siulangi yan royasan umur yang pendek tapi berkah na sabak siulang itu tapi aku ibuka kita catatan amale 360 na tahun maka siwengi terhitung. Iyan na tunang kaampay na bita mangilaw daw supaya maboncho umurot aja na malampe supaya kung kakasalahan di na mitay paresa tapi amala wadingi palapi-lapi. Kemudian ada juga satu sholat yang disebut dengan sholat sunnah suruh. Itu sholat sunnah isra di waktu suruh. Tapi dia na wadingi salay masiki iyar. Pura masampaya subuh onroki masih kiri-kiri. Saya bisa sampaikan bikin program Pak bisa. Sesudah sholat subuh baca 2,5 lembar Al-Quran. Sampai kalau tidak ada pengajian bukaki satu yang memimpin baca 2,5 lembar 5 halaman iya ko 5 halaman 6 ngulang pasti khatam 30 juz berarti akadua temak korata si tahu itu program bisa menunggu waktu suruh tapi mega tahu Pak assalamualaikum assalamualaikum lupa memang dimasuk iya padahal angka barakat na tuh ya ko angka tahu ya panasa padalle ko pita itanay dena pusay dito dalle dena pusay jama-jama tapi ya ko mapatamo pinasa padalle dito nulle patujui barakat na dalle makanya maka to pandete aciori manue dito leleja itanay ko dena masyang maka reskinya betul-betul dicukupkan tapi ya ini papasata tate 2 mo piang kanyo ko pasay kalari-lari on roto na makay genran na deno le wajay magay dena baraka bate na masapadalle tatajang imenre na malaika ena pakijoka magay. Jangan sampai kita mencari rezeki tapi lalai kepada yang mengatur rezeki. Itu kuncinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2. Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi
Yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya isra, itu Nabi Muhammad. Dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak mi'raj. Selain Rasulullah. Angkat tuh Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan, tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua. Tapi dia Isra, dia cuma mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya. Selain dia Isra, dia juga mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macam itu Nabi tak. Dari Masjidil Haram sebelumnya dibelah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya dari kuali lebih riolo. Nabi tak dibelah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pas syariat, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan. Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zamzam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zamzam melo ipancaji wae Pak Murah, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan, ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullah-nya. Nah, makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu. Pacingi wi atim. Nah, sebab angka hadisana Nabi ta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layali. Ya nang kataudena sewa da padan nasalan naliwat alungasoy. Ya sakar ngoko na minta. Berarti may gaya kanakan nanya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakan jaki. Setelah itu, kita wudu. Membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya, karena dia mutanajis. Pura ki mak jenne, natolek jak taimanu, dia na batal jenne.
demi nawat dingi masampajang nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, paci carepa. Yang kedua at-tuhuru, paci hakiki. Yang ketiga at-tazkiyah, paci ngati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebelum engkau sholat. Yang keempat as-sakah, paci warang-parang. Makanya gurut takalisiden ring almarhum ia komelo ko masampajang nama pacimu ia pae demu patuju na tuju paling ngeram akan mengarah sendiri masa mamagai na tuntum memako tapi narek ko maparepa salah sidina atau macarepa manangi namo pek ko batemu patuju denu le matuju. Kaya gayaro yang pertama an-nadhafah pakaiannya aja gaga carepana. Ya natunan kata upan rita makada ko patareka aja mu pakai pakaianmu ko dia mu pakai masampajang. Ya ko pakai sampajangmu ludungi ko pura ko masampajang. Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang. Tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak balu-balu, mak balu maka ada siagal lina wajujut tak nasa 150 sabu. Natawa tawari tawe nasa mako siratu na nasa ide kagay saro. Sisan nama de tawe nasa tala ni palik mula balu. Padahal angka na nasaro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong, napayaliang waju-waju, kemudian dipakai sholat, akan nasa nabita dalam hadis sahih. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah asah, tapi makin nabita deni terima sampai jannah. Itu bahayanya. Makanya upasan ni komeki pakai pakaian, ya kau hadiah cale, tak hindari ni cek dek. Hindari cek dek. Terpares-pares saya rokega pakai sampai jata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namanya baju sempajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sempajang terludungi napa tataruh. Ia natamo waktu pura ki majenne tali pe mengiru pakaian ita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo mas sempajang, iludu ko to pura mas sempajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narek kodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat akhlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabannya sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne mo nasiboy paringerang iya na tu jenne de na luka iya na ronasa te jenne taluka nasaba iya ko ibisay 5 itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini yang bisa terkoneksi dengan Allah, minta supaya dibersihkan dari kesalahan. Magi na to makalimomo iya ro lepak lillah, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut itu. Magi na to makjulu mata pak kita, magi ni sapur uleh pikirannya, magi na do cilih parengkalingah. Semua diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang, nanti saya kasih triknya sedikit. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona ati pakaian lahirang ati, kemudian as-sakah agayro waramparangni iya kodeni pasu sakka na niyandre namo akasyaga tabi saywarrae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat.
Nasiaga etana andrewe kotamyo kilala na watangi 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ya kotong manre cicang, ia rosel na makanange, ia panacapu oko